Putri Chandrawati, Ricky Rizal, dan Kuat Ma'ruf. Sidang perdana terhadap Richard Eliezer akan berlangsung secara terbuka untuk umum. Pihak keluarga Barada Eliezer di Manado, Sulawesi Utara juga akan turut menyaksikan atau juga kemarin menyaksikan sidang perdana kasus pembunuhan berencana terhadap Brigadir Joshua lewat siaran televisi. Pihak keluarga selalu mendoakan agar Eliezer tetap kuat dan berani mengungkap fakta yang sebenarnya di hadapan para hakim. Sementara terkait bantahan dari Verdi Sambo atas perintah menembak, pihak keluarga menyerahkan dan mempercayakan hal tersebut kepada kuasa hukum Eliezer. Sementara keluarga Brigadir Nofriansah Yosua Huta Barat menyaksikan proses sidang perdana terhadap Verdi Sambo CS kemarin melalui televisi. Pihak keluarga bersama kerabat menyiapkan diri untuk menyaksikan sidang perdana Verdi Sambo di ruang keluarga rumah orang tua Brigadir Joshua. Keluarga berharap proses persidangan bisa berjalan seluruhnya dengan lancar dan adil sehingga semua fakta kebenaran akan terungkap di pengadilan. Keluarga juga menyatakan akan menghadiri sidang jika ada panggilan ke Jakarta. Sedikit mengingat lagi, saudara, perjalanan kasus pembunuhan terhadap Brigadir Joshua. Perbedaan kronologi yang ada atau terjadi versi Verdi Sambo dan Eliezer memang terjadi. Perbedaan keterangan ini tampak terutama pada saat adegan rekonstruksi kasus ini dilakukan. Ada beberapa adegan rekonstruksi yang ditolak dilakukan oleh Verdi Sambo. Misalnya dalam berita acara pemeriksaan atau BAP, Verdi Sambo mengaku ia tidak ikut menembak Joshua. Sambo mengaku hanya memerintahkan Eliezer untuk menghajar Joshua. Ia juga mengaku panik dan bingung saat melihat Joshua terkapar. Namun, Sambo mengakui ia melepaskan beberapa tembakan ke dinding setelah Joshua ditembak. Sambo lalu menaruh senjata di samping tubuh Joshua. Sedangkan pada keterangan Richard Eliezer, ia mengaku menembak Joshua karena diperintah Sambo. Eliezer juga mengakui ia melepaskan tembakan sebanyak 3 kali ke arah Joshua. Dan yang paling signifikan, yakni Eliezer mengaku ia melihat Sambo melepaskan tembakan 2 kali ke kepala Joshua. Dan Eliezer juga melihat Sambo menembakkan pistol ke arah dinding kemudian. Saudara, fakta lainnya yang kemudian terungkap saat Verdi Sambo sudah memanggil Joshua. Verdi dengan emosi memerintahkan Joshua untuk berjongkok dan memerintahkan Barada Eliezer menembak Joshua dengan senjata yang sudah disiapkan. Terdakwa Verdi Sambo, SHSIK MH, langsung mengatakan pada korban Nofriansah Yosua Huta Barat dengan perkataan, "Jongkok kamu." Lalu korban Nofriansah Yosua Huta Barat sambil mengangkat kedua tangannya menghadap ke depan, sejajar dengan dada sempat mundur sedikit, tetap sebagai tanda penyerahan diri dan berkata, "Ada apa ini?" Selanjutnya terdakwa Verdi Sambo SHSIK MH yang sudah mengetahui jika menembak dapat merampas nyawa berteriak dengan suara keras pada saksi Richard Eliezer Pudihang Lumiu dengan mengatakan, "Weh, kau tembak, cepat, cepat weh, kau tembak." Seharusnya terdakwa Verdi Sambo SHSIK MH sebagai seorang perwira tinggi di Kepolisian Negara Republik Indonesia berpangkat Inspektur Jenderal yang sudah lama berkecimpung dalam dunia hukum seharusnya bertanya dan memberikan kesempatan pada korban Nofriansah Yosua Huta Barat untuk menjelaskan tentang hal yang terjadi sebagaimana cerita saksi Putri Chandrawati tentang pelecehan yang terjadi di Magelang dan bukannya malah membuat terdakwa Verdi Sambo SHSIK MH semudah itu menjadi marah dan emosi hingga merampas nyawa korban Nofriansah Yosua Huta Barat.
Terungkap pula dari surat dakwaan yang dibacakan oleh jaksa kemarin bahwa Barada Eliezer menyanggupi perintah dari Ferdi Sambo yang meminta Eliezer untuk menembak Yosua Huta Barat saat perencanaan pembunuhan terhadap Joshua dilakukan. Selanjutnya terdakwa Ferdi Sambo SHIK MH mengutarakan niat jahatnya dengan bertanya kepada saksi Richard Eliezer Budiang Lumiu, "Berani kamu tembak Yosua?" Atas pertanyaan terdakwa Ferdi Sambo SHIK MH tersebut, lalu saksi Richard Eliezer Budiang Lumiu menyatakan kesediaannya. "Siap, Komandan." Mendengar kesediaan dan kesiapan saksi Richard Eliezer Budiang Lumiu untuk menembak korban Nofriansah Yosua Huta Barat, lalu terdakwa Ferdi Sambo SHIK MH langsung menyerahkan satu kotak peluru 9 mm kepada saksi Richard Eliezer Budiang Lumiu, disaksikan oleh saksi Putri Chandrawati. Ya, hari ini rencananya sidang perdana terhadap Barada Eliezer akan dilangsungkan pukul 10 waktu Indonesia Barat di PN atau Pengadilan Negeri Jakarta Selatan. Kita akan pantau suasana di sana, saudara, menjelang sidang terhadap Barada Eliezer bersama dengan jurnalis Kompas TV Niputu Trisnanda yang sudah berada di PN Jakarta Selatan. Putu, selamat pagi. Pukul berapa sidang akan dimulai? Ada perubahan jadwal dan bagaimana suasana pagi ini termasuk persiapannya? Putu. Ya, selamat pagi Bayu dan juga saudara. Kalau melihat agenda yang kemudian disampaikan ataupun juga diinformasikan oleh Pengadilan Negeri Jakarta Selatan, ini memang sidang perdana Eliezer rencananya akan dimulai pada pukul 10.00 waktu Indonesia bagian Barat. Sampai dengan pagi hari ini juga tadi kami mencoba mengkonfirmasi terkait dengan waktu dimulainya sidang, ini belum ada perubahan dan kami lihat juga sejumlah persiapan ini sudah dilakukan. Memang kami jurnalis Kompas TV yang ada di lapangan ini masih belum bisa masuk ke area ruang sidang karena memang sedang dilakukan persiapan, tetapi kalau saya lihat dari area luar sampai dengan titik saya melaporkan saat ini di area lobi dari Pengadilan Negeri Jakarta Selatan sendiri, ini memang sudah ada pengamanan yang dilakukan, bukan hanya dari unsur kepolisian saja, tetapi juga dari LPSK. Tadi sekitar pukul 9, memasuki maksud kami tadi pagi, ini kami melihat ada perwakilan dari LPSK yang juga meninjau sejumlah lokasi. Karena kalau kita lihat bagaimana kemudian pergerakan dari terdakwa yang akan menjalani proses persidangan kemarin, baik itu Ferdi Sambo, Putri Chandrawati, dan juga Kuatmaruf dan Ricky Rizal, ini memang nanti akan masuk, turun dari mobil, kemudian akan diam dulu di ruang transit, baru nantinya akan masuk ke ruang persidangan. Nah, jalur ini yang kemudian dicek oleh LPSK, karena seperti yang kita tahu, Bayu dan juga saudara, sampai dengan saat ini, Eliezer ini juga masih menyandang status sebagai justice collaborator, di mana keamanan ini dijaga 24 jam penuh oleh LPSK, dijamin keamanannya. Termasuk juga dengan keputusan untuk memisahkan persidangan antara keempat tersangka dengan Eliezer, yakni pada hari ini. Memang kemarin sempat disampaikan ada sejumlah hal yang kemudian menarik dalam persidangan hari ini, di mana bocoran dari dakwaan ini juga disampaikan, baik itu dalam keterangan, kemudian juga dalam dakwaan yang disampaikan oleh Ferdi Sambo, Putri Chandrawati, dan juga dua tersangka lainnya. Ini disampaikan sejumlah peran dari Eliezer. Dan yang menarik juga, Bayu dan juga saudara, adalah terkait dengan dukungan untuk Eliezer. Memang semenjak menyandang status sebagai justice collaborator, kemudian juga mengubah keterangannya dalam BAP dan mengungkap begitu bahwa ada kemungkinan skenario yang dibuat di mana Ferdi Sambo ini merencanakan segala sesuatunya, memerintahkan Eliezer, kemudian juga mempertanyakan kesiapan dari Ricky Rizal untuk kemudian menembak Joshua Huta Barat. Nah, ini yang memang masih harus dibuktikan terlebih dahulu, tetapi dukungan ini juga sudah berdatangan pada pagi hari ini, Bayu. Baik, ini Putu Trisnanda, terima kasih untuk laporan Anda sementara ini. Kami masih akan kembali lagi nanti ke Anda. Dan saudara, kami masih akan hadirkan terus breaking news menjelang sidang perdana terhadap Richard Eliezer di PN Jakarta Selatan. Tetap bersama kami jeda sesaat. Kalau dilihat dari gejala klinisnya, sapi Bapak terkena PMK. Baiknya dipotong bersyarat ya, Pak. Nah,
selain potong bersyarat, ada beberapa cara yang bisa kita lakukan untuk mencegah penularan virus PMK ini, Pak. Yang pertama ada biosecurity, yang kedua ada vaksinasi, yang ketiga pengobatan, dan dipotong bersyarat menjadi opsi yang paling akhir. Mari kita sama-sama basmi PMK dari bumi Indonesia. Kemarin aku antar orang berkali-kali, padahal kepala ini pusing. Ada obat sakit kepala? Oskadon aja. Oskadon aktif bekerja di pusat sakit kepala. Dapat diminum sebelum makan tanpa ngantuk. Oskadon pancen uhi. Lembutkan hati dengan kebaikan Cadbury Dairy Milk. Rasakan lembutnya kebaikan. Perhatian, Mas E, Mbak E, pandemi belum selesai loh ya. Jangan lengah, meski kasus sudah rendah. Disiplin prokes, maskernya tetap dipakai. Satu lagi, vaksin booster, penting itu. Ayo buruan vaksin booster, biar tubuh kebal dan bebas bepergian. Loh, pada mau kemana? Mau vaksin booster atuh Pak Camat? Walau dari jalan yang sempit, mimpi kami bisa besar. Berawal dari dukungannya dan kekuatan kami dari dalam. Biskuat Academy dukung anak Indonesia mewujudkan mimpi. Beli Biskuat dan menangkan trip ke stadion internasional. Batuk dan pilek, minum nih. Ultra Flu Extra dipercaya meringankan batuk dan flu yang mengganggu. Ultra Flu Extra, batuk dan flu reda, lega rasanya. Sapiku. Wah, kalau dilihat dari gejala klinisnya, sapi Bapak terkena PMK. Baiknya dipotong bersyarat ya, Pak. Nah, selain potong bersyarat, ada beberapa cara yang bisa kita lakukan untuk mencegah penularan virus PMK ini, Pak. Yang pertama ada biosecurity, yang kedua ada vaksinasi, yang ketiga pengobatan, dan dipotong bersyarat menjadi opsi yang paling akhir. Mari kita sama-sama basmi PMK dari bumi Indonesia. Pesta Rakyat Simpedes kembali hadir di Kota Makassar. Mulai dari tanggal 21 hingga 23 Oktober di Lapangan Hasanuddin, Kota Makassar. Dimeriahkan oleh Slang, Gigi, Kota, dan 420. Juga diramaikan dengan karnaval budaya, berbagai diskon produk UMKM terbaik, edukasi UMKM, serta banyak acara menarik lainnya. Tidak ketinggalan juga akan ada beragam hadiah istimewa. Ayo datang dan rasakan kemeriahannya. Sapiku. Wah, kalau dilihat dari gejala klinisnya, sapi Bapak terkena PMK. Baiknya dipotong bersyarat ya, Pak. Nah, selain potong bersyarat, ada beberapa cara yang bisa kita lakukan untuk mencegah penularan virus PMK ini, Pak. Yang pertama ada biosecurity, yang kedua ada vaksinasi, yang ketiga pengobatan, dan dipotong bersyarat menjadi opsi yang paling akhir. Mari kita sama-sama basmi PMK dari bumi Indonesia. Saudara, kembali kami hadirkan Breaking News Kompas TV menjelang sidang terhadap Richard Eliezer untuk kasus pembunuhan berencana terhadap Brigadir Joshua, dan sekarang kami sudah kehadiran narasumber hadir secara daring, pakar hukum pidana Asep Iwan Iriawan. Kang Asep, apa kabar? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, ya. Selalu Mas Bayu. Ya, alhamdulillah hari ini akhirnya dapat Kang Asep. Booking fun. Ya, Kang Asep, kalau untuk yang berkaitan dengan hari ini, ada catatan-catatan yang mungkin Kang Asep sudah, ya apa ya namanya, bisa sampaikan nih, apa yang akan menarik dari sidang kemarin dengan pembacaan dakwaan terhadap 4 terdakwa, dan kali ini untuk 1 orang terdakwa Richard Eliezer, Kang Asep? Yang sekarang dulu ya, sebelum menarik, yang sekarang itu menarik karena RE ini adalah membuka aib semua, makanya dia dapat JC. Ya justru dengan inilah semua terbuka. Dari sebentar dulu yang kemarin itu kemarin dari 4 yang dibaca dakwaan sampai malam itu ada yang menarik. Semua juga adalah perintah Sambo. Oh. Ya. Nah, itu yang menarik nanti untuk saya pikir nanti biar pengacaranya lah yang mengerti, ya, pengacaranya itu Roni ya, saya pikir yang lebih tahu, saya nggak tahu itu. Itu yang menarik. Tapi yang sekarang itu karena ini seorang PC yang harus dilindungi supaya tetap konsisten, ya.
dakwaannya tidak berubah-ubah. Kalau yang kemarin itu kan berubah-ubah. Ya. Ini karena di seorang PC membuka aib bagaimana perlakuan terhadap E ini yang sekarang kurang lebih kalau terima bocoran teman-teman ya di media kan dakwaannya 41 halaman, di dakwaannya 340, subsidiarnya adalah 338, hanya itu ya. Jadi tampak di uraian dakwaannya akan apa mirip dengan yang kemarin. Kalau kemarin kan tambah-tambah lain kan. Di dakwaan kemarin dan sekarang itu berbeda di perannya aja. Kalau ini kan perannya ya sekali lagi di 340 ini pelaku tapi atas perintah jabatan. Nah, perintah jabatan ini nanti akan menarik tergantung penasihat hukumnya ya. Hukum tuh dikenal gini Mas Bayu ya. Nah, tapi ya idamun dakwi et ikure dar istera nulakul faes kui perare neses itu berlaku seluruh dunia. Artinya pertanggungjawaban tidak akan diminta dari mereka yang patuh melaksanakan perintah. Jadi sekali lagi pertanggungjawaban dari perintah tidak akan diminta, tidak ada tanggung jawab terhadap perintah, melainkan kepada mereka yang memberi perintah. Itu azas universal. Nanti kita nah, jadi terlepas apapun dakwaannya, tapi yang dibaca kemarin 4 dakwaan yang kemarin jelas peran E ini adalah sebagai yang diperintah. Nah, nanti akan menarik pembicaraan ini ya, nanti sudah tunjukkan dari tahun 60 sampai terakhir ya. Malah Pak Artijo juga itu memutus ya, nanti akan serangan. Tapi itu tersendiri. Yang menarik sekarang itu adalah bagaimana E konsisten, E terbuka, ada pertobatan, dia mengakui segala perbuatannya. Hukum harus melindungi. Jangan mengatakan dia melawan perintah ya. Jangan mengatakan dia menaati perintah yang salah. Justru pasal 51 itu dari 425 KUHP adalah pengecualian. Banyak para ahli hukum, saya sebut aja Pak tidak pernah paham pasal itu ya, tidak tahu asbabun nuzulnya. Itu yang sekarang, tapi nanti kita ikutin perkembangan Roni ya. Roni satu hukum dan kawan-kawan, saya nggak tahu itu urusan mereka. Yang kemarin yang menarik apa Mas Bayu ya, ketika kemarin itu ya dibacakan dakwaan dan semuanya dan kemudian langsung dieksepsi, yang menarik apa coba? Dakwaan sekali lagi dakwaan secara substansi ya, sekali lagi ya, cermat, jelas, lengkap materialnya ya, secara materialnya udah bagus, cermat, jelas, lengkap, terpenuhi, artinya ada uraian, fokus, itu yang penting. Tapi cara formil sebenarnya catatan khusus gitu kan. Ada yang penasihat hukum ungkap tuh kemarin, cuma tidak ungkap, langsung eksepsi. Catatan saya, eksepsi yang diajukan penasihat hukum 1, karena sudah keluar kan, saya boleh komentari kau. Ya terserah, berbeda atau besok. Tapi ini sebenarnya kunci. Besok kan jaksa mengadakan bukan tanggapan, pendapat jaksa. Besok ada pendapat jaksa, udah putusan selah. Tapi oke lah demi pengetahuan, demi publik. Ada yang sangat fatal sekali. Apa itu, Kang? Mengutip jurisprudensi tahun 73, padahal KUHP itu berlaku 31 Desember 81. Jadi kalau putusan, jangan putusan zaman Orde Baru. Kutipnya, ya Orde Baru juga dua-duanya, cuma Orde Baru lama, ini Orde Baru-baru, kita harusnya setelah 81. Jadi banyak putusan-putusan yang merupakan dakwaan batal demi hukum, kok kutipnya 73. Saya tahu itu buku kutipnya, warnanya, nih saya tunjukin aja nih, dari buku nggak usah sebut pengarangnya ya. Ini tahu dari buku gini gitu, saya udah buka itu. Jadi terlalu fatal mengutip jurisprudensi, jadi mau menyalahkan ya, batal demi hukum yang undang-undangnya baru 81, tapi dia mengutip tahun 873, artinya gitu. Dan kita juga tidak menganut jurisprudensi itu. Kedua, ya bahwa dia mempertentangkan dakwaan dengan BAP penyidikan. Lah, sekarang dibicarakan tuh dakwaan, bukan BAP. Terserah jaksa mau ngambil penyidikan yang mana, karena yang dipertanggungjawabkan nanti jaksa meyakini ya ceritanya, lokus deliktinya, kejadiannya diambil dari BAP, tidak harus sama dengan BAP. BAP itu yang penting gitu, yang ada lebih penting itu yang saya kira catatan lain hanya mencocok-cocokkan BAP dengan dakwaan. Saya baru kali ini lihat eksepsi kok isinya begitu. Gitu. Padahal eksepsi itu hanya 3, Bayu. Satu kompetensi ini kewenangan selatan atau tidak, atau Magelang gitu. Uraikan kalau dari Magelang. Kedua, tidak dapat terima. Dapat terima contohnya ini daluarsa anak kecil, atau ini bukan pidana, ini pelanggaran, ini kejahatan. Batal demi hukum itu sering katakan tidak cermat, tidak jelas. Jadi kecermatan, kejelasan, kelengkapan itu menggunakan penafsiran gramatikal, bukan bertokan dengan BAP. Itu catatan saya. Ini jangan mau dikasih sama saya untuk besok nih. Tapi nggak apa-apa lah. Pembelajaran bagi publik siapapun supaya nanti konsisten terdakwanya, jangan sampai nanti berulah-ulah. Fakta dakwaan kemarin, kata dihajar nggak ada kan? Perintah menembak kan? Nggak ada kan kata dihajar. Semua 4 dakwaan itu ya pertama untuk RR, kedua untuk E. Kalau RR menolak karena ada medium waktu. Tapi kalau E situasinya tidak memungkinkan, itu harus dibuktikan oleh psikolog nanti. Begitu. Nah, kalau
kami kan melihatnya begitu sebagai awam begitu ya Kang Asep kemarin, ini Ferdi Sambo dan Ibu PC langsung eksepsi kuasa hukumnya. Seperti secara psikologis kita melihatnya udah langsung melakukan perlawanan, melakukan keberatan gitu. Tapi ada catatan-catatan tadi begitu ya, kalau boleh dibilang sayangnya begitu. Nah, apa yang diambil oleh kuasa hukum pada waktu itu? Memang mau ngambil psikologi seperti itu kepada majelis hakim, tapi ternyata ada catatan-catatan yang kurang pas menurut Kang Asep. Ya betul, jadi gancang-bincang menurut saya terlalu terburu-buru, padahal kan punya waktu. Paling lambat diundur seminggu, biasanya umumnya kan minta undur seminggu, katakanlah kemarin 3 hari. Okay. Jadi harusnya menunggu revisi dulu, misalkan. Jadi terlalu cepat menanggapi eksepsi, seolah memberikan publik pemahaman ini loh yang sebenarnya. Tapi dia lupa bahwa eksepsi 3 materi ya. Ketika menguraikan batal demi hukum itu jangan mencocokkan BAP dengan dakwaan. Itu bahasa teknisnya. Publik itu seharusnya jangan masuk materi. Saya yakin besok putusan selanya tidak dapat terima, kali itu mencakup submateri dan bukan materi eksepsi. Pasti putusannya itu. Berani taruhan Mas Bayu. Pasti tidak nyatakan. Sekali lagi mohon dengan salah hormat, ini adalah tataran ilmiah, pengetahuan ya. Sekali lagi bukan saya mendorong pendapat jaksa putusan selah. Pasti putusan selah mengatakan eksepsi atau keberatan penasihat hukum dinyatakan tidak dapat terima. Pertimbangannya menyangkut substansi. Kedua ya, wah itu bukan materi muatan keberatan. Pasti itu pertimbangannya, saya duga. Oke, ya. Nah, kalau saya sedikit, ya mungkin akan ada hubungan-hubungannya begitu ya, Kang Asep. Kemarin kita ngobrol dengan kuasa hukum dari Richard Eliezer, Roni Talapesi. Lebih dari 4 dakwaan yang dibacakan kemarin untuk 4 terdakwa, dia akan lebih fokus kepada RR. Begitu, atau Ricky Rizal. Pas atau menurut Kang Asep itu hal yang wajar karena memang menerima perintahnya hampir bersamaan sedemikian rupa, atau bagaimana Kang Asep? Catatan pertama, yang ditawari menembak, berarti ada perintah menembak kan kepada RR. Membuktikan perintah jabatan tadi berturut-turut, satu itu. Jadi RR jujur juga. Kedua, catatan RR kan mulai penasihat hukumnya Pak Umar mengakui dia akan berubah, malah minta JC, walaupun ngomong JC-nya toh setelah kejadian, setelah jadi selesai gitu kan. Konsistensi RR ini ya seperti RE. Saya kasih contoh yang paling gampang. Kan ruang tamu itu kecil, Mas Bayu kan, ya. Jangankan ruang tamu, kita kalau buka bersama atau buka di kampung saya, nun jauh di desa sana, kalau meletusnya petasan, meletusnya beleduk itu petasan, kedengaran kan, apalagi senjata di ruangan itu. Bagaimana konsistensi kan selama ini pertentangan tadi, apakah kan kalau dilihat dakwaan yang mengakhiri nyawa itu adalah tembakan terakhir dari belakang itu oleh FS kan, yang disangka tidak nembak. Justru RR di ruang itu harus, kalau tidak mengetahui tanda petik kan, makanya betul. Saya setuju sekali nih, Roni ini diam tapi menghanyutkan ya sih. Kuasa hukum Eliezer, oke. Jadi kan betul, jadi berharap dari RR, kalau RR besok mengatakan dia tidak sedang terima walhadi talki, ya nggak mungkin lah, wong di ruang tamu kecil, masa tidak dengar letupan senjata, masa nggak lihat. Nah itu kan kejujuran R. Jadi kalau pihak penasihat hukum lain itu mengatakan kejujuran, kalau RR udah ada pertobatan, jujur mau semua terbukti, konsisten kan, dan terbuka perkara dengan RR kan baru detik terakhir. Nah diharapkan berharap RR ini justru menjelaskan apa yang terjadi sesungguhnya di TKP gitu kan. Kalau lebih jauh ketika di Magelang yang 15 menit itu ya, kalau misalnya 5 menit nggak kuat, kalau 15 menit saya nggak tahu Mas Bayu. Iya. Sebelum kita lanjutkan karena ada beberapa sambungannya yang ingin kita majukan secara logika begitu nanti dari keterangan-keterangan ini yang kita lihat dari surat dakwaan. Tapi kita lihat dulu ke Pengadilan Negeri Jakarta Selatan nih, Kang Asep. Richard Eliezer tampaknya sudah tiba dari Barreskrim Mabes Polri untuk menuju ke ruang sidang. Ya, kita lihat dengan rompi oranye. Sudah perlahan masuk, didampingi Roni Talapesi, kuasa hukum. Nah, ini barusan kami berbincang di Sapa Indonesia Pagi sebelum Breaking News Kompas TV ini. Roni Talapesi mengatakan bahwa Richard Eliezer berada dalam kondisi sehat secara fisik dan mental. Dan ini juga termasuk ke tim kuasa hukum. Roni Talapesi mewakili tim kuasa hukum Richard Eliezer juga mengatakan terima kasihnya kepada
LPSK, Barreskrim Mabes Polri yang selama ini terus menjaga. Kita lihat dengan jaket LPSK ini selalu dikawal. Bahkan tadi tim jurnalis Kompas TV yang sudah berada di sana sejak pagi sebelum Richard Eliezer tiba, tim LPSK sudah berada di ruang sidang mengecek jalur sampai ruangan mana yang akan ditempati oleh Richard Eliezer dalam rangka menjaga keselamatan dari Richard Eliezer sebagai saksi mahkota, justice kolaborator dalam kasus ini. Begitu. Kang Asep, sedikit saja berkaitan dengan pentingnya Richard Eliezer di dalam kasus ini, dilindungi LPSK. Kemudian hari ini juga dihadirkan di dalam sidang terpisah pembacaan surat dakwaannya dengan para 4 tersangka. Ini sesuatu yang menurut Anda sudah on the right track dalam peradilan Indonesia, Kang Asep? Ya, saya pikir udah on the track karena prosedurnya memang begini. Hari ini pembacaan dakwaan namanya. Ya. Oke. Nah, sedikit tadi menyambung apa yang dianalisa oleh Kang Asep ya. Jadi kalau saya menyambung-nyambungkan begitu komentarnya Kang Asep, kuasa hukum Richard Eliezer, ini penting sekali untuk mendapatkan, kalau misalnya Ricky Rizal secara logika harusnya mengetahui, karena dari surat dakwaan kemarin kan ada berapa orang itu ada di ruangan ketika almarhum Joshua ditembak oleh Eliezer kan, begitu kan ya Kang Asep ya? Ada Ferdi Sambo dan ada Kuat dan juga ada Ricky Rizal sebetulnya di ruangan yang sama untuk menjaga situasinya. Dan dalam hitungan nggak sampai menit, detik setelah tembakan dari Eliezer, kemudian Ferdi Sambo juga ikut menembak. Rasanya hampir sulit bahwa Kuat maupun Ricky Rizal juga tidak melihat apa yang sebenarnya terjadi dan sudah menjadi kesaksian dari Eliezer. Kan kira-kira begitu ya Kang Asep? Ya betul. Jadi kejadian itu, ya detik-detik peregangan nyawa almarhum diperlakukan secara biadab itu, nggak mungkin lah 4 orang itu tidak tahu gitu kan, apapun alasannya. Minimal, sekali lagi minimal itu juga ya dengar suara, apalagi kan mengatakan tembakan berkali-kali, dalilnya yang berubah untuk menyelamatkan kan lucu, menyelamatkan tembakannya berkali-kali gitu kan. Maksudnya ini kan seorang yang ngerti bagaimana menggunakan senjata gitu kan. Ya, nah dari situasi-situasi seperti ini di dalam sebuah jalannya peradilan, tentu kita berharap pada kemungkinan nanti di dalam jalannya sidang yang masih akan berlangsung panjang ini ada perubahan pengakuan dan itu bisa saja terjadi, Kang Asep. Untuk KUHP pasal 163 boleh aja berbeda BAP dengan fakta persidangan karena hakim fakta persidangan, cuman harus ada alasan. Cuman ketika alasannya tidak logis, tidak yuridis, kita kena saksian palsu, bisa didakwa lagi. Kalau saya dulu hakim saya ketika saksinya nggak lurus, nggak linear, nggak konsisten lah bahasa sekarangnya, gampang kok saya bikin berita acara, proses dia sebagai saksi palsu. Jadi pembelajaran bagi siapapun, jangan ngarang istilah saya itu kan. Jadi kalau ngarang, yang logis itu. Oke. Baik, Kang Asep, kita jeda dulu sebentar untuk setelah ini kembali lagi ke komentar kita berkaitan menjelang sidang dari Barada Eliezer di PN Jakarta Selatan. Tetap bersama kami. Perhatian, Mas Mbak pandemi belum selesai loh ya. Jangan lengah, meski kasus sudah rendah. Disiplin prokes, maskernya tetap dipakai. Satu lagi, vaksin booster, penting itu. Ayo buruan vaksin booster, biar tubuh kebal dan bebas bepergian. Loh, pada mau kemana? Mau vaksin booster atuh Pak Camat. Walau dari jalan yang sempit, mimpi kami bisa besar. Berawal dari dukungannya dan kekuatan kami dari dalam. Biskuat Academy dukung anak Indonesia mewujudkan mimpi. Beli Biskuat dan menangkan trip ke stadion internasional. Ngakunya keju, ternyata air dan tepung. Cek labelnya, pastikan keju di urutan pertama komposisi seperti Kraft Cheddar. Dalam kemasan hemat, cuma 5 ribuan. Kejunya asli, nutrisinya pasti. Sapiku.
Wah, kalau dilihat dari gejala klinisnya, tapi Bapak terkena PMK. Baiknya dipotong bersyarat ya, Pak. Nah, selain potong bersyarat, ada beberapa cara yang bisa kita lakukan untuk mencegah penularan virus PMK ini, Pak. Yang pertama ada biosecurity, yang kedua ada vaksinasi, yang ketiga pengobatan, dan dipotong bersyarat menjadi opsi yang paling akhir. Mari kita sama-sama basmi PMK dari bumi Indonesia. Yah, sekarang isi Oreo lebih banyak nih. Isi Oreo kini lebih banyak. Beli sekarang. Perhatian, Mas E, Mbak E, pandemi belum selesai loh ya. Jangan lengah, meski kasus sudah rendah. Disiplin prokes, maskernya tetap dipakai. Satu lagi, vaksin booster, penting itu. Ayo buruan vaksin booster, biar tubuh kebal dan bebas bepergian. Loh, pada mau kemana? Mau vaksin booster atuh Pak Camat. Kemarin aku antar orang berkali-kali, padahal kepala ini pusing. Ada obat sakit kepala. Oskadon aja. Oskadon aktif bekerja di pusat sakit kepala. Dapat diminum sebelum makan tanpa ngantuk. Oskadon pancen uhi. Sapiku. Wah, kalau dilihat dari gejala klinisnya, tapi Bapak terkena PMK. Baiknya dipotong bersyarat ya, Pak. Nah, selain potong bersyarat, ada beberapa cara yang bisa kita lakukan untuk mencegah penularan virus PMK ini, Pak. Yang pertama ada biosecurity, yang kedua ada vaksinasi, yang ketiga pengobatan, dan dipotong bersyarat menjadi opsi yang paling akhir. Mari kita sama-sama basmi PMK dari bumi Indonesia. Pesta Rakyat Simpedes kembali hadir di Kota Makassar mulai dari tanggal 21 hingga 23 Oktober di lapangan Hasanuddin Kota Makassar. Dimeriahkan oleh Slang, Gigi, Kotak, dan 420. Juga diramaikan dengan karnaval budaya, berbagai diskon produk UMKM terbaik, edukasi UMKM, serta banyak acara menarik lainnya. Tidak ketinggalan juga akan ada beragam hadiah istimewa. Ayo datang dan rasakan kemeriahannya. Saudara, inilah suasana di ruang pengadilan di PN atau Pengadilan Negeri Jakarta Selatan, di mana di sini akan berlangsung sidang perdana terhadap satu orang lagi terdakwa untuk kasus pembunuhan berencana terhadap Brigadir Joshua, Richard Eliezer. Berbeda dengan kemarin, kalau kemarin ada beberapa kursi yang menjadi tempat terdakwa, kali ini hanya ada satu kursi, sedemikian rupa sehingga kemudian memang hari ini fokusnya adalah atau agenda dari jalannya sidang adalah membacakan surat dakwaan dari jaksa penuntut umum terhadap Richard Eliezer. Dari kita sebut saja surat dakwaan yang juga sudah beredar begitu, untuk hari ini hanya ada 41 halaman. Tadi dikatakan juga oleh narasumber kami di dalam breaking news kali ini, pakar hukum pidana Asep Iwan Iriawan. 41 halaman ini berbeda jauh dengan kemarin, ada 4 orang terdakwa hingga ada 97 halaman begitu dan berlangsung hingga malam. Nah, hari ini tampaknya terhadap Richard Eliezer surat dakwaan ini hanya 41 halaman sehingga dugaan Kang Asep Iwan Iriawan ini mungkin siang juga sudah selesai begitu. Ini tadi gambar yang kami ulang bahwa Richard Eliezer sudah tiba di PN Jakarta Selatan dari tempat penahanannya di Bareskrim Mabes Polri beberapa saat yang lalu. Sementara sidang sendiri dijadwalkan seperti kemarin akan berlangsung mulai pukul 10 waktu Indonesia Barat. Richard Eliezer adalah justice kolaborator dalam kasus pembunuhan berencana terhadap Brigadir Joshua sehingga mendapat perlakuan khusus dalam artian dia dilindungi segala sesuatunya untuk dijaga keamanan dan keselamatannya. Selama ini memang banyak mengungkap fakta-fakta yang sebenarnya dari kasus ini, paling tidak yang kemudian bertentangan dengan fakta yang disampaikan dari pihak Ferdy Sambo dan kawan-kawan. Sekali lagi, ini adalah beberapa saat yang lalu
Richard Eliezer didampingi kuasa hukum dan juga LPSK, Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban, tiba di PN Jakarta Selatan untuk menunggu di ruang transit, sama seperti para terdakwa lain kemarin juga mengalami hal demikian, untuk kemudian nanti tepat pukul 10, kalau kemarin tepat pukul 10 waktu Indonesia Barat, PN Jakarta Selatan memulai jalannya sidang. Sementara saudara, pihak keluarga Richard Eliezer di Manado, Sulawesi Utara mendoakan agar Barada Eliezer selalu kuat menghadapi sidang perdananya hari ini. Paman dari Eliezer yakin bahwa Eliezer dapat mengungkap fakta-fakta sebenarnya nanti di dalam persidangan. Ya, tanggapan kami hanya berharap pertama Eliezer tetap kuat, sehat, dan dalam menjalani sidang perdana ini kami tetap yakin Tuhan akan menolong dan memberikan kekuatan kepada Barada Eliezer supaya dia dapat berkata dengan apa adanya. Saudara, terungkap dari surat dakwaan yang dibacakan jaksa bahwa Barada Eliezer menyanggupi perintah Ferdi Sambo. Ini surat dakwaan yang dibacakan kemarin yang meminta kemudian Eliezer menembak Joshua Huta Barat saat perencanaan pembunuhan terhadap Joshua. Selanjutnya terdakwa Ferdi Sambo SHIK MH mengutarakan niat jahatnya dengan bertanya kepada saksi Richard Eliezer Budi Hanglumiu, berani kamu tembak Joshua? Atas pertanyaan terdakwa Ferdi Sambo SHIK MH tersebut, lalu saksi Richard Eliezer Budi Hanglumiu menyatakan kesediaannya. Siap, Komandan. Mendengar kesediaan dan kesiapan saksi Richard Eliezer Budi Hanglumiu untuk menembak korban Nofriansah Yosua Huta Barat, lalu terdakwa Ferdi Sambo SHIK MH langsung menyerahkan satu kotak peluru 9 mm kepada saksi Richard Eliezer Budi Hanglumiu, disaksikan oleh saksi Putri Chandrawati. Kami masih akan kembali untuk Anda. Kami jeda sesaat, saudara. Kami segera kembali. Kesehatan aku percaya Sido Muncul. Sido Muncul suplemen dibuat dengan bahan yang baik, riset yang panjang, quality control ketat, dalam bentuk soft capsule dengan varian vitamin dan herbal. Sido Muncul natural. Good health, better life. Perhatian, Mas Mbak pandemi belum selesai loh ya. Jangan lengah, meski kasus sudah rendah. Disiplin prokes, maskernya tetap dipakai. Satu lagi, vaksin booster. Penting itu, ayo buruan vaksin booster biar tubuh kebal dan bebas bepergian. Loh, pada mau kemana? Mau vaksin booster atuh Pak Camat. Kalau ada Indomie, kepikiran apa ya? Ya bikin warmindo aja. Dibikin jadi jajanan unik bisa loh. Kenapa enggak dibikin jadi yang keren? Bisa jadi sesuatu yang nyeni juga. Indomie, hidupkan inspirasimu. Sapiku. Wah, kalau dilihat dari gejala klinisnya, sapi Bapak terkena PMK. Baiknya dipotong bersyarat ya, Pak. Nah, selain potong bersyarat, ada beberapa cara yang bisa kita lakukan untuk mencegah penularan virus PMK ini, Pak. Yang pertama ada biosecurity, yang kedua ada vaksinasi, yang ketiga pengobatan, dan dipotong bersyarat menjadi opsi yang paling akhir. Mari kita sama-sama basmi PMK dari bumi Indonesia. Yah, sekarang isi Oreo lebih banyak nih. Isi Oreo kini lebih banyak. Beli sekarang. Perhatian, Mas Mbak pandemi belum selesai loh ya. Jangan lengah, meski kasus sudah rendah. Disiplin prokes, maskernya tetap dipakai. Satu lagi, vaksin booster. Penting itu, ayo buruan vaksin booster biar tubuh kebal dan bebas bepergian. Loh, pada mau kemana? Mau vaksin booster atuh Pak Camat.
Pesta Rakyat Simpedes kembali hadir di Kota Makassar. Mulai dari tanggal 21 hingga 23 Oktober di Lapangan Hasanuddin Kota Makassar. Dimeriahkan oleh Slang, Gigi, Kotak, dan 420. Juga diramaikan dengan karnaval budaya, berbagai diskon produk UMKM terbaik, edukasi UMKM, serta banyak acara menarik lainnya. Tidak ketinggalan juga akan ada beragam hadiah istimewa. Ayo datang dan rasakan kemeriahannya. Wah, kalau dilihat dari gejala klinisnya, sapi Bapak terkena PMK. Baiknya dipotong bersyarat ya, Pak. Nah, selain potong bersyarat, ada beberapa cara yang bisa kita lakukan untuk mencegah penularan virus PMK ini, Pak. Yang pertama ada biosecurity, yang kedua ada vaksinasi, yang ketiga pengobatan, dan dipotong bersyarat menjadi opsi yang paling akhir. Mari kita sama-sama basmi PMK dari bumi Indonesia. Kebas dan kesemutan akibat kurang vitamin neurotropik? Minum Hemaviton Neuroforte. Vitamin neurotropik B1, B6, B12 efektif obati kerusakan sel saraf akibat kurang vitamin neurotropik. Hemaviton Neuroforte. Perhatian, Mas E, Mbak E, pandemi belum selesai loh ya. Jangan lengah, meski kasus sudah rendah. Disiplin prokes, maskernya tetap dipakai. Satu lagi, vaksin booster, penting itu. Ayo buruan vaksin booster, biar tubuh kebal dan bebas bepergian. Loh, pada mau kemana? Mau vaksin booster atuh Pak Camat. Saudara, kami sambung lagi untuk berbincang dengan narasumber kami hadir secara daring, pakar hukum pidana Asep Iwan Iriawan. Kang Asep, kalau boleh kita berandai-andai begitu ya, strategi yang akan dilakukan kuasa hukum dari Richard Eliezer yang sekarang sudah menyandang justice kolaborator begitu. Gini deh, kalau Kang Asep jadi kuasa hukumnya, itu apa yang akan Kang Asep sasar pertama kali sebagai target? Bebas karena Eliezer adalah diberikan komando atau perintah atau bagaimana, Kang Asep? Ya, justru dengan JC itu artinya ada penghormatan, ada kepercayaan ya dari negara loh yang memberikan tuh LPSK loh, bukan orang ya. Satu itu. Kedua, ada kejujuran dari dia itu. Nah, ketika kejujuran, lebih penting lagi kepatuhan seorang anak buah, apalagi dia brimob ya, semi militer kan, brimob ini patuh terhadap komandan. Nah, kita tinggal lihat ketika perintah itu dilakukan, yang merintah itu siapa secara de jure ya, apakah hubungan sebagai ajudan atau sebagai itu de jure ya SK ya. De facto waktu itu pakaiannya apa? Maksudnya pakaian? Sipil atau Mas Bayu pakai resmi, pakaian jas ini kan lagi resmi kan? Oh, iya. Pada waktu itu FS terutama pakai seragam lengkap kan? Nah, kalau seragam lengkap orang sedang dinas dong. Beda pakai piyama kan? Iya. Nah, itu menarik. Jadi ketika itu ada de jure de facto itu jurisprudensi Mahkamah Agung ya, penjelasan. Mohon teman-teman ahli pidana dengerin ini di Kompas TV ya. Kalau nggak debat masih dimanapun ayo gue jaga nih. Ya. Pasal 51 itu dari asas tadi yang dibacakan, pasal 51. Nah, penjelasan putusan Mahkamah Agung terakhir ini kalau kutip jurisprudensi de facto de jure, otoritas ada pada siapa? Komandannya. Satu, di bawah kendali, apalagi yang bersangkutan sedang begitu kan? Suasana, ruang, lebih penting lagi, jangan sekeluar mengatakan, wah itu kan untuk sipil. Kalau gitu ASN koruptor banyak. Loh kan kalau komandan di ASN dan komandan di Kompas TV sama di polisi kan beda. Mereka mah yang namanya juga jalur komandonya berlaku gitu kan, atas bawah, tapi kalau atasannya ASN berbeda. Artinya apa yang saya kejar nanti itu bagaimana hubungan si RE ini dengan FS. Satu, ya itu kan. Kedua, RR yang diharapkan oleh Saudara Roni, ya, mau jujur juga gitu. Karena itu kejujurannya kalau ya harusnya atau diharapkan akan sejalan atau mendukung apa yang disampaikan oleh Eliezer. Kira-kira begitu tuh harapannya ya. Betul. Kalau saya KM sama RR, ya saya tinggal berhitung. Kalau PC oke lah kan itu suaminya ya. Ya juga tuh saya pasti dihukum. Minimal ketika dihukum
artinya rasa dosa. Kita kan sudah sering, apalagi saya Mas Bayu, berdosa saya banyak kan minimal. Mengikat dosa saya, tapi ketika dosa saya sudah tersampaikan, minta pengampunan dosa walaupun tidak diakui yang Mas, tapi dosa itu sudah saya lakukan pertobatan dan disampaikan apa kebenaran, sedikit lega kan, sudah disampaikan kan. Dia bisa menghitung KMRR di situ. Toh kalau saya bohong dosa bertambah, toh gue juga pasti dihukum gitu. Tapi kalau dia membuka kejujuran, ada membuka aib itu kebenaran, setidak-tidaknya, nah ya yang bersangkutan dan bagi yang bersangkutan akan mengurangi karena tidak berbelit di persidangan dan menolong juga semua penegakan hukum. Artinya fakta hukum yang sebenarnya diungkap oleh semua ini, setidaknya oleh RR lah ya, membantu Cuma tadi tidak mengatakan hanya satu keterangan saksi aja gitu. Kan? Ya. Nah, Kang Asep, tapi sebutlah kalau skenarionya atau harapan dari kuasa hukum Eliezer tidak terjadi yang baik-baiknya begitu. Para terdakwa yang lain tetap pada kisah mereka, bagaimana jalannya atau kronologi peristiwa pada waktu itu. Nah, di titik ini sekali lagi saya pernah nih nanya ini ke Kang Asep, tapi sekarang udah makin dekat dengan saatnya di mana persidangan sudah dimulai begitu. Bagaimana majelis hakim kemudian menentukan kisah mana yang sebenarnya terjadi, itu gimana Kang? Catatan pertama Mas Bayu, ya, hakim kalau ragu bebaskan terdakwa, itu bayangin ajas adegiumnya. Kalau ragu, ya, karena kalau untuk RE ya, kalau ragu terhadap RE, pilih yang menguntungkan, maka bebaskan dia. Pilihan yang menguntungkan kan itu satu. Kedua, nah bagaimana ketika ada perbedaan semua, hakim itu bisa, ini pidana itulah kebenaran material, bicara keyakinan, ya. Yakin ya, nah, apakah pernyataan yang berbeda tadi bersesuaian tidak? Nah, hakim akan menghitung di situ. Konsistensi lah bahasa sederhananya. Apakah FS, RR, KM konsisten nggak keterangannya? Bersesuaian tidak? Nah, itu kan dinilai oleh hakim dari awal sampai akhir. Ya dari BAP, dakwaan, kemudian fakta persidangan. Tapi yang mengikat fakta persidangan. Ketika fakta persidangan tidak bersesuaian, tidak logis secara yuridis, silogismenya tidak valid, ya pernyataannya, hakim akan menyampingkan. Tapi walaupun satu saksi, tapi silogismenya valid dan sesuai dengan kenyataan dan sesuai dengan yang lain. Tadi dengan nanti kan disesuaikan dengan ahli, keterangan ahli. Kan alat bukti tidak hanya satu loh ya, ada 5. Ada keterangan ahli balistik, ahli forensik. Misalkan gini, forensik kan mengatakan, dia kan luka juga di kepala, nggak mungkin nembak dari depan, bisa ada nembak dari belakang. Yang duduk di belakang itu siapa yang berdiri di belakang? Kan lebih dari 3, 4, 5 kali kan, dan dia menembak berapa kali, itu kan logika akan muncul kan, nanti hakim akan melihat di situ. Kedua, balistik, nembak jarak sekian itu hasilnya berapa, itu berbentuk surat maupun ahli, itu lebih dari 2 alat. Kesesuaian itu dengan ahli balistik, dengan ahli forensik, dengan surat itu menentukan soal FS, soal RR, soal KM, soal PC, mungkin drama seri 17 atau Kopingho seri 199 juga nggak ngaruh. Kalau hakim yakin keterangan dan keterangan ahli, ya, apalagi saya termasuk yang udah sidang tempat aja, pemeriksaan setempat di ruang itu kejadiannya gimana? Yang tadi saya katakan di awal, kalau di ruang tamu kan nggak segede ruang bola, sekelurahan aja di kampung dengar ratusan senjata kedengaran, apalagi di ruang tamu, ya segede rumah jenderal lah, paling 15 meter kali 15 meter masa nggak dengar? Ya, terbayang. Nah, kalau dari ulasan Kang Asep sih mungkin ini semua nanti arahnya mungkin kalau kuasa hukum Richard Eliezer sedemikian rupa menerapkan strateginya rapih, tepat, apa ya, kalau kita seperti main catur gitu udah tahu langkah-langkahnya, disimpan dulu kapan ini akan majunya, sehingga kemudian raja ini nggak terserang sedemikian rupa oleh lawan begitu. Kalau ini semua tepat, menurut Kang Asep berarti Eliezer bisa bebas. Kalau saya baca semua penasehat hukum yang semua cerita itu kan, Mas Bayu juga bisa lihat kalau wawancara atau apapun saya lihat di YouTube ya. Ini salah satu pengacaranya agak tenang kan menjawab, juga tidak terlalu ya. Kalau saya kan suka belak-belakan gitu, laporannya gitu. Kan Roni agak tenang gitu kan. Jadi saya membaca sejak awal ini Roni lagi memainkan strategi baru ya. Walaupun kita lebih senang tuh, senang tuh kan sebenarnya dimiliki oleh Febri dulu ya, Febri KPK dengan tenangannya. Tapi kemarin kan kita lihat ketika disandingkan dengan Roni, disandingkan dengan yang lain-lain, saya pikir dari sekian, mohon maaf ya, saya harus berani mengatakan ya, karena saya cukup kenal Roni dari dulu, ketika perkara itu yang tabrakan di Monas itu saya mengenal dia itu waktu itu
Nah, kemudian saya ikutin juga beberapa kali diskusi juga kita di Kompas TV atau media lain. Saya kira dia tenang dan dia menyimpan sesuatu, senjata-senjata pamungkas yang sebenarnya saya pikir saya termasuk pengamat juga untuk bahasa tubuh pengacara Roni itu, saya pikir dia mungkin menyimpan beberapa ledakan yang mungkin akan diledakkan di minimal hari ini. Tadi saya katakan minimal hari ini akan berbeda acaranya dengan kemarin. Lihat aja nanti. Ini strategi yang sangat menentukan justru kalau Roni lakukan gitu. Saya baca itu. Tapi nggak tahu ya. Kita lihat nanti ya Mas Bayu setelah putus. Betul. Nah, itu. Tapi saya duga, saya beri taruhan Mas Bayu, Roni akan melakukan sikap yang berbeda dengan pengacara kemarin. Ya. Oke. Karena ini paling tidak udah kita amati dan komentar dari Kang Asep ini tentu komentar sebelum pertandingan atau pada saat pertandingan ini bagaimana kenyataannya nanti di lapangan atau di persidangan begitu. Kalau kita analogi dengan sepak bola, semuanya bisa terjadi perubahan-perubahan di sana. Baik, Kang Asep, saya pamitkan Kang Asep hari ini, tapi mungkin nanti ada dihubungi lagi dan lain-lain karena sidang tetap akan panjang. Kita akan ketemu lagi. Terima kasih untuk komentarnya dan wawasannya selalu. Terima kasih Kang Asep Iwan Iriawan, pakar hukum pidana. Dan saudara, kami masih akan kembali untuk Anda. Tetap bersama kami di Breaking News Kompas TV. Vitamin dan mineral dalam tubuh seperti bahan bakar yang akan berkurang setiap hari. Akibatnya, tubuh dan organ-organ di dalamnya tidak akan bekerja maksimal. Penuhi kebutuhannya dengan Nutra4Gold. Dengan 22 vitamin dan mineral, membantu semua yang hilang balik normal. Recharge your body, recharge your life. Nutra4Gold. Jadinya kayak gini deh. Kita tanya. Mau kemana sayang? Mau buang sampah, Ma. Stop! Sekarang, budaya membuang sampah pada tempatnya enggak cukup. Kita juga harus punya kebiasaan memilah sampah. Gini nih caranya. Siapkan kardus dan spidol, tulis di masing-masing kardus jenis sampah. Sampah organik, kertas, metal, PET, dan sampah plastik lainnya. Lalu pilah deh. Plastik seperti PET lebih mudah didaur ulang untuk kebersihan lingkungan. Nah, hal sederhana yang dimulai dari diri sendiri ini akan memberi dampak besar bagi pengelolaan sampah, khususnya sampah plastik PET, karena setelah didaur ulang akan menghasilkan dakron, bahan baku karpet, bahan konstruksi jalan tol, dan sebagainya. Gimana? Nggak ribet kan? Enggak dong. Saatnya beralih ke Hemaviton Action Total Care Imun Up. 3 action benefit, bantu jaga daya tahan tubuh, stamina, dan kesegaran. Imun Up, Stamina on, full action seharian. Hemaviton Action Total Care Imun Up. Walau pengap dan sesak, jangan buka masker. Inovasi baru, Fresh Care Patch. Tinggal tempel, bikin fresh seketika. Maskeran nyaman, cool kan? Fresh Care Patch. Saatnya rilekskan kulitmu. Fresh Living minyak zaitun. Kelembutan alami dari wajah hingga ke ujung kaki. Dengan aroma mewah yilang-yilang, Fresh Living minyak zaitun. Cantik terlindungi. Saat kembali beraktivitas, jaga diri dari luar dan tetap jaga imun dari dalam. Minum Stimuno bila perlu. Stimuno, penjaga imun. Tahu gak sih, bekas botol plastik jenis PET ini nantinya bisa berubah menjadi barang baru lagi. Seperti bental air ini, inilah konsep ekonomi sirkular. Konsep daur ulang plastik berbasis ekonomi sirkular dimulai dari penggunaan plastik dari konsumen, pengumpulan dan pemilahan sampah plastik lalu diproduksi menjadi barang baru. Prosesnya, plastik PET dikumpulkan melalui jasa online, penggulung, dan pengepul dari lingkungan. Lalu dibeli oleh pabrik daur ulang, akan diolah menjadi bahan baku dan barang jadi baru, seperti dakron, baju olahraga, dan juga karpet. Sudah jelas kan? Kemasan plastik PET memberi banyak benefit lain untuk menggerakkan roda perekonomian negara. Untuk membantu menyukseskan gerakan ekonomi sirkular, kita, masyarakat Indonesia, harus memulai pilih sampah dari rumah sekarang juga. Duh, lagi meeting penting malah sakit kepala. Pilek bikin bete.
Untung kita selalu sedia minyak angin cap kapak. Minyak angin cap kapak, pilihan kita. Kembali kami hadirkan suasana ruang sidang di Pengadilan Negeri Jakarta Selatan yang menjadi tempat untuk sidang perdana terhadap Justice Kolaborator Barada Eliezer. Nama ruangnya adalah ruang Umar Seno Aji, salah satu ruangan sidang di PN Jakarta Selatan yang menjadi tempat sidang untuk berlangsungnya atau sidang kasus pembunuhan berencana terhadap Brigadir Joshua. Kalau kemarin Anda melihat ada 4 kursi, sekarang hanya ada 1 kursi karena hari ini memang hanya akan hadir 1 orang terdakwa, yaitu Barada Eliezer. Dan ini dipisah dengan para terdakwa lain. Itulah fakta-fakta yang bisa kita sampaikan berkaitan dengan mengapa 1 terdakwa, Barada Eliezer, ini dipisah pembacaan surat dakwaannya oleh jaksa penuntut umum dengan para terdakwa lain yang sudah berlangsung kemarin. Saudara, jelang sidang perdana terhadap Barada Eliezer, dukungan berdatangan. Para pendukung berharap Eliezer bisa terus mengungkap fakta sebenarnya dan membuat kasus ini menjadi terang benderang. Menjelang sidang dimulai dengan terdakwa Barada Eliezer, dukungan tampak berdatangan dan ada harapan bahwa kejujuran Eliezer bisa terus dipertahankan untuk mengungkap kasus pembunuhan terhadap Brigadir Yosua Huta Barat. Ada pendukung yang bernama Rifam yang menjelaskan jika Eliezer mampu mengungkap kebenaran yang selama ini masyarakat harapkan di persidangan, dan itulah yang diharapkan terjadi. Kita bisa menilai itu gimana, kita langsung ngerasa supaya Icat itu bisa jujur, karena kalau misalnya dia jujur baru tuh kebuka semua gimana motifnya pembunuhan brigadir ini. Tapi kalau misalnya dia udah jujur, kita jadi respect, makanya bentuk hashtag Save Baradae gitu, karena kita juga tahu ya Icat orangnya baik. Kita sebenarnya nggak kenal dia sih, tapi beberapa backgroundnya dia juga jejaknya dia dari dia jadi komunitas alam, terus dia juga banyak bantu orang juga. Jadi kita tahu kalau Icat itu sebenarnya kepribadiannya baik. Dan saudara, kita akan pantau kembali suasana menjelang sidang Richard Eliezer. Kali ini masih bersama dengan jurnalis Kompas TV Niputu Trisnanda yang sudah berada di Pengadilan Negeri Jakarta Selatan. Putu, selamat pagi lagi untuk Anda. Nah, dari situasi yang sekarang terlihat sudah hadir LPSK sejak pagi begitu. Apalagi yang mungkin Putu amati yang berbeda dengan sidang kemarin berkaitan dengan hari ini adalah sidang terhadap Justice Kolaborator Barada Richard Eliezer. Putu. Ya, selamat pagi Bayu dan juga saudara. Selain tadi sudah ada pengamanan dari LPSK yang mengawal langsung bagaimana memasuki pukul 8.30 waktu Indonesia bagian Barat, ini Eliezer langsung masuk dengan menggunakan mobil tahanan dari Barreskrim Polri, kemudian diikuti juga dengan beberapa mobil LPSK, turun dan langsung masuk ke ruang transit untuk menyiapkan sejumlah hal terkait dengan jalannya persidangan pada hari ini, dan tentu saja menyiapkan mental begitu dan dialog dengan penasehat hukum, dalam hal ini adalah Ronita Lapesi. Jadi ada beberapa hal yang dilakukan sebelum persidangan. Apa saja poin-poinnya, ini yang masih menjadi tanda tanya karena nantinya fakta-fakta ini akan dibuka baik oleh Ronita Lapesi selaku penasehat hukum ataupun juga oleh Eliezer di persidangan di meja hijau. Selain itu, Bayu dan juga saudara, yang berbeda adalah terkait dengan pengamanan. Meskipun hari ini hanya Eliezer yang menjalani proses persidangan, berbeda dengan kemarin ada 4 orang tersangka yang berkaitan dengan pembunuhan Brigadir Yosua, ada Ferdi Sambo, kemudian juga ada Putri Chandrawati, Ricky Rizal dan juga Kuat Ma'ruf. Ada pengamanan dari Brimob begitu untuk Ferdi Sambo. Tetapi untuk saat ini jumlah pengamanan dari pihak kepolisian sendiri ini juga lebih banyak jika dibandingkan dengan kemarin. Kemarin angkanya ini ada di 100 sekian atau lebih dari 100 personil polisi yang mengamankan ataupun juga berjaga di sekitar kawasan Pengadilan Negeri Jakarta Selatan.
Tetapi kalau untuk hari ini total ada lebih dari 300 personel kepolisian yang didatangkan untuk melakukan proses pengamanan. Memang sampai dengan saat ini proses persidangan ini masih diagendakan akan dimulai pada pukul 10.00 waktu Indonesia bagian Barat. Kami masih menanti, Bayu dan juga saudara. Tadi juga sempat mendapatkan informasi bahwa entah itu sebelum menjalani proses persidangan atau setelah menjalani proses persidangan, nanti Eliezer ini juga akan menyampaikan sejumlah hal kepada publik. Ada beberapa hal yang menarik seperti juga yang tadi sudah saya sampaikan, Bayu dan juga saudara, berkaitan dengan bocoran dakwaan di mana ada perbedaan yang signifikan antara yang disampaikan oleh Ferdy Sambo dalam BAP dan juga ditulis dalam dakwaan dan juga yang disampaikan oleh Eliezer, terutama terkait dengan perintah yang diberikan oleh Ferdy Sambo. Menurut Ferdy Sambo, perintah yang diberikan pada saat berada di Duren 3 beberapa bulan yang lalu ini adalah hajar cat. Sementara menurut keterangan dari Eliezer, perintah yang diberikan adalah tembak. Ayo kamu tembak sekarang. Ini yang kemudian nantinya pasti akan menjadi salah satu fakta yang akan diungkap dalam persidangan dan juga akan dibacakan dalam dakwaan. Yang kedua adalah tentang siapa yang menembak terakhir Brigadir Yosua. Kalau berdasarkan Ferdy Sambo hanya memberikan perintah dan tidak melakukan penembakan. Sementara menurut Eliezer, tembakan terakhir yang juga mematikan adalah tembakan dua kali tembakan dari Ferdy Sambo yang salah satunya ini mengarah kepada kepala dari Brigadir Yosua Huta Barat. Jadi ini hal-hal yang nanti juga akan diperbincangkan atau dibahas dalam proses persidangan. Kami masih menanti, tetapi yang pasti harapannya dengan adanya status justice collaborator atau juga bekerja sama untuk mengungkap suatu kasus, maksud kami Eliezer ini diharapkan bisa kemudian mempertahankan atau setidaknya konsisten dengan yang diharapkan dan tidak memberikan kesaksian-kesaksian yang kecenderungannya adalah palsu, karena nanti akan ada hukuman yang lebih berat lagi jika terbukti. Jadi kita masih menanti, harapannya Eliezer bisa mengungkap kebenaran dan setidaknya membawa titik cerah pada kasus ini. Bayu. Baik, Niputu Trisnanda, terima kasih laporan Anda dari Pengadilan Negeri Jakarta Selatan saat ini. Dan saudara, kami masih akan kembali dengan narasumber yang lain untuk terus membahas menjelang sidang perdana terhadap Justice Kolaborator Richard Eliezer. Kami segera kembali. Vitamin dan mineral dalam tubuh seperti bahan bakar yang akan berkurang setiap hari. Akibatnya, tubuh dan organ-organ di dalamnya tidak akan bekerja maksimal. Penuhi kebutuhannya dengan Nutra4Gold. Dengan 22 vitamin dan mineral, membantu semua yang hilang balik normal. Recharge your body, recharge your life. Nutra4Gold. Saat kembali beraktivitas, jaga diri dari luar dan tetap jaga imun dari dalam. Minum Stimuno bila perlu. Stimuno, penjaga imun. Moyang baru dan tetap 1 meter. All new Limo Pizza. Langsung dapat 6 rasa sekaligus. Mau dine-in atau take away? All new Limo Pizza. Selalu lebih puas. Sapiku. Wah, kalau dilihat dari gejala klinisnya, sapi Bapak terkena PMK. Baiknya dipotong bersyarat ya, Pak. Nah, selain potong bersyarat, ada beberapa cara yang bisa kita lakukan untuk mencegah penularan virus PMK ini, Pak. Yang pertama ada biosecurity, yang kedua ada vaksinasi, yang ketiga pengobatan, dan dipotong bersyarat menjadi opsi yang paling akhir. Mari kita sama-sama basmi PMK dari bumi Indonesia. Oxifit. 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 Oxifit baru, vitamin D3 1000 IU, penuhi kebutuhan vitamin harian dengan Oxifit. Dexa. Moyang baru dan tetap 1 meter. All new Limo Pizza. Langsung dapat 6 rasa sekaligus. Mau dine-in atau take away? All new Limo Pizza. Selalu lebih puas. Perhatian, Mas E, Mbak E, pandemi belum selesai loh ya. Jangan lengah, meski kasus sudah rendah. Disiplin prokes, maskernya tetap dipakai. Satu lagi, vaksin booster, penting itu. Ayo buruan vaksin booster, biar tubuh kebal dan bebas bepergian. Loh, pada mau kemana?
Mau vaksin booster atuh Pak Camat? Saat kembali beraktivitas, jaga diri dari luar dan tetap jaga imun dari dalam. Minum Stimuno bila perlu. Stimuno, penjaga imun. Bete, bikin asik dengan limpahan keju di Cheese Island. Bikin terleleh-leleh kan? Nggak cuma itu, beli minum gratis appetizer. Pizza Hut selalu lebih bikin puas. Dulu hidup dikontrol gula darah. Sekarang saatnya pegang kontrol bareng Diabetasol. Vita Digest-nya bantu kontrol gula darah. Lancar aktivitasnya karena terkontrol gula darahnya. Diabetasol. Kilaf sama makanan. Gue sih sering banget. Terus ya nyesel banget sih. Habis makan langsung Benekol. Plan Stanol Esternya hajar kolesterol dari makanan yang habis kita makan. Nutrif Benekol. Cara enak turunkan kolesterol. Oxifit. 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 Oxifit baru. Vitamin D3 1000 IU. Penuhi kebutuhan vitamin harian dengan Oxifit. Dexa. Perhatian, Mas E, Mbak E, pandemi belum selesai loh ya. Jangan lengah, meski kasus sudah rendah. Disiplin prokes, maskernya tetap dipakai. Satu lagi, vaksin booster, penting itu. Ayo buruan vaksin booster, biar tubuh kebal dan bebas bepergian. Loh, pada mau kemana? Mau vaksin booster atuh Pak Camat? Saat kembali beraktivitas, jaga diri dari luar dan tetap jaga imun dari dalam. Minum Stimuno bila perlu. Stimuno, penjaga imun. Duh, lagi meeting penting malah sakit kepala. Pilek bikin bete. Untung kita selalu sedia minyak angin cap kapak. Minyak angin cap kapak, pilihan kita. Yuk. Awali harimu dengan Kojima. Kojima, madu habati sauda. Kojima, untuk membantu memelihara kesehatan tubuh. Enak. Kojima, madu habati sauda. Ya, saudara, kembali kami hadirkan suasana terkini di Pengadilan Negeri Jakarta Selatan, di mana ruang sidang sudah diperbolehkan rekan-rekan media yang sudah hadir sejak pagi di PN Jakarta Selatan untuk masuk ke dalam ruang sidang di PN Jakarta Selatan yang akan menjadi tempat berjalannya sidang terhadap Richard Eliezer. Ini boleh mengambil ketika nanti tim jaksa penuntut umum masuk, kemudian tim kuasa hukum dari Richard Eliezer masuk, kemudian majelis hakim nanti juga masuk. Nah, suasana inilah yang boleh diambil. Bahkan ketika Richard Eliezer sudah masuk, juga diperbolehkan untuk mengambil gambar-gambar di sebutlah 10-15 menit pertama sebelum kemudian sidang dimulai. Setelah itu, kalau berkaca pada apa yang terjadi kemarin, majelis hakim akan meminta seluruh teman-teman media keluar untuk mengikuti jalannya sidang dari luar ruangan, di mana sudah disediakan layar-layar televisi untuk bisa mengikuti jalannya persidangan nanti. Dan di dalam ruangan hanya ada sekitar 50 kursi yang disiapkan untuk pihak-pihak yang berkepentingan. Selain publik tentunya bisa mengikuti secara virtual atau melalui media, termasuk Kompas TV. Di dalam mungkin ada LPSK, ada Komisi Kejaksaan yang juga terus memantau semua jalannya sidang, sehingga dengan demikian sidang ini seperti perintah dari Presiden Jokowi harus terus dikawal. Kita sekarang bersama dengan narasumber lain untuk menemani kita menjelang jalannya sidang terhadap Richard Eliezer. Sudah hadir pakar psikolog forensik Reza Indragiri. Mas Reza, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, Mas Bayu. Ya, terima kasih waktunya. Mas Reza kemarin mengikuti ya jalannya sidang perdana untuk kasus ini. Ada beberapa hal sih yang karena
saya sama Mas Reza kan pernah membahasnya, terutama di Sapa Indonesia Pagi begitu. Dan kemarin kita mendengarkan surat dakwaan yang akhirnya diajukan oleh Jaksa Penuntut Umum. Kita menyebutnya itulah hasil penyelidikan, penyidikan dari kepolisian bekerja sama dengan kejaksaan. Inilah cerita kejadian atau kronologinya begitu. Nah, agak sedikit fokus saya kepada Ibu PC, di mana seperti korban begitu istilahnya. Tapi ternyata di dalam surat dakwaan kemarin kita mendengarkan cerita bahwa Ibu PC sebenarnya sudah tahu apa yang akan dilakukan suaminya, menyadari apa yang telah dilakukan, mendampingi suaminya untuk menyatakan rasa terima kasih, ada penghargaan berupa uang, ada janji uang, dan lain-lain, handphone begitu, kepada 3 orang pembantunya. Nah, hal semacam ini bisa kita lihat yang mana yang nanti akan betul-betul menjadi pembelaan. Dan saya garis bawahi lagi satu lagi. Ketika ditanya oleh majelis hakim, Ibu PC mengatakan saya tidak mengerti dakwaan ini. 2 kali ditanya, juga jawabannya tidak mengerti. Anda melihat ini sebagai sesuatu kebohongan atau seperti apa? Atau kebohongan yang, saya lupa istilah Anda, terus konsisten untuk berbohong atau bagaimana Mas Reza? Karena PC sudah dihadirkan di kursi terdakwa, maka kita mutlak bisa berasumsi bahwa dia ini kompeten dan dia ini waras. Waras berarti dia tidak punya gangguan jiwa berat yang memungkinkan bagi dia untuk menjalani proses hukum yang sangat mengandalkan pada daya nalar, pada akal sehat manusia. PC juga disebut kompeten, artinya dia memiliki kecakapan untuk berpikir, kecakapan untuk berkomunikasi, sekaligus kesiapan untuk bertanggung jawab terhadap setiap perkataan yang dia sampaikan di majelis hakim, di hadapan majelis hakim. Ya. Karena dia itu waras dan kompeten, maka saya memilih untuk berasumsi bahwa segala tindak tanduk dan segala tutur kata PC di ruang persidangan tidak terlepas dari sebuah siasat atau strategi untuk mendapatkan manfaat hukum tertentu. Manfaat hukumnya yang maksimal adalah sungguh-sungguh dia berharap barangkali untuk bisa lolos, bebas murni. Tapi andaikan tetap harus dihukum pidana, maka hukuman pidananya tidaklah maksimal berupa hukuman mati. Itu target hukum yang ingin dicapai oleh orang yang kompeten sekaligus waras yang hadir di ruang persidangan. Nah, terkait dengan substansi sendiri, saya ingin mengajak kita semua untuk ingat perbedaan antara saksi dengan terdakwa. Saksi disumpah. Artinya, saksi tak lain tak bukan harus mengatakan hal-hal yang dia ketahui secara benar. Sementara terdakwa tidak disumpah. Itu artinya tanda petik silakan. Terdakwa mau membual, terdakwa mau berkhayal, terdakwa mau diam 1000 bahasa, silakan. Karena toh proses hukum tidak semata-mata bekerja berdasarkan pernyataan atau pengakuan, tapi lebih bekerja berdasarkan pembuktian. Toh masih ada saksi-saksi lain yang akan dihadirkan. Di negara-negara lain bahkan ada istilahnya posthumous trial. Persidangan yang dilakukan terhadap orang yang sudah meninggal dunia. Jadi kita bisa pahami, betapapun terdakwa tidak bisa dihadirkan di ruang sidang, tapi proses persidangan tetap bisa berjalan. Apalagi kalau yang bersangkutan hadir, kompeten, dan waras. Ya, terbayang. Sambil saya menghadirkan gambar langsung dari PN Jaksel, tadi baru saja masuk ke tim Jaksa Penuntut Umum dan sekarang tampak di layar tim kuasa hukum dari Richard Eliezer, Roni Talapesi barusan menyapa media tampaknya. Dari sisi sebelah sinilah media bisa mengambil gambar ini. Dan setelah ini kita tinggal menunggu, saya rasa terdakwa akan hadir dulu, baru kemudian nanti majelis hakim. Jadi apapun jawabannya Mas Reza yang kita dengar dari para terdakwa termasuk Ibu PC, ini silahkan saja ya, karena sekali lagi kita jadi dapat wawasan. Benar juga bahwa terdakwa itu kan tidak disumpah. Saksi-saksi nanti yang hadir di persidangan ini yang akan disumpah. Kalau kemudian melihat dari mana kemudian Mas Reza bisa punya kesimpulan bahwa tampaknya ini Ibu PC salah satu terdakwa ini punya tujuan bahwa kemudian sebisa mungkin dia lepas begitu dari jeratan. Padahal ada surat dakwaan
yang menurut saya masuk akal begitu. Saya bukan orang awam dan saya bukan majelis hakimnya, tetapi kemudian tampaknya runutannya dari surat dakwaan tersebut cukup logis begitu terjadi. Dari mana Anda kemudian mengatakan ada upaya untuk menolaklah cerita itu dengan mengatakan saya tidak mengerti dakwaan ini, Mas Reza? Tadi saya katakan bahwa dia kompeten, dia waras, maka segala tindak tanduk dan tutur katanya di ruang sidang adalah bagian dari sebuah strategi untuk memperoleh manfaat hukum tertentu. Jadi ini strategi khusus dari kuasa hukum gitu ya? Pastilah, pasti. Yang namanya penasihat hukum pasti akan membangun desain besarnya adalah atribusi eksternal. Atribusi eksternal. Dan ini sambung menyambung dengan wah waktu itu kurang sehat mental, ada tekanan terus saja ini. Ini sebetulnya sambungannya, Mas Reza? Begini, Mas Bayu. Ya. Ternyata bukan hanya orang yang baik-baik, tapi orang yang sedang bermasalah dengan hukum pun harus menunjukkan kredibilitas dia di hadapan majelis hakim, bahwa perkataan dia layak dipercaya, bahwa bahasa tubuh dia layak untuk menerima simpati, bahwa segala keluh kesah dia patut untuk disimak dengan sebaik-baiknya. Tapi persoalannya, sepanjang perjalanan kasus ini, ternyata PC menurut saya adalah salah satu sosok yang kredibilitasnya tidak positif. Kredibilitas itu kita lihat berdasarkan perbandingan antara pernyataan yang satu dengan pernyataan yang lain. Antara satu pernyataan dengan satu perbuatan. Nah, mari kita ingat kembali. PC ini misalnya mengklaim dirinya sudah mengalami kekerasan seksual. Tetapi anehnya justru dia tidak mau diperiksa oleh LPSK yang notabene ingin memberikan perlindungan kepada korban. PC juga lagi-lagi menyebut dirinya sudah mengalami pelecehan seksual. Tapi justru dia tampakkan dirinya, dia buka identitasnya, dia sebut namanya di ruang publik. Padahal tindak tanduk sedemikian rupa justru dilarang oleh Undang-Undang Tindak Pidana Kekerasan Seksual. Ya, kita ingat itu di depan Makobrimob. Ya. Perilaku itu pula yang membuat kita sanksi. Kok ada ya korban kekerasan seksual yang katanya mengalami guncangan jiwa hebat, yang mengalami trauma, tapi ternyata justru muncul di hadapan publik. Sementara profil korban biasanya memilih untuk mengisolasi diri mereka sejauh mungkin dari lingkungan sosialnya. Nah, potret demi potret semacam itulah yang sekali lagi membuat saya mengatakan kredibilitas PC sebagai seseorang yang sedang bermasalah dengan hukum adalah kredibilitas yang negatif, kredibilitas yang buruk. Karena kredibilitasnya buruk, maka saya punya alasan untuk sanksi betul-betul ragu terhadap kebenaran pernyataan dia, terhadap kejujuran dia ketika mengatakan atau menampilkan perbuatan apapun itu di hadapan majelis hakim. Ya. Sementara Anda juga mungkin punya amatan terhadap apa yang disampaikan selama ini, sampai mungkin nanti hari ini juga akan ada 1-2 pertanyaan singkat dari majelis hakim terhadap Richard Eliezer. Mas Reza, bagaimana konsistensi dia sebagai seorang justice kolaborator? Apakah sidangnya hari ini, apa yang bisa kita lihat hari ini nanti, sehingga kita bisa, walaupun mungkin baru sedikit saja karena ini masih sidang perdana atau awal bagi Richard Eliezer, dan baru agendanya surat pembacaan dakwaan begitu, apakah kita sudah bisa melihat nanti apakah Richard Eliezer akan mantap pada selama ini, konsisten terhadap selama ini keterangannya, Mas Reza? Pertarungan hebatnya salah satunya menurut saya adalah pada pertikaian tentang kata kerja yang digunakan pada hari jahanam tersebut. Apakah tembak ataukah hajar gitu ya. Iya. Tentu saja nanti akan dihadirkan saksi-saksi lainnya untuk kemudian bisa ditakar mana yang sinkron. Dan kata kerja yang disebut oleh FS yaitu hajar ataukah kata kerja yang dikemukakan oleh Baradae yaitu tembak. Bagi saya pribadi begini. Pertama, kalau sebatas menghajar, artinya tidak sampai mencabut nyawa mendiang Brigadir Yosua, saya pikir seorang atasan, seorang komandan, apalagi jenderal bintang 2, bisa melakukan itu dengan tangannya sendiri. Tapi tidak dengan menggunakan tangan orang lain. Apalagi kalau kemudian sampai pakai sarung tangan hitam. Tanda ada sesuatu yang tampaknya ekstrim ini, yang lebih daripada sekedar hajar. Itu pertama. Yang kedua, tradisi di organisasi kepolisian yang sangat patron klien, yang sangat vertikal gitu ya, adalah pantang haram hukumnya bagi anak buah, bagi bawahan untuk menolak perintah atasan. Ya. Seperti apa yang dilakukan oleh RR.
RR menolak perintah atasan, menentang instruksi atasan. Itu artinya, sekali lagi, ada sesuatu yang amat sangat dahsyat, ada sesuatu yang amat sangat ekstrim yang lebih daripada sekedar menghajar, sampai kemudian seorang bawahan, seorang ajudan yang bernama berani RR, terpaksa menolak. beraninya pada saat itu menolak perintah seorang perwira tinggi yang profilnya sedemikian tinggi bernama FS. Yang ketiga, instrumen kejahatan yang digunakan salah satunya adalah senjata api. Senjata api lebih berasosiasi dengan kata tembak ketimbang kata hajar. Nah, paling tidak, 3 alasan yang saya kemukakan barusan membuat saya lebih cenderung yakin pada perkataan Baradae, yaitu kata kerja yang dipakai pada hari itu adalah tembak, bukanlah hajar. Ya, oke. Terima kasih Mas Reza. Ditahan sebentar, kita masih akan lanjutkan sambil menunggu kehadiran Richard Eliezer untuk masuk ke ruang sidang. Kami segera kembali, tetap bersama kami di Breaking News Kompas TV. Perhatian, Mas E, Mbak E, pandemi belum selesai loh ya. Jangan lengah, meski kasus sudah rendah. Disiplin prokes, maskernya tetap dipakai. Satu lagi, vaksin booster, penting itu. Ayo buruan vaksin booster, biar tubuh kebal dan bebas bepergian. Loh, pada mau kemana? Mau vaksin booster atuh Pak Camat. Oreo wafer? Nanti. Hah? Nyesel nggak bisa ngomong keras-keras. Oreo wafer, 7 lapis, tebal, terasa coklatnya renyah. Kemarin aku antar orang berkali-kali, padahal kepala ini pusing. Ada obat sakit kepala. Oskadon aja. Oskadon aktif bekerja di pusat sakit kepala. Dapat diminum sebelum makan tanpa ngantuk. Oskadon pancen uhi. Perhatian, Mas E, Mbak E, pandemi belum selesai loh ya. Jangan lengah, meski kasus sudah rendah. Disiplin prokes, maskernya tetap dipakai. Satu lagi, vaksin booster, penting itu. Ayo buruan vaksin booster, biar tubuh kebal dan bebas bepergian. Loh, pada mau kemana? Mau vaksin booster atuh Pak Camat. Aku gak akan nyerah meskipun gerah dan keringat menggangguku. Karena Dettol Cool, perlindungan 12 jam dengan sensasi cool 5 derajat. Segarnya bikin aku unstoppable. Berani taklukkan panasmu. Lembutkan hati dengan kebaikan Cadbury Dairy Milk. Rasakan lembutnya kebaikan. Perhatian, Mas E, Mbak E, pandemi belum selesai loh ya. Jangan lengah, meski kasus sudah rendah. Disiplin prokes, maskernya tetap dipakai. Satu lagi, vaksin booster, penting itu. Ayo buruan vaksin booster, biar tubuh kebal dan bebas bepergian. Loh, pada mau kemana? Mau vaksin booster atuh Pak Camat. Kakek pingin tahu apa gigi palsunya bisa ngunyah ayam goreng yang renyah. Untung kakek pakai Poliden yang dengan kuat melekatkan gigi palsunya hingga 12 jam. Kakek pun bebas makan apa saja. Tersedia di apotek terdekat. Mandi pakai sabun biasa, kuman kotorannya masih ada. Baru ProGuard Daily Purifying. Si mineral angkat kotoran sampai pori terdalam. Antibacterial plus lawan 99,9% kuman bakteri. Kulit bersih maksimal dengan ProGuard Daily Purifying. Wingscare. Dulu hidup dikontrol gula darah. Sekarang saatnya pegang kontrol bareng Diabetasol. Vita Digest-nya bantu kontrol gula darah. Lancar aktivitasnya karena terkontrol gula darahnya. Diabetasol. Hilaf sama makanan. Gue sih sering banget. Terus ya nyesel banget sih. Habis makan langsung Benekol. Planstanol esternya hajar kolesterol dari makanan yang habis kita makan. Nutrif Benekol. Cara enak turunkan kolesterol. Wah, kalau dilihat dari gejala klinisnya, sapi Bapak terkena PMK. Baiknya dipotong bersyarat ya, Pak.
Ya, saudara, kita langsung ke PN Jaksel untuk melihat kehadiran dari Richard Eliezer, salah seorang terdakwa dalam kasus pembunuhan berencana terhadap Brigadir Joshua yang sudah masuk. Ini persis di pintu masuk ruang sidang. Beberapa hal dilepas, termasuk rompi tahanan. Dan kemudian nanti akan duduk di kursi yang sudah disiapkan di tengah. Nah, kalau sudah begini, berkaca pada runutan kemarin, sebentar lagi kita akan menunggu kehadiran dari majelis hakim di kesempatan kali ini. Dan di studio sudah hadir, selain narasumber yang hadir secara daring, Mas Reza Indragiri, pakar psikologi forensik, juga ada Mas Ganjar Laksmana, pakar hukum pidana. Mas Ganjar, selamat pagi, terima kasih hadir di studio. Kalau Anda pasti, saya yakin Mas Ganjar menyaksikan jalannya persidangan perdana kemarin untuk kasus ini. Kali ini hari kedua, tetapi perdana untuk Richard Eliezer yang justice kolaborator. Secara umum Anda melihat apa yang kemudian bisa kita sebagai masyarakat melihat jalannya persidangan di kesempatan hari ini nanti, sebentar lagi? Secara umum begini ya, kita lihat dulu kenapa terdakwa Baradae ini dipisah. Dipisah, betul. Ya. Terdakwa lain kemarin, khusus Baradae hari ini. Ya. Selain karena kedudukannya yang menjadi justice collaborator, memang kalau mengikuti pemberitaan dan informasi yang saya dapat, kedudukan dan peran Baradae ini dalam kasus pembunuhan berencana ini memang agak berbeda dibanding pelaku yang lain. Jadi karena berbeda, maka paket pertama adalah para terdakwa kemarin, dan paket berikutnya adalah terdakwa Baradae yang berdiri sendiri. Nah, informasi apa sih sebetulnya, kabar apa yang kita dapat, yang saya dapat, ya? Karena secara umum begini, Baradae punya keterangan yang cenderung berbeda dengan para terdakwa lain. Bahkan bertentangan malah. Bertentangan, bukan cuma berbeda, tetapi juga bertentangan. Nah, itulah yang membuatnya dipisahkan, ya. Dan dalam konteks ini ia punya kemauan atau kesadaran untuk mengajukan diri menjadi justice collaborator. Dan fakta bahwa kapasitasnya sebagai justice collaborator itu diterima sebetulnya terindikasi dari turun tangannya LPSK. Karena sebetulnya begini, apakah seorang terdakwa betul-betul justice collaborator itu nanti pada saat penuntutan rekisitor oleh jaksa penuntut umum disebutkan bahwa terdakwa adalah justice collaborator. Nah, di dakwaan sih menurut saya biasanya belum disebut. Kalaupun disinggung tidak secara gamblang disebut sebagai justice collaborator. Nah, jadi kalau nanti lewat proses pembuktian informasi yang berasal dari Baradae, dari seorang justice collaborator itu betul berkesesuaian dengan alat bukti lain, maka itulah valid kedudukannya sebagai justice collaborator. Maka di ujung persidangan pada saat menuntut, jaksa penuntut umum akan menyampaikan bahwa dalam kasus justice collaborator maka ada keistimewaan. Jadi nanti nomor identitas 71 di apa ya istilahnya, di sahnya menjadi seorang justice collaborator itu ditunggu sedemikian rupa di ujung, ketika nanti sudah akan dibacakan vonisnya sedemikian rupa, plus pada saat rekisitor, karena yang menyatakan justice collaborator. Jadi begini, ia bisa mengajukan diri sebagai justice collaborator, lalu oleh penyidik tentu digali, kenapa dia bisa jadi justice collaborator? Emang punya informasi apa sih loh, gitu kan kira-kira ya? Oke, ditampung, di penyidikan juga sebetulnya sudah akan terasa kesesuaiannya dengan bukti-bukti lain, termasuk konsistensinya. Logis atau tidak ceritanya. Nah, di pengadilan nanti kan dibuktikan bahwa ternyata keterangan dia betul, giliran konsisten. majelis hakim lah yang ingin merasakan feel-nya. Disitulah jaksa penuntut umum akan merasa yakin bahwa ini memang semuanya benar sebagaimana dia sampaikan, sah karenanya menjadi justice collaborator, maka disampaikan di situ berhubungan dengan kedudukannya sebagai justice collaborator, misalnya apakah tuntutannya diringankan ketimbang terdakwa yang lain. Nah, nanti
Selebihnya tentu begini ya, majelis hakim tetap berwenang sepenuhnya ya untuk menerima status itu, dan itu nanti akan terlihat pada saat putusan. Misalnya seandainya memang para terdakwa dihukum, seorang justice collaborator itu harus berbeda hukumannya. Simpelnya harus lebih ringan karena ada keistimewaan kepada dia. Gitu. Sambil menunggu dan sebelum berjalan nanti kita harus menuju ke PN Jaksel, jadi mungkin sedikit singkat ya Mas Ganjar, mohon maaf. Semua orang berpikir strategi dari kuasa hukum Eliezer akan sedemikian rupa harus cermat sehingga kemudian bisa saja Eliezer ini bebas dari segala jeratan. Anda setuju? Ini yang menarik ya. Saya dalam penilaian saya, memang publik ini bersimpati pada Baradae. Ya, saya memaklumi sekali. Paling muda, pangkat paling rendah, ujuk-ujuk dilibatkan, dipanggil begitu ya, dan ada tekanan lah begitu kira-kira dari terdakwa FS dan terdakwa lain. Tetapi begini, ya kita tetap harus bicara hukum, ya bahwa ia terlibat, dan ia mengakui keterlibatannya. Buktinya menjadi justice collaborator. Justice collaborator adalah pelaku yang bekerja sama dan mengakui perbuatannya lebih dulu. Maka ketika ia mengajukan, syarat pertamanya adalah ia mengakui perbuatannya. Nah, tinggal apakah nanti secara hukum keterlibatannya itu bisa menjadi katakanlah dasar penghapus pidana, gitu kan? Nah, tinggal kita lihat ada pasal 44 sampai dengan pasal 51 KUHP yang merupakan dasar penghapus pidana. Kira-kira yang mana? Apakah betul ada yang bisa digunakan oleh Baradae untuk lolos dari jerat hukuman? Kalau beberapa amatan mengatakan karena ini hanya menjalankan perintah dari atasan yang begitu tinggi, sehingga sebetulnya di dalam persidangan ini kemudian bukan dengan mudah ya, tetapi harus dengan pembuktian bahwa kemudian dia bisa lepas dari jeratan itu, Mas Ganjar? Gini, di KUHP itu ada pasal 51 ya, yang sebetulnya bahasanya perintah jabatan. Entah kenapa kok banyak orang menafsirkan sebagai perintah atasan. Ya, memang perintahnya lahir dari atasan, sehubungan dengan jabatan dan kedudukannya. Gitu. Maka kan begini misalnya ya, seorang anggota kepolisian seperti Baradae, kan tentu dia tahu dalam kapasitas jabatan kedudukan dia apa yang jadi tugasnya. Apakah dia punya tugas menembak pelaku kejahatan? Oke. Ya kan? Silakan itu dilihat. Jadi perintah jabatan itu ada dua, yang sah dan yang tidak sah. Dua-duanya jadi dasar penghapus pidana. Ya. Nah, yang sah itu memang dalam kapasitas jabatan dia. Yang tidak sah di luar kapasitas, tapi ia menduga itu dari perintah yang sah dari atasannya, gitu kan? Nah, ini kan gampang kita tahu ya, kapan sih seseorang boleh menembak? Ya kan? Kepada siapa itu harus kepada diarahkan? Siapa? Apalagi dia seorang polisi. Kan tahu-tahu dipanggil, tahu-tahu disuruh. Terserahlah kemarin katanya hajar cat, ya, atau tembak cat. Dan mohon izin majelis, identitas tadi sudah cek oleh majelis sehingga kami tidak akan mengulangi lagi. Kami langsung nanti ke materi dakwaan. Demi keadilan dan kebenaran berdasarkan ketuhanan yang Maha Esa. Surat dakwaan nomor register perkara PDM 243 Jakarta Selatan 10/2022. Dakwaan primer bahwa terdakwa Eliezer Pudihang Lumiu bersama-sama Ferdi Sambo SH/SIK MH, Putri Candrawati, Riki Rijal Wibowo, dan Kuat Ma'ruf dituntut dalam perkara terpisah. Pada hari Jumat tanggal 8 Juli tahun 2022 sekira pukul 15.28 WIB sampai dengan sekira pukul 18.00 WIB atau setidak-tidaknya pada waktu lain dalam bulan Juli tahun 2022 bertempat di Jalan Seguling 3 nomor 29 Kelurahan Duren 3 Kecamatan Pancoran 1 Kota Administrasi Jakarta Selatan Provinsi DKI Jakarta, selanjutnya disebut
Rumah Seguling 3 nomor 29 dan bertempat di Rumah Dinas Komplek Polri Duren 3 nomor 46 RT 05 RW 01 Kelurahan Duren 3 Kecamatan Pancoran 1 Kota Administrasi Jakarta Selatan Provinsi DKI Jakarta. Selanjutnya disebut Rumah Duren 3 nomor 46 atau setidak-tidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Jakarta Selatan yang berwenang mengadili. Mereka yang melakukan, yang menyuruh melakukan, dan turut serta melakukan perbuatan dengan sengaja dan dengan direncanakan terlebih dahulu merampas nyawa orang lain dilakukan dengan cara-cara sebagai berikut. Pada awalnya, hari Kamis tanggal 7 Juli 2022, sekira sore hari, terjadi suatu peristiwa di rumah saksi Ferdi Sambo SH SIK MH yang beralamat di Perum Cempaka Residen Blok C3, Jalan Cempaka, Kelurahan Banyurejo, Kecamatan Martuyudan, Kabupaten Magelang. Selanjutnya disebut Rumah Magelang. Terjadi keributan antara korban Nopriansah Yosua Huta Barat dengan saksi Kuat Ma'ruf. Selanjutnya sekira pukul 19.30 WIB, terdakwa Richard Elijah Pudihang Lumiu yang sedang berada di luar rumah menerima telepon dari saksi Putri Candrawati agar terdakwa Richard Elijah Pudihang Lumiu dan saksi Richard Wibowo kembali ke rumah Magelang. Sesampainya di rumah, terdakwa Richard Elijah Pudihang Lumiu maupun saksi Ricky Rijal Wibowo mendengar ada keributan namun tidak mengetahui secara pasti apa yang terjadi di rumah. Lalu terdakwa Richard Elijah Pudihang Lumiu dan saksi Ricky Rijal Wibowo masuk ke kamar saksi Putri Cendrawati yang sedang tiduran dengan berselimut di atas kasur. Saat itu saksi Ricky Rijal Wibowo bertanya, "Ada apa ibu?" Dan dijawab saksi Putri Cendrawati, "Yosua di mana?" Kemudian saksi Putri Cendrawati meminta kepada saksi Ricky Rijal Wibowo untuk memanggil korban Nopriansah Yosua Huta Barat menemui saksi Putri Cendrawati. Tetapi saksi Ricky Rijal Wibowo tidak langsung memanggil korban Nopriansah Yosua Huta Barat. Akan tetapi saksi Ricky Rijal Wibowo turun ke lantai 1 untuk terlebih dahulu mengambil senjata api HS nomor seri H233001 milik korban Nopriansah Yosua Huta Barat dan juga mengambil senjata laras panjang jenis Steyr AUG kaliber 223 nomor pabrik 14 USA 243 yang berada di kamar tidur korban Nopriansah Yosua Huta Barat, lalu mengamankan kedua senjata tersebut ke lantai 2 kamar Tribrata Sambo, anak dari saksi Ferdi Sambo SH SIK MH dengan saksi Putri Candrawati. Kemudian saksi Ricky Rijal Wibowo turun lagi ke lantai 1 untuk menghampiri korban Nopriansah Yosua Huta Barat yang berada di depan rumah, lalu bertanya kepada korban Nopriansah Yosua Huta Barat, "Ada apaan Yos?" Dan dijawab oleh korban Nopriansah Yosua Huta Barat, "Enggak tahu bang, kenapa Kuat marah-marah sama saya?" Kemudian saksi Ricky Rijal Wibowo mengajak korban Nopriansah Yosua Huta Barat masuk ke rumah karena dipanggil saksi Putri Candrawati. Namun sempat ditolak oleh korban Nopriansah Yosua Huta Barat. Akan tetapi saksi Ricky Rijal Wibowo berusaha membujuk korban Nopriansah Yosua Huta Barat untuk bersedia menemui saksi Putri Candrawati di dalam kamarnya di lantai 2. Kemudian korban Nopriansah Yosua Huta Barat akhirnya bersedia dan menemui saksi Putri Candrawati dengan posisi duduk di lantai, sementara saksi Putri Candrawati duduk di atas kasur sambil bersandar. Kemudian saksi Ricky Rijal Wibowo meninggalkan saksi Putri Candrawati dan korban Nopriansah Yosua Huta Barat berdua berada di dalam kamar pribadi saksi Putri Candrawati sekitar 15 menit lamanya. Setelah itu, korban Nopriansah Yosua Huta Barat keluar dari kamar. Selanjutnya, saksi Kuat Ma'ruf mendesak saksi Putri Candrawati
untuk melaporkan kepada saksi Perdi Sambo SH SIK MH dengan berkata, "Ibu harus lapor Bapak, biar di rumah ini tidak ada duri dalam rumah tangga ibu." Meskipun saat itu saksi Kuat Ma'ruf belum mengetahui secara pasti kejadian yang sebenarnya. Setelah itu, saksi Perdi Sambo SH SIK MH yang sedang berada di Jakarta pada hari Jumat dini hari tanggal 8 Juli 2022 menerima telepon dari saksi Putri Chandrawati yang sedang berada di rumah Magelang sambil menangis berbicara dengan saksi Perdi Sambo SH SIK MH bahwa korban Nopriansah Huta Barat selaku ajudan saksi Perdi Sambo SH SIK MH yang ditugaskan untuk mengurus segala keperluan saksi Putri Chandrawati telah masuk ke kamar pribadi saksi Putri Chandrawati dan melakukan perbuatan kurang ajar terhadap saksi Putri Chandrawati. Mendengar cerita tersebut, saksi Perdi Sambo SH SIK MH menjadi marah kepada korban Nopriansah Yosua Huta Barat. Namun, saksi Putri Chandrawati berinisiatif meminta kepada saksi Perdi Sambo SH SIK MH untuk tidak menghubungi siapa-siapa dengan perkataan, "Jangan hubungi ajudan, jangan hubungi yang lain." Mengingat rumah di Magelang kecil dan takut ada orang lain yang mendengar cerita tersebut dan khawatir akan terjadi sesuatu yang tidak diinginkan, mengingat korban Nopriansah Yosua Huta Barat memiliki senjata dan tubuh lebih besar dibanding dengan ajudan yang lain yang saat itu mendampingi saksi Putri Chandrawati di Magelang. Saksi Perdi Sambo SH SIK MH menyetujui permintaan saksi Putri Chandrawati tersebut dan saksi Putri Chandrawati meminta pulang ke Jakarta dan akan menceritakan peristiwa yang dialaminya di Magelang setelah tiba di Jakarta. Bahwa selanjutnya pada hari Jumat tanggal 8 Juli 2022 sekira pukul 10.00 WIB, saksi Putri Chandrawati dengan tujuan untuk menceritakan peristiwa yang dialaminya pada saksi Perdi Sambo SH SIK MH lalu untuk berjaga-jaga dan ikut mendukung pengamanan situasi pada saat di Jakarta, mengajak juga saksi Kuat Ma'ruf merupakan orang kepercayaan saksi Perdi Sambo SH SIK MH dan saksi Putri Chandrawati untuk mengurus keperluan rumah Magelang, dan saksi Riki Rijal Wibowo merupakan ajudan yang ditugaskan untuk menjaga anak saksi Putri Chandrawati di Magelang berangkat ke Jakarta dengan menggunakan 2 unit mobil, yakni mobil Lexus LM nomor polisi B1MAH, di mana saksi Putri Chandrawati meminta saksi Kuat Ma'ruf untuk mengemudikan mobil tersebut ke Jakarta, padahal bukan tugas saksi Kuat Ma'ruf sebagai sopir. Sedangkan terdakwa Richard Eliezer Pudihang Lumiu selaku ajudan duduk di sebelah kiri bagian depan saksi Putri Chandrawati, duduk di kursi tengah bersama saksi Susi. Kemudian mobil Lexus nomor polisi L1973JX yang dikemudikan oleh saksi Riki Rijal Wibowo juga berangkat ke Jakarta bersama dengan korban Nopriansah Yosua Huta Barat yang duduk di sebelah kiri pengemudi dengan menggunakan kaos warna putih dan celana jeans warna biru, dan sengaja dipisahkan dari mobil Lexus LM nomor polisi B1MAH yang ditumpangi oleh saksi Putri Chandrawati, dan sekaligus untuk memudahkan saksi Riki Rijal Wibowo dalam memantau dan mengawasi korban Nopriansah Yosua Huta Barat. Bahwa sebagai upaya pengamanan terhadap senjata api jenis HS nomor seri H233.001 milik korban Nopriansah Yosua Huta Barat dan senjata api jenis Steyr AUG kaliber 223 nomor pabrik 14 USA 247 yang sebelumnya telah diamankan oleh saksi Riki Rijal Wibowo agar tidak dikuasai lagi oleh korban Nopriansah Yosua Huta Barat,
Selanjutnya, pada saat akan berangkat ke Jakarta, saksi Riki Rijal Wibowo kembali mengamankan kedua jenis senjata tersebut, di mana untuk senjata api jenis HS nomor seri H233001 disimpan di dashboard mobil Lexus LM nomor polisi B1MAH. Sedangkan senjata api jenis Steyr AUG kaliber 223 nomor pabrik 14 USA 243 oleh saksi Riki Rijal Wibowo diserahkan kepada terdakwa Richard Elijah Pudihang Lumiu untuk diletakkan dan disimpan di bagian kaki kursi depan sebelah kiri mobil Lexus LM nomor polisi B1MA yang ditumpangi oleh saksi Putri Chandrawati. Selanjutnya, rombongan dari Magelang tersebut berangkat ke Jakarta berjalan beriringan dikawal oleh mobil patroli pengawal atau patwal lalu lintas Polres Magelang menuju rumah Seguling 3 nomor 29 dalam perjalanan menuju ke Jakarta. Saksi Putri Chandrawati berinisiatif untuk tes PCR jika nanti sudah sampai di Jakarta. Lalu meminta terdakwa Richard Elijah Pudihang Lumiu untuk memesan tes PCR. Saat itu terdakwa Richard Elijah Pudihang Lumiu menanyakan kepada saksi Putri Chandrawati terkait lokasi tes PCR. Lalu saksi Putri Chandrawati menyampaikan awalnya untuk lokasi tes PCR di kediaman Bangka saja. Namun beberapa saat kemudian saksi Putri Chandrawati yang menghendaki diadakannya tes PCR tersebut memastikan kembali emang sudah dipesan. Lalu terdakwa Richard Elijah Pudihang Lumiu menjawab, "Sudah Ibu." Lalu saksi Putri Chandrawati mengganti lokasi tes PCR dengan mengatakan, "Ya, udah di Seguling saja." Bahwa pada hari Jumat sore tanggal 8 Juli 2022, saksi Perdi Sambo SH SIK MH dari kantornya di Mabes Polri pulang menuju rumah Seguling 3 nomor 29 dan tiba sekitar pukul 15.24 WIB. Saksi Perdi Sambo SH SIK MH yang dalam keadaan marah langsung masuk ke rumah melalui pintu gerasi dengan menggunakan lift naik ke lantai 3 ke kamar pribadinya sambil menunggu kedatangan rombongan saksi Putri Chandrawati tiba dari Magelang. Tidak berapa lama kemudian, sekira pukul 15.40 WIB, saksi Putri Chandrawati bersama rombongan tiba di rumah Seguling 3 nomor 29. Kemudian saksi Kuat Ma'ruf turun dari pintu mobil bagian depan sebelah kanan. Terdakwa Richard Elijah Pudihang Lumiu turun dari pintu depan sebelah kiri. Saksi Putri Chandrawati turun dari pintu tengah sebelah kanan dan saksi Susi turun dari pintu tengah sebelah kiri. Sedangkan saksi Riki Rijal Wibowo tiba di rumah Seguling 3 nomor 29 lalu turun dari pintu mobil depan samping sebelah kanan. Setelah itu korban Nopriansa Huta Barat turun dari pintu depan sebelah kiri. Bahwa selanjutnya saksi Putri Chandrawati yang memakai baju sweater warna coklat dan celana legging warna hitam bersama saksi Susi masuk ke dalam rumah untuk melakukan tes PCR didampingi oleh saksi Kuat Ma'ruf. Setelah saksi Putri Chandrawati dan saksi Susi selesai melaksanakan tes PCR, lalu bersama dengan saksi Kuat Ma'ruf yang tidak ikut melaksanakan tes PCR naik ke lantai 3 dengan menggunakan lift, sedangkan terdakwa Richard Elijah Pudihang Lumiu mengikuti saksi Putri Chandrawati masuk ke dalam rumah dan naik ke lantai 3 melalui tangga samping lift sambil membawa senjata laras panjang Steyr AUG kaliber 223 nomor pabrik 14 USA 247 untuk disimpan di lemari senjata milik saksi Perdi Sambo SH SIK MH yang berada di lantai 3 kamar pribadi saksi Perdi Sambo SH SIK MH. Sesuai dengan permintaan dan kehendak saksi Putri Chandrawati, setelah itu terdakwa Riki Rijal Pudihang Lumiu
dan saksi Kuat Ma'ruf turun ke lantai 1 melalui tangga samping lift, dan terdakwa Richard Eliezer Pudihang Lumiu bertemu dengan korban Nobriansyah Yosua Huta Barat di garasi rumah yang meletakkan tas koper. Selanjutnya terdakwa Ricky Eliezer Pudihang Lumiu membawa tas koper tersebut ke lantai 3. Kemudian terdakwa Ricky Rizal Pudihang Lumiu kembali turun ke lantai 1. Selanjutnya terdakwa Richard Eliezer Pudihang Lumiu bersama dengan korban Nobriansyah Yosua Huta Barat melakukan tes PCR. Setelah itu terdakwa Richard Eliezer Pudihang Lumiu bersama korban Nobriansyah Yosua Huta Barat keluar rumah melalui garasi dan ikut bergabung sambil berbincang-bincang dengan saksi Ricky Rizal Wibowo, saksi Kuat Ma'ruf, saksi Ajan Romer, saksi Prayogi Iktara Wikaton, saksi Damianus Labakoban atau Damson, dan saksi Farhan Sabillah, pengawal motor saksi Ferdi Sambo SHSIK MH. Untuk pembacaan selanjutnya akan dilanjutkan oleh rekan kami. Oke. Izin majelis saya lanjutkan. Lanjutkan, silakan. Selanjutnya, saksi Ferdi Sambo bertemu dengan saksi Putri Chandrawati di ruang keluarga di depan kamar utama lantai 3 untuk menceritakan peristiwa yang dialaminya di Magelang. Lalu saksi Putri Chandrawati mengaku bahwa dirinya telah dilecehkan oleh korban Nobriansyah Yosua Huta Barat. Mendengar cerita sepihak yang belum pasti kebenaran tersebut membuat saksi Ferdi Sambo menjadi marah. Namun dengan kecerdasan dan pengalaman puluhan tahun sebagai seorang anggota kepolisian, sehingga saksi Ferdi Sambo berusaha menenangkan dirinya, lalu memikirkan serta menyusun strategi untuk merampas nyawa korban Nobriansyah Yosua Huta Barat. Selanjutnya, saksi Ferdi Sambo memanggil saksi Ricky Rizal Wibowo melalui NDHT untuk menemui saksi Ferdi Sambo di lantai 3. Setelah itu, saksi Ferdi Sambo bertanya kepada saksi Ricky Rizal Wibowo dengan perkataan, "Ada apa di Magelang?" Lalu saksi Rizal Wibowo menjawab, "Tidak tahu, Pak." Kemudian saksi Ferdi Sambo berkata lagi, "Ibu sudah dilecehkan oleh Yosua." Selanjutnya, saksi Ferdi Sambo meminta kepada saksi Ricky Rizal Wibowo dengan berkata, "Kamu berani enggak tembak dia, Yosua?" Dijawab oleh saksi Ricky Rizal Wibowo, "Tidak berani, Pak, karena saya enggak kuat mentalnya, Pak." Kemudian saksi Ferdi Sambo mengatakan kepada saksi Ricky Rizal Wibowo, "Tidak apa-apa, tapi kalau dia Yosua melawan, kamu backup saya di Duren 3. Dan perkataan saksi Ferdi Sambo tersebut tidak dibantah oleh saksi Ricky Rizal Wibowo sebagaimana jawaban sebelumnya. Selanjutnya, karena tidak ada bantahan dari saksi Rizal Wibowo, lalu saksi Ferdi Sambo untuk mendukung rencana yang diinginkan dan dikehendakinya tersebut untuk memanggil terdakwa Richard Eliezer Pudihang Lumiu, saksi Ricky Rizal Wibowo yang sudah mengetahui niat saksi Ferdi Sambo yang ingin merampas nyawa korban Nobriansyah Yosua Huta Barat ternyata tidak berusaha untuk menghentikan saksi Ferdi Sambo supaya tidak melakukan niatnya tersebut. Tetapi saksi Rizal Wibowo tetap turun menggunakan lift langsung menemui terdakwa Richard Eliezer Pudihang Lumiu di teras, dan setelah bertemu ternyata saksi Ricky Rizal Wibowo bukannya memberitahu niat dan rencana jahat dari saksi Ferdi Sambo yang sebenarnya agar mencegah niat dan rencana jahat tersebut dilaksanakan, namun saksi Rizal Wibowo malah ikut mendukung kehendak saksi Ferdi Sambo tersebut dengan berkata kepada terdakwa Richard Eliezer Pudihang Lumiu, "Cat, dipanggil Bapak ke lantai 3. Naik lift saja, Cat." Lalu terdakwa Richard Eliezer Pudihang Lumiu bertanya, "Untuk apa, Bang?" Meskipun saksi Ricky Rizal Wibowo yang sudah jelas mengetahui rencana merampas nyawa korban Nobriansyah Yosua Huta Barat
sengaja tidak mau menceritakan secara jujur tentang keinginan, kehendak saksi Perdi Sambo tersebut. Dan saksi Ricky Rijal Wibowo juga tidak menyarankan terdakwa Richard Eliezer Pudium untuk menolak bila ditanya keinginan kehendak saksi Perdi Sambo. Namun saksi Ricky Rijal Wibowo tetap menyembunyikan rencana jahat saksi Perdi Sambo tersebut dengan menjawab enggak tahu. Bahwa terdakwa Richard Eliezer Pudium Lumiu yang mendengar perkataan saksi Ricky Rijal Wibowo tersebut naik ke lantai 3 dengan menggunakan lift untuk menemui saksi Perdi Sambo yang sedang duduk di sofa panjang ruang keluarga lantai 3. Terdakwa Richard Eliezer Pudium Lumiu kemudian duduk di sofa tunggal dekat saksi Perdi Sambo. Selanjutnya, terdakwa Richard Eliezer Pudium Lumiu menerima penjelasan saksi Perdi Sambo kejadian tanggal 7 Juli 2022 di Magelang sebagaimana cerita sepihak dari saksi Putri Chandrawati yang belum pasti kebenarannya dengan mengatakan bahwa waktu di Magelang Ibu Putri Chandrawati dilecehkan oleh Joshua. Setelah itu, terdakwa Richard Eliezer Pudium Lumiu yang menerima penjelasan tersebut merasa tergerak hatinya untuk turut menyatukan kehendak dengan saksi Perdi Sambo. Di saat yang sama, perkataan saksi Perdi Sambo itu juga didengar saksi Putri Chandrawati yang langsung keluar dari kamarnya menuju sofa dan duduk di samping Perdi Sambo sehingga ikut terlibat dalam pembicaraan antara saksi Perdi Sambo dan terdakwa Richard Eliezer Pudium Lumiu. Selanjutnya, saksi Perdi Sambo mengutarakan niat jahatnya dengan bertanya kepada terdakwa Eliezer Pudium Lumiu, "Berani kamu tembak Joshua?" Atas pertanyaan saksi Perdi Sambo tersebut, lalu terdakwa Richard Eliezer Pudium Lumiu menyatakan kesediaan, "Siap, Komandan." Mendengar kesediaan dan kesiapan terdakwa Richard Eliezer Pudium Lumiu untuk menembak korban Nopiansa Yosua Huta Barat, lalu saksi Perdi Sambo langsung menyerahkan satu kotak peluru 9 mm kepada terdakwa Richard Eliezer Pudium Lumiu, disaksikan oleh saksi Putri Chandrawati, di mana satu kotak peluru 9 mm tersebut telah dipersiapkan untuk digunakan merampas nyawa korban Noprianto Yosua Huta Barat sebagaimana kehendak saksi Perdi Sambo. Ketiga saksi Perdi Sambo meminta saksi Ricky Rijal Wibowo memanggil terdakwa Richard Eliezer Pudium Lumiu sampai dengan waktu terdakwa Richard Eliezer Pudium Lumiu naik menemui saksi Perdi Sambo menggunakan lift ke lantai 3. Setelah itu, saksi Perdi Sambo meminta kepada terdakwa Richard Eliezer Pudium Lumiu untuk menambahkan amunisi pada magasin senjata api merek Glock 17 nomor seri MPY 851 milik terdakwa Richard Eliezer Lumiu. Saat itu, amunisi dalam magasin terdakwa Richard Eliezer Pudium Lumiu yang semula berisi 7 butir peluru 9 mm ditambah 8 butir peluru 9 mm. Selanjutnya, terdakwa Richard Eliezer Pudium Lumiu memasukkan peluru satu persatu ke dalam magasin pada senjata api Glock 17 nomor seri MPY 851 miliknya untuk mengikuti permintaan saksi Perdi Sambo tersebut. Pada saat terdakwa Richard Eliezer Pudium Lumiu mengisi 8 butir peluru 9 mm kepada magasin senjata Glock 17 nomor seri MPY 851 yang diberikan oleh saksi Perdi Sambo, terdakwa Richard Eliezer Pudium Lumiu telah mengetahui tujuan pengisian peluru untuk digunakan menembak korban Nopiansa Yosua Huta Barat. Kemudian, saksi Perdi Sambo mempertimbangkan dengan tenang dan matang segala perbuatan dan kemungkinan tentang akibat-akibat dari tindakan yang akan dilakukan oleh terdakwa Richard Eliezer Pudium Lumiu. Tindakan yang akan dilakukan terdakwa untuk menenggak korban Nopiansa Yosua Huta Barat yang dapat mengakibatkan dirampasnya korban Nopiansa Yosua Huta Barat. Lalu,
Saksi Perdisambo berkata lagi kepada terdakwa Richard Eliezer Pudium Lumiu dengan menyatakan peran terdakwa Richard Eliezer Pudium Lumiu adalah untuk menembak korban Nopriansah Yosua Huta Barat. Sementara saksi Perdisambo akan berperan untuk menjaga terdakwa Richard Eliezer Pudium Lumiu karena kalau saksi Perdisambo yang menembak, dikhawatirkan tidak ada yang bisa menjaga semuanya. Selanjutnya, saksi Perdisambo menyampaikan berulang kali perencanaan penembakan terhadap korban Nopriansah Yosua Huta Barat dan menjelaskan alasan terdakwa Richard Eliezer Pudium Lumiu untuk menembak korban Nopriansah Yosua Huta Barat dengan skenario-nya adalah korban Nopriansah Yosua Huta Barat dianggap telah melecehkan saksi Putri Chandrawati yang kemudian berteriak minta tolong. Lalu terdakwa Richard Eliezer Pudium Lumiu datang. Selanjutnya, korban Nopriansah Yosua Huta Barat menembak terdakwa Richard Eliezer Pudium Lumiu dan dibalas tembakan lagi oleh terdakwa Richard Eliezer Pudium Lumiu. Pada saat saksi Perdisambo menjelaskan tentang skenario tersebut, saksi Putri Chandrawati masih ikut mendengarkan pembicaraan antara saksi Perdisambo dengan terdakwa Richard Eliezer Pudium Lumiu perihal pelaksanaan merampas nyawa korban Nopriansah Yosua Huta Barat akan dilaksanakan di rumah dinas Duren 346 dan tidak hanya itu, saksi Putri Chandrawati juga mendengar saksi Perdisambo mengatakan kepada terdakwa Richard Eliezer Pudium Lumiu, jika ada orang yang bertanya, dijawab dengan alasan akan melakukan isolasi mandiri atau isoman. Mendengar perkataan saksi Perdisambo tersebut, lalu terdakwa Richard Eliezer Pudium Lumiu menganggukkan kepala sebagai tanda mengerti dan bentuk persetujuan atas rencana jahat saksi Perdisambo untuk merampas nyawa korban Nopriansah Yosua Huta Barat, di mana saksi Putri Chandrawati juga terlibat dalam pembicaraan dengan saksi Perdisambo mengenai keberadaan CCTV di rumah dinas Duren 346 dan menggunakan sarung tangan dalam pelaksanaan perampasan nyawa korban Nopriansah Yosua Huta Barat. Untuk meminimalisir perlawanan korban Nopriansah Yosua Huta Barat, ketika rencana tersebut dilaksanakan, maka harus dipastikan korban Nopriansah Yosua Huta Barat dalam keadaan sudah tidak bersenjata. Lalu saksi Perdisambo menanyakan keberadaan senjata api milik korban Nopriansah Yosua Huta Barat kepada terdakwa Richard Eliezer Pudium Lumiu yang sudah diamankan oleh saksi Ricky Rijal Wibowo yang terlebih dahulu dengan mengatakan mana senjata Yosua. Dijawab terdakwa Richard Eliezer Pudium Lumiu, ada, disimpan di mobil Lexus LMI. Kemudian saksi Perdisambo meminta terdakwa Eliezer Pudium Lumiu mengambil senjata milik korban Nopriansah Yosua Huta Barat. Lalu terdakwa Richard Eliezer Pudium Lumiu turun ke lantai 1 dengan menggunakan lift menuju mobil Lexus LM nomor polisi B1MAH untuk mengambil senjata api HS nomor seri H233001 yang sudah diamankan oleh saksi Ricky Rijal Wibowo di dalam dashboard mobil Lexus LM nomor polisi B1MAH. Dan kemudian terdakwa Richard Eliezer Pudium Lumiu memasukkan senjata api HS nomor seri H233001 ke dalam tas merek Tumi milik terdakwa Richard Eliezer Pudium Lumiu dan membawanya menuju lantai 3 melewati tangga dapur untuk kemudian menyerahkan senjata api tersebut kepada saksi Perdisambo. Pada saat terdakwa Richard Eliezer Pudium Lumiu menyerahkan senjata api HS nomor seri H233001 milik korban Nopriansah Yosua Huta Barat kepada saksi Perdisambo, terdakwa Richard Eliezer Pudium Lumiu melihat saksi Perdisambo sudah menggunakan sarung tangan warna hitam sebagai bagian dari
persiapan pelaksanaan merampas nyawa korban Nofriansah Yosua Huta Barat, bahwa rencana jahat saksi Perdisambo untuk merampas nyawa korban Nofriansah Yosua Huta Barat yang akan dilaksanakan di Duren 346 juga diketahui oleh saksi Putri Chandrawati, namun bukannya membuat saksi Perdisambo dan saksi Putri Chandrawati yang merupakan suami istri tersebut saling mengingatkan untuk mengurungkan terlaksananya niat jahat, akan tetapi keduanya justru saling bekerja sama untuk mengikuti dan mendukung kehendak saksi Perdisambo dengan mengajak saksi Riki Rijal Wibowo, terdakwa Richard Eliezer Pudium Lumiu, saksi Kuat Maruf, dan korban Nofriansah Yosua Huta Barat dengan alasan untuk melakukan isolasi mandiri di rumah dinas Duren 3 nomor 46. Begitupun dengan saksi Riki Rijal Wibowo, terdakwa Richard Eliezer Pudium Lumiu, dan saksi Kuat Maruf, tidak satu pun dari ketiganya yang berupaya mencegah rencana saksi Perdisambo dan justru mengikuti skenario melakukan isolasi mandiri atau isoman. Padahal terhadap saksi Riki Rijal Wibowo dan saksi Kuat Maruf jelas tidak melakukan tes PCR karena akan kembali ke Magelang. Akan tetapi turut mendukung kehendak bersama saksi Perdisambo untuk merampas nyawa korban Nofriansah Yosua Huta Barat. Kemudian saksi Putri Chandrawati turun ke lantai 1 dan mengajak saksi Rijal Riki Wibowo ke rumah dinas Duren 3 nomor 46 dengan alasan akan melakukan isolasi mandiri. Sedangkan saksi Kuat Maruf yang sebelumnya juga sudah mengetahui akan dirampasnya nyawa korban Nofriansah Yosua Huta Barat dengan kehendaknya sendiri sudah membawa pisau di dalam tas selempangnya yang sewaktu-waktu dapat dipergunakan apabila korban Nofriansah Yosua Huta Barat melakukan perlawanan. Selanjutnya, saksi Kuat Maruf tanpa disuruh langsung menghidupkan mobil Lexus LM nomor polisi B1MAH, lalu saksi Putri Chandrawati naik dan duduk di kursi tengah mobil tersebut. Lalu saksi Riki Rijal Wibowo sebagai pengemudi, saksi Kuat Maruf dan terdakwa Richard Eliezer Pudium Lumiu sudah berada di dalam mobil, padahal saksi Riki Rijal Wibowo dan saksi Kuat Maruf yang seharusnya kembali ke Magelang tetapi saat itu malah turut serta pergi ke rumah dinas Duren 346, sedangkan saksi Susi yang ikut tes PCR justru tidak diajak ke rumah dinas Duren 3 nomor 46 dan tetap tinggal di rumah Saguling 3 nomor 29. Terakhir, saksi Riki Rijal Wibowo mengajak korban Nofriansah Yosua Huta Barat naik mobil dan duduk di depan saksi kursi Riki Rijal Wibowo. Seharusnya masih ada kesempatan bagi saksi Riki Rijal Wibowo, saksi Putri Chandrawati, terdakwa Richard Eliezer Pudium Lumiu, dan saksi Kuat Maruf untuk memberitahu tentang niat dan saksi Perdisambo yang hendak merampas nyawa korban Nofriansah Yosua Huta Barat sehingga korban Nofriansah Yosua Huta Barat tidak ikut ke rumah dinas Duren 3 nomor 14. Selanjutnya, mobil yang dikemudikan oleh saksi Riki Rijal Wibowo dan rombongan berangkat menuju rumah dinas Duren 346 sekira pukul 17.06 waktu Indonesia bagian Barat, bahwa sesampainya di rumah dinas Duren 346 sekira pukul 17.07 waktu Indonesia bagian Barat, korban Nofriansah Yosua Huta Barat terlebih dahulu turun dari mobil dan langsung membuka pagar rumah. Setelah itu, saksi Putri Chandrawati turun dari mobil diikuti oleh saksi Kuat Maruf yang masuk ke dalam rumah melewati garasi menuju pintu dapur yang sebelumnya sudah dibuka oleh saksi Kuat Maruf, langsung menuju kamar utama di lantai 1 diantar oleh saksi Kuat Maruf. Setelah itu, saksi Kuat Maruf langsung menutup pintu rumah bagian depan dan naik lagi ke lantai 2 tanpa disuruh langsung menutup pintu balkon. Padahal saat itu kondisi matahari masih dalam keadaan terang benderang, apalagi tugas untuk menutup
pintu tersebut bukan merupakan tugas keseharian dari saksi Kuatmaruf, melainkan tugas tersebut merupakan pekerjaan dari saksi Diryanto alias Kodir sebagai asisten rumah tangga rumah dinas Duren 346 yang pada saat itu sedang berada di rumah dinas Duren 3 nomor 46. Selanjutnya, pada saat saksi Kuatmaruf berada di lantai 2, terdakwa Richard Eliezer Pudium Lumiu juga naik ke lantai 2 dan masuk ke kamar ajudan. Namun bukannya berpikir untuk mengurungkan dan menghindarkan diri dari rencana tersebut, terdakwa Richard Eliezer Pudium Lumiu justru melakukan ritual berdoa berdasarkan keyakinannya, meneguhkan kehendaknya sebelum melakukan perbuatan merampas nyawa korban Nopriansa Yosua Huta Barat. Sedangkan saksi Ricky Rijal Wibowo sudah mengetahui rencana tersebut, tidak masuk dalam keadaan rumah dinas Duren 346, tetap berdiri di garasi rumah untuk mengawasi keberadaan korban Nopriansa Yosua Huta Barat yang sedang berdiri di taman halaman rumah dinas tersebut, guna memastikan korban Nopriansa Yosua Huta Barat tidak kemana-mana. Di saat itulah kesempatan terakhir saksi Ricky Rijal Wibowo sekurang-kurangnya dapat memberitahu korban Nopriansa Yosua Huta Barat. Namun saksi Ricky Rijal Wibowo tetap tidak memberitahu korban Nopriansa Yosua Huta Barat supaya pergi dan lari menjauh agar terhindar dari perampasan nyawa sebagaimana yang dikehendaki saksi Perdi Sambo. Bahwa sekira pukul 17:08 WIB, saksi Perdi Sambo yang akan merampas nyawa korban Nopriansa Yosua Huta Barat berangkat dengan saksi Ajan Romer selaku ajudan dan saksi Prayogi Iktara Wikaton selaku sopir menuju rumah dinas Duren 346 dengan mengendarai mobil dinas Lexus LX 570 warna hitam nomor polisi B143RFP dengan dikawal oleh saksi Damianus Laba Koban alias Damson dan saksi Farhan Sabila pengawal motor saksi Perdi Sambo, bahwa sesampainya di rumah dinas Duren 3 nomor 46 sekira pukul 17:10 waktu Indonesia bagian Barat, kemudian saksi Ajan Romer turun lebih dulu dan mobil tetap berjalan melewati pintu pagar samping rumah dinas Duren 3 nomor 46. Selanjutnya, saksi Perdi Sambo menyuruh sopir saksi Prayogi Iktarawi Wikaton untuk menghentikan mobil di depan rumah dinas Duren 346 dan saat itu saksi Perdi Sambo langsung bergegas turun dari mobil. Saksi Perdi Sambo turun dari mobil, senjata api yang dibawanya terjatuh di dekat saksi Perdi Sambo. Melihat kejadian itu, saksi Adam Romel yang berada di samping Perdi Sambo hendak memungut senjata api HS nomor seri H233001 milik korban Nopriansa Yosua Huta Barat tersebut, akan tetapi dicegah oleh saksi Perdi Sambo dengan mengatakan, biar saya saja yang mengambil. Lalu senjata api HS nomor seri H233001 tersebut langsung diambil saksi Perdi Sambo yang saat itu saksi Ajan Romel melihat saksi Perdi Sambo sudah menggunakan sarung tangan hitam dan senjata HS nomor H233001 tersebut dimasukkan ke dalam kantong celana sebelah kanan saksi Perdi Sambo. Selanjutnya, sekira pukul 17:11 waktu Indonesia bagian Barat, saksi Perdi Sambo berjalan kaki masuk ke dalam rumah dinas melalui pintu garasi dan bertemu dengan saksi Diryanto alias Kodir selaku asisten rumah tangga yang bertugas menjaga rumah dinas Duren 346. Di saat yang bersamaan, saksi Ricky Rijal Wibowo mengetahui kedatangan saksi Perdi Sambo yang hendak merampas nyawa dengan cara menembak korban Nopriansa Yosua Huta Barat. Akan tetapi saksi Ricky Rijal Wibowo tetap tidak memberitahu korban Nopriansa Yosua Huta Barat. Namun
saksi Riki Rijal Wibowo justru turut serta mendukung kehendak jahat tersebut dengan tetap mengawasi keberadaan korban Nofriansah Yosua Huta Barat yang masih berdiri di taman halaman rumah. Selanjutnya, saksi Ferdi Sambo bertemu dengan saksi Kuatmaruf di lantai 1. Saat saksi Marut melihat saksi Ferdi Sambo dalam keadaan raut muka marah dan emosi, lalu dengan nada tinggi saksi Ferdi Sambo mengatakan, "What? Di mana Riki dan Yosua? Panggil." Di saat yang bersamaan, terdakwa Richard Eliezer Pudium Lumiu yang mendengar suara saksi Ferdi Sambo langsung turun ke lantai 1 menemui saksi Ferdi Sambo dan berdiri di samping kanan saksi Ferdi Sambo. Lalu saksi Ferdi Sambo mengatakan kepada terdakwa Richard Eliezer Pudium Lumiu, "Kokang senjatamu." Setelah itu, terdakwa Richard Eliezer Pudium Lumiu mengokang senjatanya dan menyalipkan di pinggang sebelah kanan. Bahwa sekira pukul 17:12 waktu Indonesia bagian Barat, saksi Kuatmaruf yang mengetahui kehendak saksi Ferdi Sambo dengan sigap dan tanggap keluar melalui pintu dapur menuju garasi dan menghampiri saksi Riki Rijal Wibowo yang berdiri di depan garasi di dekat bak sampah dan mengatakan, "Om, dipanggil Bapak sama Yosua." Mendengar perkataan tersebut, saksi Riki Rijal Wibowo menghampiri korban Nofriansah Yosua Huta Barat yang sedang berada di halaman samping rumah dan memberitahu kepada korban Nofriansah Yosua Huta Barat bahwa dirinya dipanggil oleh saksi Ferdi Sambo. Kemudian atas penyampaian saksi Riki Rijal Wibowo tersebut menyebabkan korban Nofriansah Yosua Huta Barat tanpa sedikit pun merasa curiga berjalan masuk ke dalam rumah, melewati garasi dan pintu dapur menuju ruang tengah dekat meja makan, diikuti dan dikawal terus. Dilanjutkan jaksa yang lain. Izin melanjutkan majelis. Bahwa saksi Kuatmaruf setelah memanggil saksi Riki Rijal Wibowo dan korban Nofriansah Yosua Huta Barat tetap ikut masuk ke dalam rumah, mengawal korban Nofriansah Yosua Huta Barat sampai ke hadapan terdakwa Richard Eliezer Pudium Lumiu dan saksi Ferdi Sambo. Saat itu, saksi Kuatmaruf masih membawa pisau di sebelah tas selempangnya untuk berjaga-jaga apabila terjadi perlawanan dari korban Nofriansah Yosua Huta Barat. Sesampainya di ruang tengah dekat meja makan, saksi Ferdi Sambo bertemu dan berhadapan dengan korban Nofriansah Yosua Huta Barat. Pada saat itu, saksi Ferdi Sambo langsung memegang leher bagian belakang korban Nofriansah Yosua Huta Barat, lalu mendorong korban Nofriansah Yosua Huta Barat ke depan, sehingga posisi korban Nofriansah Yosua Huta Barat tepat berada di depan tangga dengan posisi berhadapan dengan saksi Ferdi Sambo dan terdakwa Richard Eliezer Pudium Lumiu yang berada di samping kanan saksi Ferdi Sambo, sedangkan posisi saksi Kuatmaruf berada di belakang saksi Ferdi Sambo dan saksi Riki Rijal Wibowo dalam posisi bersiaga untuk melakukan pengamanan bila korban Nofriansah Yosua Huta Barat melakukan perlawanan berada di belakang terdakwa Richard Eliezer Pudium Lumiu, sedangkan saksi Putri Chandrawati berada di dalam kamar utama dengan jarak kurang lebih 3 meter dari posisi korban Nofriansah Yosua Huta Barat berdiri. Kemudian saksi Ferdi Sambo langsung mengatakan kepada korban Nofriansah Yosua Huta Barat dengan perkataan, "Jongkok kamu." Lalu korban Nofriansah Yosua Huta Barat sambil mengangkat kedua tangannya menghadap ke depan sejajar dengan dada, sempat mundur sedikit sebagai tanda penyerahan diri dan berkata, "Ada apa ini?" Selanjutnya saksi Ferdi Sambo yang sudah mengetahui jika menembak dapat merampas nyawa berteriak dengan suara keras kepada terdakwa Richard Eliezer Pudium Lumiu
dengan mengatakan, "Woi, kau tembak cepat kau tembak." Seharusnya saksi Ferdi Sambo sebagai seorang perwira tinggi di Kepolisian Negara Republik Indonesia berpangkat Inspektur Jenderal yang sudah lama berkecimpung di dalam dunia hukum sepatutnya bertanya dan memberikan kesempatan kepada korban Nofriansah Yosua Huta Barat untuk menjelaskan tentang hal yang terjadi sebagaimana cerita saksi Putri Chandrawati tentang pelecehan yang terjadi di Magelang dan bukannya malah membuat saksi Ferdi Sambo semudah itu menjadi marah dan emosi sehingga merampas nyawa korban Nofriansah Yosua Huta Barat. Selanjutnya, terdakwa Richard Eliezer Budiang Lumiu mendengar teriakan saksi Ferdi Sambo. Lalu terdakwa Richard Eliezer Budiang Lumiu sesuai dengan rencana jahat yang telah disusun sebelumnya dengan pikiran tenang, matang serta tanpa ada keraguan sedikit pun karena sudah mengetahui jika menembak akan mengakibatkan dirampasnya nyawa korban Nofriansah Yosua Huta Barat, langsung mengarahkan senjata api Glock 17 nomor seri MPY 851 ke tubuh korban Nofriansah Yosua Huta Barat dan menembakkan senjata api miliknya sebanyak 3 atau 4 kali sehingga korban Nofriansah Yosua Huta Barat terjatuh dan terkapar mengeluarkan banyak darah. Penembakan tersebut menimbulkan luka tembak masuk pada dada sisi kiri, sisi kanan masuk ke dalam rongga dada hingga menembus paru dan bersarang pada otot sela iga ke-8 kanan bagian belakang yang menimbulkan sayatan pada bagian punggung. Luka tembak masuk pada bahu kanan menyebabkan luka tembak keluar pada lengan atas kanan. Luka tembak masuk pada bibir sisi kiri menyebabkan patahnya tulang rahang bawah dan menembus hingga ke leher sisi kanan. Luka tembak masuk pada lengan bawah kiri bagian belakang telah menembus ke pergelangan tangan kiri dan menyebabkan kerusakan pada jari manis dan jari kelingking tangan kiri. Kemudian saksi Ferdi Sambo menghampiri korban Nofriansah Yosua Huta Barat yang tergeletak di dekat tangga kamar mandi dalam keadaan tertelungkup masih bergerak-gerak kesakitan. Lalu untuk memastikan benar-benar tidak bernyawa lagi, saksi Ferdi Sambo yang sudah memakai sarung tangan warna hitam menggenggam senjata api dan menembak sebanyak 1 kali mengenai tepat kepala bagian belakang sisi kiri korban Nofriansah Yosua Huta Barat hingga korban meninggal dunia. Tembakan saksi Ferdi Sambo tersebut menembus kepala bagian belakang sisi kiri korban Nofriansah Yosua Huta Barat melalui hidung mengakibatkan adanya luka bakar pada cuping hidung sisi kanan luar. Lintasan anak peluru telah mengakibatkan rusaknya tulang dasar tengkorak pada 2 tempat yang mengakibatkan kerusakan tulang dasar rongga bola mata bagian kanan, menimbulkan resapan darah pada kelopak bawah mata kanan yang lintasan anak peluru telah menimbulkan kerusakan pada batang otak. Dilanjutkan majelis. Selanjutnya saksi Ferdi Sambo SHMH SIK MH dengan akal licik untuk menghilangkan jejak serta untuk mengelabui perbuatan merampas nyawa korban Nofriansah Yosua Huta Barat. Kemudian saksi Ferdi Sambo SIK MH menembak ke arah dinding di atas tangga beberapa kali, lalu berbalik arah dan menghampiri korban Nofriansah Huta Barat, lalu menempelkan senjata api HS nomor seri H233001 milik korban Nofriansah Yosua Huta Barat ke tangan kiri korban Nofriansah Yosua Huta Barat. Untuk kemudian saksi Ferdi Sambo SIK MH berbalik arah dan menggunakan tangan kiri korban Nofriansah Yosua Huta Barat untuk menembak ke arah tembok di atas TV. Selanjutnya senjata api HS nomor seri H233001 tersebut diletakkan di lantai dekat tangan kiri korban Nofriansah Yosua Huta Barat.
dengan tujuan seolah-olah telah terjadi tembak-menembak antara terdakwa Richard Eliezer Pudihang Lumiu dengan korban Nofriansah Joshua Huta Barat. Setelah nyawa korban Nofriansah Joshua Huta Barat berhasil dirampas sehingga korban meninggal dunia sekitar pukul 17.16 WIB. Saksi Ferdi Sambo SH SIK MH keluar rumah melalui pintu dapur menuju garasi, dan saat itu saksi Ferdi Sambo SH SIK MH bertemu dengan saksi Azhar Romer yang berlari ke dalam rumah sambil memegang senjata api karena terkejut mendengar suara tembakan. Lalu secara spontan menodongkan senjata api ke arah saksi Ferdi Sambo SH SIK MH, dan saksi Ferdi Sambo SH SIK MH mengatakan kepada saksi Azhar Romer, "Ibu di dalam." Setelah itu, saksi Azhar Romer masuk ke dalam rumah dan bertemu dengan terdakwa Richard Eliezer Pudihang Lumiu yang sedang memegang senjata api Glock 17 nomor seri MPY 851. Kemudian saksi Ferdi Sambo SH SIK MH masuk ke dalam rumah bertemu dengan terdakwa Richard Eliezer Pudihang Lumiu dan saksi Azhar Romer. Lalu untuk memperkuat skenario rekayasanya, saksi Ferdi Sambo SH SIK MH kembali berpura-pura melayangkan sikutnya ke arah saksi Azhar Romer dan berkata, "Kamu tidak bisa menjaga ibu." Setelah itu saksi Ferdi Sambo SH SIK MH masuk ke dalam kamar untuk menjemput saksi Putri Chandrawati yang berada di kamar dan membawa saksi Putri Chandrawati keluar rumah dengan cara merangkul kepala saksi Putri Chandrawati menempel di dada saksi Ferdi Sambo SH SIK MH. Sesampainya di luar rumah, saksi Ferdi Sambo SH SIK MH meminta kepada saksi Ricky Rizal Wibowo untuk mengantarkan saksi Putri Chandrawati ke rumah Saguling 3 nomor 29. Selanjutnya pada saat saksi Ferdi Sambo kembali ke dalam rumah, saksi Kuat Ma'ruf berada di garasi dan terdakwa Richard Eliezer Pudihang Lumiu tetap berada di dalam rumah, seolah-olah tidak terjadi peristiwa penembakan terhadap korban Nofriansah Joshua Huta Barat. Kemudian sekitar pukul 17.17 WIB, saksi Putri Chandrawati dengan suatu alasan tertentu masih sempat berganti pakaian ketika masuk ke rumah dinas Duren 3 nomor 46. Awalnya saksi Putri Chandrawati berpakaian baju sweater warna coklat dan celana legging warna hitam. Namun ketika keluar dari rumah dinas Duren 3 nomor 46, saksi Putri Chandrawati sudah berganti pakaian, model blus kemeja warna hijau garis-garis hitam dan celana pendek warna hijau garis-garis hitam. Lalu saksi Putri Chandrawati dengan tenang dan acuh tak acuh atau cuek pergi meninggalkan rumah dinas Duren 3 nomor 46 diantar oleh saksi Ricky Rizal Wibowo menuju ke rumah Saguling 3 nomor 29. Padahal korban Nofriansah Joshua Huta Barat merupakan ajudan yang sudah lama dipercaya oleh saksi Ferdi Sambo untuk melayani, mendampingi, dan mengawal saksi Putri Chandrawati dimanapun berada. Sehingga dari hubungan kedekatan yang sudah terjalin selama ini, maka kematian korban Nofriansah Joshua Huta Barat seharusnya mempengaruhi kondisi batin dari saksi Putri Chandrawati tersebut. Setelah itu saksi Ricky Rizal Wibowo kembali lagi ke rumah dinas Duren 3 nomor 46 dengan mengendarai sepeda motor. Bahwa dengan akal liciknya saksi Ferdi Sambo SH SIK MH sebagai seorang dengan kedudukan sebagai pejabat tinggi Polri yang menjabat Kepala Divisi Profesi dan Pengamanan Polri berupaya untuk mengaburkan peristiwa penembakan korban Nofriansah Joshua Huta Barat dengan cara menghilangkan barang bukti yang berada di lokasi kejadian. Padahal seharusnya saksi Ferdi Sambo SH SIK MH sebagai seorang perwira tinggi kepolisian menunjukkan contoh teladan yang mencerminkan jiwa kesatria dan bijaksana dalam menghadapi dengan tetap menjunjung tinggi kebenaran dan keadilan, serta menjaga keselamatan jiwa raga anggotanya. Akan tetapi, parahnya saksi Ferdi Sambo SH SIK MH justru menunjukkan perilaku yang tidak terpuji dengan menyebarkan cerita skenario yang tidak dirancang. Dengan cerita skenario yang telah dirancang sedemikian rupa hanya demi membela dirinya
dan justru melimpahkan segala kesalahan kepada korban Nofriansah Joshua Huta Barat yang dituduh melakukan sesuatu di Magelang, padahal belum diketahui secara pasti kebenarannya. Bahwa sebagai tindak lanjut dari akal liciknya, beberapa saat setelah kejadian perampasan nyawa korban Nofriansah Huta Barat, saksi Ferdi Sambo SH SIK MH menelpon saudara Hendra Kurniawan Karo Paminal dan saudara Beni Ali Karo Propos serta saksi Ari Cahya Nugraha alias Acai untuk datang ke rumah dinas Duren 3 nomor 46. Sedangkan saksi Audi Pratowo, supir Kasat Reskrim Polres Metro Jakarta Selatan yang mendengar ada suara tembakan dari rumah dinas Duren 3 nomor 46 menghubungi saksi Ridwan R. Soplanit selaku Kanit Reskrim selaku Kasat Reskrim Polres Jakarta Selatan untuk datang ke rumah dinas Duren 3 nomor 46. Selanjutnya saudara Hendra Kurniawan dan saudara Beni Ali, saksi Ridwan dan saksi Ari Cahya Nugraha datang ke rumah dinas Duren 3 nomor 46. Saat itu melihat di dalam rumah sudah tergeletak korban Nofriansah Joshua Huta Barat yang bergelimang darah dan melihat selongsong peluru dan proyektil serta serpihan peluru yang berserakan di sekitar lokasi kejadian. Dan saat itu juga melihat terdakwa Richard Eliezer Pudihang Lumiu yang sedang berada di lokasi kejadian. Tidak beberapa lama kemudian, sekira pukul 19.40 WIB, terhadap jenazah korban Nofriansah Joshua Huta Barat dilakukan evakuasi, di mana saksi Ahmad Syahrul Ramadan atau driver ambulan PT Bintang Medika mengawali dengan mengecek nadi bagian leher dan tangan sebelah kiri korban Nofriansah Joshua Huta Barat. Ternyata sudah meninggal. Setelah itu jenazah korban Nofriansah Huta Barat dimasukkan ke dalam kantong jenazah lalu diangkat menggunakan tandu menuju ke dalam satu unit mobil ambulan jenis minibus merek Daihatsu Grand Max warna putih nomor polisi B1069 TIX melalui pintu samping menuju garasi mobil, dan ambulan langsung berangkat menuju ke Rumah Sakit Polri Kramat Jati yang beralamat di Jalan RS Polri Kramat Jati, Kecamatan Kramat Jati, Kota Jakarta Timur, dan tiba sekitar pukul 19.52 WIB. Bahwa pada tanggal 8 Juli 2022 sekira pukul 22.00 WIB, sepulang saksi Ferdi Sambo SH SIK MH menemui pimpinan bersama dengan Hendra Kurniawan SIK dan Beni Ali. Mereka kembali ke lantai 3 ruang pemeriksaan Propos, menemui saksi terdakwa Richard Eliezer Pudihang, saksi Riki Rijal Wibowo, dan saksi Kuat Maruf yang telah menunggu di tempat tersebut. Kemudian mereka sepakat terhadap apa yang mereka skenariokan atas terbunuhnya korban Nofriansah Joshua Huta Barat. Harus sependapat dan satu pikiran. Kemudian juga Hendra Kurniawan SIK, Beni Ali, selanjutnya saksi Ferdi Sambo menyampaikan, ini harga diri, percuma jabatan dan pangkat bintang 2 kalau harkat dan martabat serta kehormatan keluarga hancur karena kelakuan Joshua, korban Nofriansah Joshua Huta Barat. Mohon rekan-rekan untuk masalah ini diproses apa adanya sesuai peristiwa di tempat kejadian perkara atau TKP. Lalu saksi Ferdi Sambo SH SIK MH juga menyampaikan keterangan saksi dan barang bukti diamankan. Tidak hanya itu saja, saksi Ferdi Sambo berpesan untuk peristiwa di Magelang tidak usah dipertanyakan. Kita sepakati, kita berangkat mulai dari peristiwa di rumah dinas Duren 3 nomor 46 saja. Terakhir, saksi Ferdi Sambo SIK MH mengatakan baiknya untuk penanganan tindak lanjut di Paminal saja. Bahwa pada tanggal 9 Juli 2022, saksi Ferdi Sambo kembali melakukan cara-cara licik dengan meminta saksi Putri Chandrawati selaku istri saksi Ferdi Sambo agar membuat laporan polisi nomor LP _B_1630 _7 Romawi _2022 _SPKT Polres Metro Jakarta Selatan Polda Metro Jaya tanggal 9 Juli 2022 atas nama pelapor Putri Chandrawati dan
terlapor atas nama Nofriansah Joshua Huta Barat. Saat itu, saksi Putri Chandrawati langsung memberikan keterangan yang dituangkan secara tertulis sebagai pelapor korban dengan keterangan peristiwa pelecehan di Duren 3 nomor 46 yang dilakukan oleh terlapor Nofriansah Joshua Huta Barat kepada saksi Putri Chandrawati, padahal diketahuinya keterangan tersebut merupakan keterangan yang tidak benar. Bahwa kemudian pada tanggal 10 Juli 2022 saat saksi Ferdi Sambo berada di ruang kerja rumah Jalan Saguling 3 nomor 29 dengan menggunakan handy talkie atau HT memanggil terdakwa Richard Eliezer Pudiang Lumiu, saksi Ricky Rizal Wibowo dan saksi Kuat Ma'ruf untuk naik ke lantai 2. Kemudian secara bersama-sama terdakwa Richard Eliezer Pudiang Lumiu, saksi Ricky Rizal Wibowo dan saksi Kuat Ma'ruf naik ke lantai 2 untuk menemui saksi Ferdi Sambo yang saat itu sedang berada saksi Putri Chandrawati. Kemudian terdakwa Richard Eliezer Pudiang Lumiu, saksi Ricky Rizal Wibowo dan saksi Kuat Ma'ruf duduk di hadapan saksi Ferdi Sambo dan Putri Chandrawati. Kemudian saksi Ferdi Sambo memberikan amplop warna putih yang berisikan mata uang atau dolar kepada saksi Ricky Rizal Wibowo dan saksi Kuat Ma'ruf dengan nilai masing-masing setara dengan 500 juta rupiah. Sedangkan terdakwa Richard Eliezer Pudiang Lumiu dengan nilai setara 1 miliar rupiah. Dan amplop yang berisikan uang tersebut diambil kembali oleh saksi Ferdi Sambo, SH SIK MH dengan janji akan diserahkan pada bulan Agustus tahun 2022 apabila kondisi sudah aman. Kemudian saksi Ferdi Sambo memberikan handphone merek iPhone 13 Pro Max sebagai hadiah untuk mengganti handphone lama yang telah dirusak atau dihilangkan agar jejak komunikasi peristiwa merampas nyawa korban Nofriansah Joshua Huta Barat tidak terdeteksi. Kemudian saat itu saksi Putri Chandrawati selaku istri saksi Ferdi Sambo mengucapkan terima kasih kepada terdakwa Richard Eliezer Pudiang Lumiu, saksi Ricky Rizal Wibowo dan saksi Kuat Ma'ruf. Terdakwa Richard Eliezer Pudiang Lumiu, saksi Ricky Rizal Wibowo dan saksi Kuat Ma'ruf menyadari sepenuhnya dan tidak sedikit pun menolak pemberian handphone merek iPhone 13 Pro Max dan uang yang dijanjikan oleh saksi Ferdi Sambo bersama saksi Putri Chandrawati tersebut, yang merupakan tanda terima kasih atau hadiah karena terdakwa Richard Eliezer Pudiang Lumiu, saksi Ricky Rizal Wibowo dan saksi Kuat Ma'ruf telah turut terlibat merampas nyawa korban Nofriansah Joshua Huta Barat. Bahwa akibat perbuatan terdakwa Richard Eliezer Pudiang Lumiu bersama-sama saksi Ferdi Sambo, SH SIK MH, saksi Putri Chandrawati, saksi Ricky Rizal Wibowo dan saksi Kuat Ma'ruf mengakibatkan korban Nofriansah Joshua Huta Barat mengalami kematian sebagaimana Visum et Repertum nomor R/082/SK.H/7 Romawi 2022/IKF tanggal 14 Juli 2022 yang dibuat dan ditandatangani oleh Dr. Farah P. Karub SPFM dan Dr. Asri M. Pralebda SPFM, dokter spesialis forensik dan mediko-legal pada Rumah Sakit Bayangkara tingkat 1 Pusdokes Polri dengan hasil pemeriksaan pada pemeriksaan luar ditemukan 1. Label mayat tidak terdapat label pada mayat. 2. Tutup atau bungkus mayat 1 buah kantong jenazah berbahan terpal berwarna biru. Pada bagian depan terdapat lambang Korlantas Polri dan bertuliskan Korlantas Polri. 3. Perhiasan mayat tidak terdapat perhiasan pada mayat. 4. Pakaian mayat 1 helai kaos lengan pendek berbahan katun berwarna putih bermerek Zara ukuran L. Terdapat berlumuran darah pada bagian depan. Terdapat 3 buah lubang sebagai berikut. Pada dada sisi kanan berukuran 0,8 cm kali 0,8 cm. Pada bagian bahu sisi kanan berukuran 0,7 cm kali 1 cm.
Pada lengan atas kanan berukuran 0,7 cm kali 0,8 cm. 2. Satu helai celana panjang berbahan jeans berwarna biru dongker bermerek Uniqlo jeans berukuran 33 dengan kondisi berlumuran darah. Pada bagian paha kanan, pada bagian pinggang terpasang satu buah ikat pinggang berbahan kain berwarna hitam. 3. Satu helai celana dalam berbahan katun berwarna hitam bermerek Uniqlo berukuran L. 5. Benda di samping mayat, satu buah masker non medis berwarna hitam bermerek Sensi. Pada bagian depan terdapat satu buah lubang berdiameter 0,5 cm. 6. Kaku mayat terdapat pada seluruh persendian, mudah dilawan. Lebam mayat terdapat pada punggung berwarna ungu, hilang dengan penekanan. 7. Jenis kelamin laki-laki, ras Mongoloid, bangsa Indonesia, dengan usia sekitar 27 tahun. Kulit sawo matang, perawakan gizi baik, panjang tubuh 170 cm, zakar disunat. 8. Identitas khusus pada lengan atas kanan sisi luar 10 cm di bawah puncak bahu terdapat tahi lalat berwarna hitam, permukaan menonjol, tidak berambut, berukuran 0,8 cm kali 0,8 cm kali 0,5 cm. 9. Rambut kepala berwarna hitam, tumbuhnya lurus, panjang 5 cm, alis mata berwarna hitam, tumbuhnya lebat, panjang 0,5 cm, bulu mata berwarna hitam, tumbuhnya lurus, panjang 1 cm, kumis dan jenggot berwarna hitam, tumbuhnya sedang. 10. Mata kanan, kelopak mata tertutup, selaput bening mata bagian dalam tampak keruh, teleng mata bulat berdiameter 3 mm, warna tiral mata coklat, selaput bola mata bagian bawah terdapat bercak pendarahan, selaput kelopak mata bagian bawah terdapat luka terbuka berukuran 6 mm kali 4 mm, dikelilingi resapan darah. Mata kiri, kelopak mata tertutup, selaput bening mata jernih, teleng mata kiri bulat berdiameter 5 mm, warna tiral mata berwarna coklat, selaput bola mata putih, selaput kelopak mata kiri pucat. Hidung mancung, telinga kanan dan telinga kiri menggantung, mulut tertutup, lidah tidak terjulur atau tergigit. 12. Gigi geligi berjumlah 32 buah dengan 8 buah gigi pada masing-masing di sisi rahang, pada rahang bawah sisi kanan, antara gigi pertama dan gigi kedua tampak patah dengan gusi di sekitarnya dikelilingi resapan darah. 13. Dari mulut dan lubang hidung keluar darah. Dari kedua lubang telinga, lubang kemaluan dan lubang pelepasan tidak keluar apa-apa. 14. Luka-luka. 1. Pada kepala bagian sisi kiri 2 cm dari pertengahan belakang, 10 cm di atas batas tubuh rambut belakang, 150 cm di atas tumit, terdapat luka berbentuk bulat berdiameter 5 mm, dikelilingi klim lecet dengan ukuran sebagai berikut: kanan atas 2 mm, kanan bawah 2 mm, kiri bawah 2 mm, kiri atas 2 mm. 2. Pada kelopak bawah mata kanan 4 cm dari pertengahan depan, 1,5 cm di bawah sudut luar mata, 150 cm di atas tumit, terdapat luka terbuka berbentuk lonjong berukuran 5 mm kali 3 mm, dikelilingi klim lecet dengan ukuran sebagai berikut: kiri bawah 3 mm, kanan bawah 2 mm, kanan atas 1 mm, kiri atas 2 mm. Luka dikelilingi memar berwarna ungu kemerahan seluas 6 cm kali 4 cm. Pada sudut kanan atas luka terbuka berlanjut menjadi luka terbuka dangkal sepanjang 6 mm. 1,5 cm di bawah luka tersebut terdapat 2 buah luka lecet berbentuk garis serong dari kiri bawah ke kanan atas, masing-masing sepanjang 1 cm dan 0,6 cm. Dikelilingi memar berwarna ungu kehitaman seluas 1,5 cm kali 1 cm. 3. Pada selaput kelopak bawah mata kanan terdapat luka berbentuk tidak beraturan berukuran 6 mm kali 4 mm, dikelilingi bercak pendarahan di sekitarnya.
4. Pada cuping hidung sisi kanan 0,5 cm dari garis pertengahan depan 4,5 cm di bawah sudut bawah mata 150 cm di atas tumit. Terdapat luka terbuka berbentuk tidak beraturan. Dasar tampak tulang hidung dan sekat antara rongga hidung yang patah berkeping. Luka berukuran 1,5 cm kali 1 cm. Di sekitarnya terdapat 2 buah luka lecet berbentuk garis, masing-masing sepanjang 0,4 cm dan 0,5 cm. 5. Pada bibir bagian bawah sisi kiri 1 cm dari garis pertengahan depan 150 cm di atas tumit terdapat luka berbentuk bulat berdiameter 5 mm dikelilingi klim lecet sehingga sebagai berikut. Kiri atas berukuran 12 mm, kiri bawah berukuran 2 mm, kanan bawah 1 mm, kanan atas 8 mm. 6. Pada leher sisi kanan 4 cm dari garis pertengahan depan 6 cm di bawah sudut bibir 140 cm di atas tumit terdapat luka berbentuk tidak beraturan dengan dasar teraba tulang rahang bawah yang luka yang patah berkeping. Luka berukuran 2 cm kali 1,5 cm. 7. Pada pucuk bahu kanan 20 cm dari pertengahan depan terdapat luka terbuka berbentuk lonjong berukuran 8 mm kali 6 mm dikelilingi klim lecet dengan ukuran sebagai berikut. Kiri atas 6 mm, kiri bawah 5 mm, kanan bawah 1 mm, kanan atas 2 mm. 8. Pada dada sisi kanan 2 cm dari garis pertengahan depan 15 cm di bawah puncak bahu 130 cm di atas tumit terdapat luka terbuka berbentuk bulat berdiameter 15 mm dikelilingi klim lecet dengan ukuran sebagai berikut. Kiri atas 2 mm, kiri bawah 2 mm, kanan bawah 2 mm, kanan atas 2 mm. 9. Pada lengan atas sisi luar 12 cm di bawah puncak bahu terdapat luka terbuka berbentuk tidak beraturan dasar teraba otot. Luka berukuran 1,3 cm kali 1 cm. 10. Pada pergelangan tangan sisi kanan sisi belakang posisi tangan anatomis terdapat luka terbuka berbentuk bulat berdiameter 5 cm dikelilingi klim lecet dengan batas sebagai berikut. Atas 5 cm, bawah 1 mm. 11. Pada pergelangan tangan kiri sisi depan atau posisi tangan anatomis terdapat luka berbentuk tidak beraturan dasar teraba otot. Luka berukuran 9 mm kali 7 mm dikelilingi memar berwarna keunguan. 12. Pada ruas ujung jari kelingking kiri sebelah belakang, kiri sisi belakang atau posisi tangan anatomis terdapat luka terbuka dengan tepi tidak rata dan berbentuk tidak beraturan. Dasar tampak tulang jari yang patah berkeping. Luka berukuran 1,2 cm kali 0,5 cm. 13. Tepat di antara ruas jari tengah dan ruas jari manis tangan kiri sisi dalam posisi tangan anatomis terdapat luka terbuka tepi tidak rata dan berbentuk tidak beraturan dengan teraba tulang jari patah berkeping. Luka berukuran 0,8 cm kali 0,6 cm. 14. Pada ruas ujung jari manis tangan kiri sisi luar posisi tangan anatomis terdapat luka berbentuk tidak beraturan dasar teraba luka ruas jari yang patah berkeping. Luka berukuran 1 cm kali 0,6 cm. 15. Pada ruas jari tengah kiri sisi depan atau posisi tangan anatomis terdapat luka dengan tepi tidak rata dasar jaringan bawah kulit. Luka berukuran 0,8 cm kali 0,3 cm. 15. Patah tulang tampak patah berkeping pada tulang rahang bagian sisi kanan, tulang hidung, ruas ujung tulang jari kelingking tangan kiri dan ruas tengah jari manis tangan kiri. Teraba adanya delik tulang pada ujung tulang pengupil atau oral radius kiri.
16. Lain-lain. Dilakukan pengambilan sampel swab penis dan swab anus, didapatkan hasil tidak ditemukan adanya sel sperma maupun cairan mani. Pada pemeriksaan anus tidak ditemukan adanya luka-luka. Dilakukan tes swab antigen pada kedua lubang hidung dengan menggunakan alat uji cepat bermerek Wish Biotech, didapat hasil negatif. Dilakukan pemeriksaan penyaring alkohol dari sediaan urin menggunakan alat uji cepat bermerek Oncoprobe, didapatkan hasil negatif. Dilakukan pemeriksaan penyaring nabza dari sediaan urin menggunakan alat uji cepat bermerek Rexin, didapatkan hasil negatif. Dilakukan pengambilan sampel darah sebanyak 3 ml pada pipi kiri 6 cm dari garis pertengahan depan, 2 cm di bawah sudut luas mata. Ditemukan adanya benda asing berbahan logam berwarna silver yang menempel pada kulit. Izin dilanjutkan. Izin melanjutkan majelis. Pada pemeriksaan dalam ditemukan jaringan lemak berwarna kulit berwarna kuning, daerah dada setebal 25 cm, otot-otot berwarna coklat. Pada daerah dada cukup tebal, sekat rongga dada setinggi iga keempat, kiri setinggi sela iga keempat, tulang dada utuh. Pada bagian bawah dari iga kedua bagian kanan dan iga kedelapan kanan belakang tampak patah, dikelilingi resapan darah sekitarnya. Dalam rongga dada kanan terdapat darah sebanyak 760 ml dan gumpalan darah seberat 150 gram. Dalam rongga dada kiri tidak berisi darah atau cairan. Kandung jantung tampak seluruhnya di antara kedua paru. 2. Pada jaringan ikat bawah kulit leher dan otot leher sisi kanan terdapat luka terbuka berukuran 1,5 cm kali 1 cm, dikelilingi resapan darah seluas 4 cm kali 2 cm. 3. Selaput dinding perut berwarna kelabu mengkilap, otot dinding perut berwarna coklat, rongga perut tidak berisi darah atau cairan. 4. Lidah berwarna coklat, penampang berwarna coklat pucat, tulang lidah, rawan gondok dan rawan cincin utuh, kelenjar gondok berwarna coklat pucat, perabaan kenyal, penampang berwarna coklat pucat, kelenjar kacangan tidak ditemukan, kerongkongan berisi lendir berwarna kelabu, batang tenggorokan berisi darah, cabang batang tenggorokan kanan tampak robek. 5. Jantung sebesar 1 kali tinju kanan mayat berwarna pucat ungu, perabaan kenyal, lingkaran katup serambi kanan 11 cm, kiri 7 cm, pembuluh nadi paru 6,5 cm, batang nadi 5,5 cm, tebal otot bili kanan 8 cm, bili kiri 12 cm. Pembuluh nadi jantung tidak teraba menebal atau mengeras. Pada penampang tidak terdapat sumbatan. Dinding dan sekat jantung berwarna coklat pucat merata. 6. Paru kanan terdiri dari 3 baga, berwarna ungu pucat, perabaan kenyal spons, penampang berwarna ungu gelap. Pada pemijatan keluar darah dan busa. Pada paru kanan terdapat beberapa robekan sebagai berikut. Pada baga atas sisi depan berukuran 2,5 cm kali 2 cm, baga atas sisi dalam robekan berukuran 5 cm kali 4 cm, baga bawah sisi belakang terdapat 2 robekan masing-masing berukuran 1,5 cm kali 1,5 cm dan 2,5 cm kali 2 cm. Setiap robekan dikelilingi resapan darah. Paru kiri 2 baga berwarna ungu pucat, perabaan spons, penampang berwarna ungu kemerahan. Pada pemijatan keluar darah dan busa. 7. Limpa berwarna ungu pucat, permukaan keriput, tepi tumpul, perabaan kenyal. Penampang berwarna ungu, gambaran limpa jelas. Pada pengikisan jaringan terikut. 8. Hati berwarna coklat pucat, permukaan licin, tepi lancip, perabaan padat, penampang berwarna coklat pucat, gambaran hati jelas. 9. Kandungan empedu berisi cairan encer berwarna kuning kehijauan, selaput lendir seperti beludru, saluran empedu tidak tersumbat. 10. Kelenjar liur, perut pucat, permukaan berbaga-baga, perabaan kenyal, penampang berwarna ungu pucat, perabaan kelenjar jelas, tidak terdapat resapan darah. 11.
lambung berisi cairan encer berwarna putih keruh, selaput lendir pucat, usus 12 jari berisi lendir berwarna kelabu, usus halus berisi lendir berwarna kuning kecoklatan, usus besar berisi tinja berwarna coklat kehijauan. 12. Kelenjar anak ginjal kanan berbentuk seperti trapesium warna kuning penampang berlapis. Kelenjar anak ginjal kiri berbentuk seperti bulan sabit berwarna kuning penampang berlapis. 13. Ginjal kanan, simpai lemak sangat tebal, simpai ginjal mudah dilepas. Permukaan ginjal licin, warna coklat pucat. Penampang berwarna coklat pucat, gambaran ginjal jelas. Piala ginjal kosong, saluran kemih tidak tersumbat. Ginjal kiri, simpai lemak sangat tebal, simpai ginjal mudah dilepas. Permukaan ginjal licin, warna coklat pucat, penampang berwarna coklat pucat, gambaran ginjal jelas, piala ginjal kosong, saluran kemih tidak tersumbat. 14. Kantong kemih berisi urin berwarna kuning keruh, selaput lendir pucat. 15. Pada kulit kepala bagian dalam daerah belakang sisi kiri, tampak resapan darah seluas 25 cm kali 18 cm. Pada tulang tengkorak terdapat patahan sebagai berikut. A. Pada belakang sisi kiri bagian luar tampak patahan berbentuk bulat berdiameter 10 mm dan pada bagian dalamnya tampak patahan berbentuk menyerupai corong. B. Patahan poin A berlanjut ke arah dasar tulang tengkorak sisi kiri serta ke arah puncak kepala dengan patahan berbentuk garis. C. Pada tulang di antara kedua mata S. ethmoid tampak patah berkeping. Pada selaput keras dan selaput lunak otak terdapat robekan tepat di bawah patahan poin A dengan perdarahan di bawah selaput keras otak dan selaput lunak otak baga kiri. Otak besar baga kiri sisi belakang osipital tampak adanya robekan berbentuk bulat yang berlanjut ke otak kecil baga kiri. Sebagian batang otak sisi kiri, pertemuan saraf mata, chiasma optikum disertai resapan darah di sekitarnya. Otak kecil baga kiri tampak robek, batang otak kiri tampak robek, bilik otak isi darah. 16. Saluran luka. A. Luka pada pemeriksaan luar nomor 1 berturut-turut menembus kulit, jaringan bawah kulit, tulang tengkorak belakang sisi kiri, jaringan otak, tulang tengkorak di antara kedua bola mata, tulang hidung menembus pada otak. Luka pemeriksaan nomor 4. B. Pada pemeriksaan luar nomor 2 berturut-turut menembus kulit, jaringan kulit menembus pada selaput kelopak mata bawah kanan. Luka pada pemeriksaan luar nomor 3. C. Luka pada pemeriksaan nomor 5 berturut-turut menembus otot bibir, tulang rahang bawah sisi kanan, otot leher menembus pada leher sisi kanan. Luka pada pemeriksaan luar nomor 6. D. Luka pada pemeriksaan luar nomor 7 berturut-turut menembus kulit, jaringan bawah kulit menembus lengan atas kanan sisi luar. Luka pada pemeriksaan luar nomor 9. E. Luka pada pemeriksaan luar nomor 8 berturut-turut menembus kulit, jaringan bawah kulit otot sela iga kedua dengan sebagian tepi bawah iga kedua kanan depan, paru kanan, iga ke-8 kanan belakang. F. Luka pada pemeriksaan luar nomor 10 berturut-turut menembus kulit, jaringan bawah kulit, otot, sebagian tulang pengumpil sisi luar menembus pada pergelangan tangan sisi depan. Luka pada pemeriksaan luar nomor 11. G. Luka pada pemeriksaan 12, 13, 14, dan 15 merupakan satu garis luka yang dimulai dari luka nomor 12 dan berakhir pada luka nomor 15. 17. Lain-lain, pada kulit punggung sisi kanan teraba adanya benda dengan perabahan padat, kemudian dilakukan sayatan dan ditemukan satu buah anak peluru kondisi utuh berbahan logam berwarna kuning keemasan, dan selanjutnya anak peluru diserahkan ke penyidik kepolisian resort Jakarta Selatan. Dilanjutkan oleh rekan kami majelis. Mohon izin melanjutkan. Kesimpulan, telah dilakukan pemeriksaan terhadap jenazah laki-laki berusia 27 tahun. Pada pemeriksaan ditemukan 7 buah luka tembak masuk pada kepala bagian belakang sisi kiri, kelopak bawah mata kanan, bibir bagian bawah sisi kiri, puncak bahu kanan, dada sisi kanan, pergelangan tangan kiri, sisi belakang dan ruas jari manis tangan kiri sisi dalam, serta luka tembak keluar pada selaput kelopak bawah mata kanan,
hidung, leher sisi kanan, lengan atas kanan sisi luar, pergelangan tangan kiri sisi depan, dan ruas ujung jari manis tangan kiri sisi luar akibat senjata api. Ditemukan juga patahan tulang rahang bawah sisi kanan, memar dan luka lecet pada pipi kanan serta luka-luka terbuka pada jari kelingking dan jari tengah, disertai patahnya tulang jari kelingking dan jari manis tangan kiri yang sesuai dengan pola perlukaan akibat lintasan dari anak peluru. Luka tembak masuk pada kepala bagian belakang sisi kiri menembus tengkorak dan menimbulkan patah tulang-tulang tengkorak dan tulang hidung disertai robekan jaringan otak dan pendarahan dalam rongga kepala. Luka tembak masuk pada dada sisi kanan menembus rongga dada dan menimbulkan patahnya iga-iga serta robekan-robekan pada otot sela iga dan organ paru kanan disertai pendarahan pada rongga dada kanan. Selanjutnya ditemukan adanya satu buah anak peluru yang bersarang di jaringan bawah kulit punggung sisi kanan yang sesuai dengan pola saluran dari luka tembak masuk pada dada sisi kanan. Sebab mati orang ini akibat luka tembak masuk pada kepala bagian belakang sisi kiri yang menimbulkan kerusakan serta pendarahan jaringan otak, serta luka tembak masuk pada dada sisi kanan yang merobek paru sehingga menimbulkan pendarahan hebat. Luka tembak masuk pada kepala dan dada secara bersama-sama maupun tersendiri dapat menyebabkan kematian. Selanjutnya pada tanggal 27 Juli 2022 sekira pukul 09.30 WIB bertempat di ruang pulasara jenazah Rumah Sakit Umum Daerah Sungai Bahar Kabupaten Muara Jambi telah dilakukan pemeriksaan luar jenazah korban Nofriansah Joshua Huta Barat sebagaimana surat keterangan ahli nomor 060-SKA-8-2022 PP PDFI dengan ditandatangani oleh penasehat yaitu Profesor Dr. Agus Purwardianto, Profesor Dr. Ahmad Yudianto, Profesor Dr. Dedi Afandi, ketua yaitu Dr. Ade Firmansyah Sugiharto, anggota yaitu Dr. Yudi, Dr. Rika Susanti, Dr. Sofiana, Dr. Ida Bagus Putu Alif. Dengan kesimpulan, pada pemeriksaan mayat laki-laki usia 27 tahun yang telah dikubur dengan peti dan telah dilakukan bedah mayat serta pengawetan jenazah selama 17 hari dan sudah dalam keadaan membusuk, sebagian ini ditemukan 5 luka tembak masuk masing-masing terdapat di kepala bagian belakang sisi kiri, bibir bawah, puncak bahu kanan dan sisi kanan dan lengan bawah tangan kiri sisi belakang, serta 4 luka tembak keluar masing-masing terdapat di puncak hidung sisi kanan, leher sisi kanan, lengan atas kanan dan pergelangan tangan kiri sisi depan akibat kekerasan senjata api. Selanjutnya tidak ditemukan adanya tanda-tanda kekerasan pada bagian tubuh lainnya selain sebagaimana yang telah disebutkan pada bagian pemeriksaan luka. Sebab matinya orang ini adalah akibat kekerasan senjata api di daerah dada yang telah menembus paru. Kekerasan senjata api pada kepala bagian belakang secara tersendiri juga bersifat fatal dan dapat menyebabkan kematian. Waktu kematian diperkirakan terjadi antara 8 atau 9 hingga 16 jam sebelum tindakan pengawetan atau embalming pada organ ginjal. Perbuatan terdakwa Richard Eliezer Pudihang Lumiu sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 340 KUHP pidana junto pasal 55 ayat 1 ke 1 KUHP pidana. Selanjutnya dilanjutkan oleh rekan saya yang mulia. Ya, saudara penasihat hukum, seperti yang dilakukan kemarin. Jadi ini hanya dibacakan unsur langsung pasal, jadi tidak diuraikan lagi perbuatan terdakwa. Saudara setuju? Setuju, mulia. Silakan. Terima kasih majelis. Terima kasih. Dakwaan subsidiar bahwa terdakwa Richard Eliezer Pudihang Lumiu bersama-sama Ferdi Sambo SH SIK MH, Putri Chandrawati, Ricky Rizal Wibowo dan Kuat Ma'ruf dituntut dalam perkara terpisah pada hari Jumat tanggal 8 Juli tahun 2022 sekira pukul 17.12 WIB sampai dengan sekira pukul 17.14 WIB atau setidak-tidaknya pada waktu lain dalam bulan Juli tahun 2022 bertempat di Rumah Dinas Komplek Polri Duren 3 nomor 46 RT 05 RW 01 Kelurahan Duren 3 Kecamatan Pancoran 1 Kota Administrasi Jakarta Selatan Provinsi DKI Jakarta.
yang selanjutnya disebut Rumah Dinas Duren 3 nomor 46 atau setidak-tidaknya termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Jakarta Selatan yang berwenang mengadili mereka yang melakukan, yang menyuruh melakukan, dan turut serta melakukan perbuatan dengan sengaja merampas nyawa orang lain dilakukan dengan cara-cara sebagai berikut. Uraian tidak kami bacakan, majelis mengacu kepada dakwaan primer. Perbuatan terdakwa Richard Eliezer Pudiang Lumiu sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 338 KUH Pidana Yunto, pasal 55 ayat 1 ke 1 KUH Pidana. Jakarta, 5 Oktober 2022, Jaksa Penuntut Umum tertanda Rudi Irawan SHMH ditandatangani. Terima kasih majelis. Baik, dakwaan sudah dibacakan. Apakah saudara terdakwa mengerti? Siap, mengerti Yang Mulia. Apakah saudara mau mengajukan keberatan atas dakwaan ini? Silakan konsultasi dengan penasihat hukum saudara. Siap, Yang Mulia. Mohon izin mulia. Silakan. Izin aja. Enggak, judulnya enggak, kepalanya surat izin bukan penetapan. Surat izin, ya kan, kalian majelisnya. Iya. Nanti saya kocok contohnya. Silakan duduk. Bagaimana? Mohon izin Yang Mulia, untuk eksepsi saya serahkan sepenuhnya ke penasihat hukum. Penasihat hukum, bagaimana? Mohon izin mulia. Pendapat kami terkait dengan dakwaan yang sudah disampaikan oleh tim Jaksa Penuntut Umum, ada beberapa catatan dari kami penasihat hukum, tetapi kami melihat di sini dakwaannya sudah cermat, sudah tepat, dan nanti mungkin kami pikir bahwa kami akan sampaikan nanti di pembuktian. Jadi kami putuskan untuk tidak mengajukan eksepsi. Baik. Itu yang pertama mulia, mohon izin. Yang kedua, sesuai dengan asas peradilan agar cepat, kami mohon kepada Yang Mulia maupun melalui Jaksa Penuntut Umum untuk menghadirkan saksi bernama Ferdi Sambo, Putri Chandrawati, Riki Rizal Wibowo, dan Kuat Maruf. Sesuai dengan asas peradilan cepat, kami mohon untuk di waktunya 3 hari ke depan. Kami bermohon. Terima kasih mulia. Terima kasih. Baik, kita akan periksa saksi. Mereka akan tetap dijadikan saksi dan dipanggil ke persidangan ini, tapi waktunya tidak sekarang, tidak dalam waktu dekat ini. Kita periksa saksi semua dari awal. Saudara penuntut umum, jadi untuk persidangan Selasa depan kami putuskan 12 orang saksi. Itu di dalam berita acara pemeriksaan saksi ada Saudara Kamarudin Simanjuntak, Samuel Huta Barat, Rosti Simanjuntak, Maharesa Rizky, Yuni Artika Huta Barat, Devianita Huta Barat, Novita Sarinadea, Rohani Simanjuntak, Sangga Parulian, Roslin Emika Simanjuntak, Indrawanto Pasaribu, dan terakhir Vera Mareta Simanjuntak. Tolong dihadirkan ke persidangan, mengingat jarak dan waktu, kami memberikan keleluasaan kepada Jaksa Penuntut Umum untuk bisa diperiksa sesuai dengan perma tentang COVID, jadi bisa Zoom. Apakah mereka mau dihadirkan di sini, kecuali yang alamatnya di sini, atau mereka mau diperiksa di Jambi?
Kita akan gunakan Zoom, silahkan berkoordinasi dengan Kejaksaan Tinggi Jambi dan kami akan bersurat kepada Ketua Pengadilan Negeri Jambi agar mereka menyediakan tempat dan ruang. Sehingga mereka tidak perlu datang ke sini tapi kita bisa periksa melalui Zoom. Siap, Majelis. Ya. Jadi saya ingin kecuali yang memang bisa bisa hadir di persidangan ini. Kalau tidak sama-sama diperiksa di ruang sidang tapi di daerah asal supaya persidangan ini berjalan cepat, sederhana dan murah asasnya ya. Mohon kami diberitahu paling lambat 1 hari sebelumnya sehingga kami bisa menyurati segera pengadilan negeri setempat di mana yang akan diperiksa dan siapa, dan saya berharap 12 orang ini bisa dihadirkan mengingat ini persidangan ada 60 saksi kami periksa. Di dalam BAP itu ada 61 saksi. Jadi karena ini sifatnya kami melihat adalah sejenis, maka kami periksa bersamaan atau nanti teknisnya kita lihat di persidangan satu-satu atau kita periksa bersamaan karena mereka sejenis. Bisa, saudara penuntut umum? Siap, Majelis. Ya. Enggak, kita pastikan sekarang bisa atau tidak 12 orang ini untuk dihadirkan. Karena saya tidak kami tidak mau buang waktu. Mohon izin mulia, menanggapi keraguan dari jaksa penuntut umum, kami memohon agar saksi yang memang di dekat di wilayah Jakarta agar diperiksa duluan, yaitu saksi Ferdi Sambo, Putri Chandrawati dan kawan-kawan. Saudara penasihat hukum, tanpa mengurangi hak saudara, nanti kita akan pertimbangkan. Terima kasih mulia. Karena di dalam KUHP yang diperiksa itu adalah korban atau keluarganya terlebih dahulu. Jadi kita dahulukan adalah korban dan keluarganya. Bisa saudara jaksa penuntut umum? Siap, bisa Majelis. Ya, 12 orang ini tolong dihadirkan, tolong dipersilakan siapa yang bisa datang ke sini, hadir di persidangan ini dan siapa yang akan diperiksa di Pengadilan Negeri Jambi. Siap, Majelis. Demikian ya. Siap. Baik, kita akan tunda persidangan ini pada hari Selasa yang akan datang. Senin. Bagaimana? Senin atau Selasa, mulia. Ketua Majelis ya, siapnya ini siap apa? Jelaskan dulu. Siap hadir di sini saksinya atau siap apa ini sekarang? Baik. Pastikan dulu. Kita usahakan hadir majelis, namun kita kan harus komunikasi dulu dengan para saksi ini. Saudara jaksa penuntut umum, kami masih memberikan waktu 1 minggu. Relas panggilan yang bagus itu adalah 3 hari. Artinya 1 minggu itu kami pandang cukup buat saudara untuk menghadirkan saksi tersebut. Siap majelis, sebagaimana disampaikan oleh majelis tadi, berapa hari sidang mau dimulai, kami akan laporkan kepada majelis. Siapa sidang yang akan kami buka lagi, persidangan yang akan datang pada hari Selasa tanggal 25 Oktober dengan agenda pemeriksaan saksi yang tadi saya sebutkan sudah 12 orang tadi. Ya. Baik, demikian yang bisa saya sampaikan kepada penasihat hukum dan penuntut umum. Baik, sidang perkara Richard Eliezer Pudiang Lumiu dinyatakan ditutup. Bentar Bang. Pak. Hormat dulu. Ya. Hormat.
Itu tadi pembacaan ataupun sidang perdana pembacaan terhadap terdakwa Barada Eliezer dalam kasus pembunuhan berencana Brigadir Yosua Huta Barat. Dalam berita acara perkara juga disebutkan bahwa proses bagaimana tragedi ataupun penembakan terhadap Brigadir Yosua Huta Barat yang terjadi pada 7 Juli lalu. Dan ini kita saksikan Roni Talapesi, penasihat hukum dari Barada Eliezer, berbincang dengan awak media yang saat ini bersama dengan terdakwa Barada Eliezer. Sebelumnya, Jaksa Penuntut Umum. Satu teman-teman. Baik, kita Saudara dengarkan bersama ini pernyataan dari Eliezer penasihat hukum Roni sesuatu. Talapesi Oke, silakan, terhadap terdakwa Barada Eliezer. Mohon izin, sekali lagi saya menyampaikan turut berbelasungkawa yang sedalam-dalamnya untuk kejadian yang telah menimpa almarhum Bang Yos. Saya berdoa semoga almarhum Bang Yos diterima di sisi Tuhan Yesus Kristus. Dan untuk keluarga almarhum Bang Yos, Bapak Ibu, Resa, serta seluruh keluarga besar Bang Yos, saya mohon maaf. Semoga permohonan maaf saya ini dapat diterima oleh pihak keluarga. Tuhan Yesus selalu memberikan kekuatan serta penghiburan buat keluarga almarhum Bang Yos. Saya sangat menyesali perbuatan saya, namun saya hanya ingin menyatakan bahwa saya hanyalah seorang anggota yang tidak memiliki kemampuan untuk menolak perintah dari seorang jenderal. Terima kasih. Minggu 16 Oktober 2022, Rutan Bareskrim. Oke ya, teman-teman, terima kasih ya. Silakan ya. Itu tadi pernyataan penyesalan dan juga permintaan maaf dari terdakwa Barada Eliezer terhadap orang tua dan keluarga besar Yosua Huta Barat. Barada Eliezer juga menyampaikan rasa bersalah dan juga mendoakan terhadap keluarga maupun korban terkait dengan peristiwa yang terjadi pada 7 Juli lalu. Dalam pernyataannya tadi, Barada Eliezer juga menyatakan ia tidak dapat menghindar atas perintah atasannya, yakni Ferdi Sambo, mantan Kadif Propam Polri. Dan Barada Eliezer menyatakan bahwa dirinya hanya sebagai anggota Polri yang mendapatkan perintah dalam kaitannya penembakan terhadap Brigadir Yosua Huta Barat yang terjadi pada 8 Juli lalu. Dan pada saat tadi persidangan, penasihat hukum menyatakan bahwa tidak akan membacakan eksepsi atau tidak ada eksepsi karena menyatakan bahwa surat dakwaan dari Jaksa Penuntut Umum sudah cermat dan tepat. Selanjutnya, Majelis Hakim telah menutup persidangan dan akan mengagendakan persidangan berikutnya pada Selasa 25 Oktober mendatang untuk menghadirkan 12 orang saksi dari pihak keluarga korban Yosua Huta Barat yang tak lain adalah orang tua dan juga bibi beserta kekasih dari Yosua Huta Barat. Dalam surat dakwaan, Jaksa Penuntut Umum menyatakan bahwa perbuatan terdakwa Richard Eliezer Pudihang Lumiu sebagaimana diatur dan diancam terkait dengan pembunuhan berencana dalam pasal 340 KUHP Pidana Jungto pasal 55 ayat 1 ke 1 KUHP Pidana. Selanjutnya bahwa persidangan akan dilanjutkan pada Selasa pekan depan, akan menghadirkan 12 orang saksi dari pihak keluarga korban Yosua Huta Barat. Dan sidang perdana Barada Eliezer ini memang terpisah dari terdakwa lainnya dalam kasus pembunuhan berencana Brigadir Yosua, yakni Barada Eliezer atau terdakwa Barada Eliezer merupakan justice collaborator atau yang mengungkap dari kasus pembunuhan ataupun penembakan terhadap Brigadir Yosua. Sebelumnya
Ferdi Sambo telah disidang bersama dengan 3 terdakwa lainnya yang tak lain adalah istri, ajudannya, dan juga Kuat Ma'ruf sebagai asisten rumah tangga dari Ferdi Sambo. Kelima terdakwa ini mendapatkan dakwaan pasal 340 atau pembunuhan berencana dengan ancaman hukuman maksimal yaitu hukuman mati ataupun penjara seumur hidup ataupun penjara hingga atau mendapatkan ancaman pidana penjara 20 tahun. Penasihat hukum sebelumnya juga menyatakan tidak akan mengajukan eksepsi dan menyatakan bahwa jaksa penuntut umum telah cermat dan tepat dalam memberikan ataupun surat dakwaan yang telah dibacakan. Informasi terkini terkait dengan sidang perdana terdakwa Barada Eliezer atas kasus pembunuhan berencana Brigadir Yosua akan kami lanjutkan setelah jeda. Bas dan kesemutan akibat kurang vitamin neurotropik? Minum Hemaviton Neuroforte. Vitamin neurotropik B1, B6, B12 efektif obati kerusakan sel saraf akibat kurang vitamin neurotropik. Hemaviton Neuroforte. Walau dari jalan yang sempit, mimpi kami bisa besar. Berawal dari dukungannya dan kekuatan kami dari dalam. Biskuat Academy dukung anak Indonesia mewujudkan mimpi. Beli Biskuat dan menangkan trip ke stadion internasional. Hidup dikontrol gula darah. Sekarang saatnya pegang kontrol bareng Diabetasol. Vita Digest-nya bantu kontrol gula darah. Lancar aktivitasnya karena terkontrol gula darahnya. Diabetasol. Kilaf sama makanan. Gue sih sering banget. Terus ya nyesel banget sih. Habis makan langsung Benekol. Planstanol esternya hajar kolesterol dari makanan yang habis kita makan. Nutrif Benekol. Cara enak turunkan kolesterol. Buat aku, makanan itu penting banget. Tapi dulu, nyicip masakan sendiri aja ngilu. Untung dokter gigi aku nyaranin untuk pakai Sensodyne setiap hari. Sensodyne meredakan gigi sensitifku dan nafasku jadi segar. Pakai Sensodyne setiap hari. Yakin hanya memberikan sekecil setengahnya? Saya pilih Enfagrow E+ MFGM Pro dengan DHA lebih tinggi. Yuk Bu, dukung kembangkan tidak hanya kecerdasan akademis, namun juga emosional dengan stimulasi yang tepat. Perhatian, Mas E, Mbak E, pandemi belum selesai loh ya. Jangan lengah, meski kasus sudah rendah. Disiplin prokes, maskernya tetap dipakai. Satu lagi, vaksin booster, penting itu. Ayo buruan vaksin booster, biar tubuh kebal dan bebas bepergian. Loh, pada mau kemana? Mau vaksin booster atuh Pak Camat. Saatnya beralih ke Hemaviton Action Total Care Immune Up. 3 action benefit, bantu jaga daya tahan tubuh, stamina, dan kesegaran. Immune Up, Stamina on, full action seharian. Hemaviton Action Total Care Immune Up. Karena kuman dan keraknya menumpuk, jadi sulit dibersihkan. Ih, jorok. WPC Closet dengan Strong Active Power. Cairannya lebih kental, tidak cepat turun. Efektif basmi kerak dan bunuh kuman hingga ke celah tersembunyi. WPC, basmi kerak, bunuh kuman. Wingscare. Sapiku. Wah, kalau dilihat dari gejala klinisnya, sapi Bapak terkena PMK. Baiknya dipotong bersyarat ya, Pak. Nah, selain potong bersyarat, ada beberapa cara yang bisa kita lakukan untuk mencegah penularan virus PMK ini, Pak. Yang pertama ada biosecurity, yang kedua ada vaksinasi, yang ketiga pengobatan, dan dipotong bersyarat menjadi opsi yang paling akhir. Mari kita sama-sama basmi PMK dari bumi Indonesia. Duh, lagi meeting penting malah sakit kepala. Pilek bikin bete. Untung kita selalu sedia minyak angin cap kapak. Minyak angin cap kapak, pilihan kita. Vitamin dan mineral dalam tubuh seperti bahan bakar yang akan berkurang setiap hari. Akibatnya, tubuh dan organ-organ di dalamnya tidak akan bekerja maksimal. Penuhi kebutuhannya dengan Nutra4Gold. Dengan 22 vitamin dan mineral, membantu semua yang hilang balik normal. Recharge your body, recharge your life. Nutra4Gold.
Anda menyaksikan Breaking News Kompas TV terkait dengan sidang perdana terdakwa Barada Eliezer atas kasus pembunuhan berencana Brigadir Yosua. Visual yang Anda saksikan ini adalah penasihat hukum dari terdakwa Barada Eliezer. Roni Talapesi memperlihatkan surat permohonan maaf ataupun penyesalan yang telah dituliskan oleh terdakwa Barada Eliezer yang tadi juga sempat dibacakan pada saat majelis hakim menutup persidangan. Sebelumnya terdakwa Barada Eliezer dijerat ataupun dengan dakwaan pembunuhan, pasal pembunuhan berencana, pasal 340 Jungto pasal 55 ayat 1 KUHP pidana. Baik, kita lihat surat yang dituliskan secara langsung oleh terdakwa Barada Eliezer. Isi dari surat ini merupakan pernyataan penyesalan maupun permohonan maaf dari terdakwa Barada Eliezer kepada orang tua maupun keluarga besar Brigadir Yosua Huta Barat. Baik, kita dengarkan keterangan resmi dari penasihat hukum terdakwa Barada Eliezer, Roni Talapesi. Ya, kita akan mengikuti karena kan ada proses pembuktian, kan? Ya kan, nanti ini kan masuk agenda pembuktian. Kita langsung minta supaya diperiksa saksi-saksi. Disitulah kita uji. Kami yakin bahwa klien saya tidak punya rencana terkait ini. Nanti kita buktikan sama-sama di persidangan. Kalau rencana saksi yang meringankan dari Baradae siapa aja? Kami sedang menyiapkan ahli, kemudian saksi yang meringankan nanti datang dari Manado ya. Soal Baradae yang diajak membopong Putri di Magelang itu gimana? Itu nanti kita sampaikan di persidangan. Itu kan baru kemarin kita dengar dari dakwaan ya. Oke ya teman-teman, saya pikir berarti uang 1 miliar itu tidak pernah diserahkan? Tidak pernah diterima, itu dijanjikan. Kan kemarin teman-teman sudah dengarkan dakwaan. Nanti ada motif uang nggak sih Bang? Itu kan dijanjikan dari Verdi Sambo. Kan klien saya dipanggil, di meja itu sudah ada uang. Oke teman-teman. Terima kasih buat LPSK juga karena keamanan dari klien saya sangat baik, karena kita menjaga stabilitas agar klien saya ini siap menghadapi persidangan supaya semakin percaya diri menyampaikan yang sebenarnya dan konsisten. Oke. Saya lihat tadi ada sahabat-sahabat Baradae juga ya. Oh iya, tadi teman-teman itu merupakan pendukung ya secara natural yang datang dari daerah-daerah datang. Kami terima kasih. Kami sangat terima kasih untuk seluruh masyarakat Indonesia yang ikut mendukung. Terima kasih. Bu PC berterima kasih ke Richard itu gimana tanggapannya? Kan setelah eksekusi di dakwaan itu Bu PC berterima kasih. Itu kan Ibu PC yang bicara, klien saya nggak ngomong apa-apa. Makanya kita perlu sampaikan bahwa relasi kuasa itu sangat kuat. Klien saya itu ada tingkatan paling bawah, tidak mungkin membantah, tidak mungkin menolak ya. Oke teman-teman. Bang, nomor HP Bang. Oke, makasih ya. Baik, itu tadi pernyataan dari penasihat hukum terdakwa Barada Eliezer, Roni Talapesi, terkait dengan penyampaian permohonan maaf dan juga pernyataan dari terdakwa Eliezer terhadap keluarga korban Brigadir Yosua Huta Barat. Dan sebelumnya penasihat hukum menyatakan tidak mengajukan eksepsi dan menyatakan bahwa surat dakwaan yang dibacakan oleh jaksa penuntut umum sudah cermat dan tepat. Dan saat ini kami telah terhubung dengan jurnalis Kompas TV yang saat ini berada di Pengadilan Negeri Jakarta Selatan, Niputu Trisnanda. Putu? Ya Putu, tadi sebelumnya bahwa Barada Eliezer atau terdakwa Barada Eliezer langsung menyatakan permohonan maaf terhadap orang tua dan juga keluarga besar dari Yosua Huta Barat. Dan ini juga menjadi penekanan bahwa menyatakan bahwa dirinya adalah seorang anggota Polri yang tidak dapat membantah atas perintah dari atasannya yakni terdakwa Verdi Sambo. Anda melihat seperti apa pernyataan tadi? Ya, selamat siang Juno dan juga saudara. Ini tentu saja masih berkaitan atau sejalan dengan pasal 51 yang dari beberapa waktu lalu juga diungkapkan oleh penasihat hukum dari Eliezer sendiri, Roni Talapesi, bahwa ini yang kemudian akan jadi senjata untuk kemudian setidaknya meringankan ataupun juga bisa menjadi jalan keluar bagi Eliezer dari kasus pembunuhan Brigadir Yosua Huta Barat. Tadi dalam permintaan maaf yang disampaikan oleh Eliezer, selain kemudian ada doa-doa yang dikirimkan, permintaan
memberikan maaf kepada keluarga. Yang kemudian juga menjadi sorotan atau perhatian adalah tentang bagaimana Eliezer mengklaim dirinya sebagai anggota Polri yang pasti akan mengikuti perintah dari atasan. Kalau kita lihat bagaimana pasal 51 sendiri, Juno dan juga saudara, ini memang ada dua hal berkaitan dengan perintah jabatan. Baik itu perintah yang sah ataupun juga perintah yang tidak sah. Tentu nantinya ini akan diuji lebih lanjut lagi oleh majelis hakim di meja hijau begitu. Apakah nanti pasal 51 ini cukup untuk meringankan ataupun bahkan membebaskan Eliezer dari tudingan-tudingan yang sampai dengan hari ini disematkan di nama Eliezer, yaitu ada pasal 340 terkait dengan pembunuhan berencana dan juga pasal pembunuhan yakni pasal 338 subsidiarnya. Ini juga jungto dengan pasal 55 dan juga 56. Hukumannya tidak main-main, Juno dan juga saudara. Jika terbukti maka akan bisa dikenakan pidana hukuman seumur hidup ataupun juga pidana sampai dengan 20 tahun. Tadi kalau saya boleh menganalisa ataupun juga mengingat kembali apa isi dakwaan dari Eliezer sendiri, ada beberapa hal yang disampaikan oleh JPU melalui dakwaan yang memang memberatkan Eliezer. Yang pertama adalah terkait dengan niatan atau kesempatan-kesempatan yang sebetulnya dimiliki oleh Eliezer untuk membantu Brigadir Yosua Huta Barat meninggalkan lokasi ataupun juga tidak terlibat dalam skenario jahat dalam tanda kutip yang dibuat oleh Ferdi Sambo beberapa bulan yang lalu. Jadi pada saat ditanya, berbeda dengan Ricky Rizal yang sempat menolak karena mengaku mentalnya tidak kuat, Eliezer ini tidak menyampaikan penolakan. Kemudian juga ada momen atau ada masa di mana Eliezer ini diberikan satu kotak peluru yang berisi kurang lebih 8 sampai dengan 9 butir peluru oleh Ferdi Sambo, dan dengan kesadaran penuh begitu mengerti betul apa yang dimaksud oleh Ferdi Sambo dengan menyerahkan peluru satu kotak ini, kemudian memasukkan peluru-peluru tersebut ke dalam senjata yang dimilikinya. Ini juga menjadi satu hal yang kemudian memberatkan Eliezer. Tidak hanya itu, juga terkait dengan upaya penembakan, meskipun kalau kita melihat bagaimana kemudian dakwaan dari Eliezer sendiri di dalam BAP ini ditulis bahwa tembakan yang mematikan adalah tembakan terakhir yang mengarah pada kepala dan menembus ke hidung. Ini dikeluarkan oleh Ferdi Sambo atau ditembakkan oleh Ferdi Sambo, tetapi ada luka-luka yang disebabkan oleh Eliezer. Jadi kalau kita lihat bagaimana kemudian dakwaan yang disampaikan oleh JPU, tentu saja ini bisa menjadi bukti atau fakta-fakta yang kemudian memberatkan Eliezer. Di satu sisi pengacara atau kuasa hukum yang dalam hal ini juga bahkan tidak mengeluarkan atau membacakan eksepsi pembelaan dari Eliezer karena merasa bahwa tuntutan ataupun juga pasal-pasal yang ditulis dalam dakwaan ini sudah cermat dan tepat oleh jaksa penuntut umum. Ini juga mengedepankan pasal 51 yang tadi saya jelaskan. Jadi kita masih menanti, karena kalau tadi kita lihat janjinya dari majelis hakim sendiri ini mengagendakan bahwa pada pekan depan Selasa 25 Oktober 2022 ini nanti akan dihadirkan 12 orang saksi dari pihak keluarga Brigadir Yosua Huta Barat. Meskipun keberadaan dari keluarga Brigadir Yosua Huta Barat sendiri yang berada di Jambi ini masih menjadi pertimbangan, apakah nanti persidangan akan dilakukan secara paralel di Jambi dan juga di Jakarta langsung atau nanti akan dilaksanakan secara online. Ini yang masih diminta waktu lebih lanjut oleh jaksa penuntut umum untuk memastikan kepada majelis hakim. Tetapi tadi juga sempat disampaikan, baik itu dari pengacara Eliezer ini meminta agar mengapa tidak yang di Jakarta dulu saja. Ada 4 orang tersangka yang nantinya juga menjadi saksi untuk Eliezer, yakni Ferdi Sambo, Putri Chandrawati, Ricky Rizal, dan juga Kuat Ma'ruf akan dihadirkan sebagai saksi. Tetapi kalau mengacu pada KUHP sendiri, Juno dan juga saudara, memang pada persidangan pembunuhan, khususnya dalam kasus pembunuhan, saksi yang utama yang dihadirkan dalam persidangan adalah pihak keluarga dari korban, yakni dari pihak keluarga Brigadir Yosua Huta Barat. Total ada 12 orang saksi yang akan dihadirkan, belum secara resmi apakah ke-12 orang saksi ini akan dihadirkan dalam satu waktu yang sama atau nanti akan dipisah, karena sampai dengan saat ini jaksa penuntut umum juga belum mengamini secara detail begitu. Apakah nanti akan online atau akan dilakukan secara paralel atau nanti akan dilakukan di Jakarta, berapa jumlahnya ini yang masih kita tunggu. Intinya seperti juga dukungan-dukungan yang datang hari ini di Pengadilan Negeri Jakarta Selatan, Juno dan juga saudara, harapannya ketika Eliezer ini sudah memutuskan untuk mengubah BAP, kemudian mengungkap tabir bahwa ada skenario jahat yang coba dibangun oleh Ferdi Sambo, dan juga beberapa waktu setelahnya Ferdi Sambo juga mengakui bahwa dia adalah
otak begitu yang kemudian mengatur segala sesuatu terkait dengan pengambilan atau perenggutan nyawa dari Brigadir Yosua Huta Barat. Diharapkan dan juga banyak sekali asa yang ada di sini mengharapkan Eliezer ini bisa tetap konsisten selama proses peradilan sehingga nanti bisa membuat terang benderang kasus ini. Ini juga tadi disampaikan oleh Eliezer, harapannya dia tetap bisa konsisten membantu memberikan kebenaran-kebenaran agar tentu saja kasus ini bisa terbuka dan keadilan bisa segera didapatkan terutama bagi keluarga korban Brigadir Yosua Huta Barat. Juno. Ya, Putri, yang juga menjadi menarik dalam sorotan persidangan kali ini adalah tadi pernyataan dari penasihat hukum terkait dengan pemberian uang ataupun juga pemberian handphone terhadap Barada Eliezer dari terdakwa Ferdi Sambo pada saat pasca kejadian 8 Juli lalu, bahwa di sini penasihat hukum menyatakan bahwa ia ataupun kliennya tidak menerima satupun uang dijanjikan hingga 1 miliar ataupun handphone. Nah, ini tentunya menjadi sorotan bagi proses pembuktian nanti terkait dengan proses perintah penembakan dan juga eksepsi ataupun nota keberatan yang kemarin disampaikan oleh penasihat hukum dari Ferdi Sambo ataupun Putri Chandrawati terkait dengan tidak adanya perintah untuk menembak. Bagaimana persidangan tadi dan juga pengamatan Anda? Ya, Juno, kalau kita lihat memang makna yang kemudian menjadi perbincangan beberapa hari ini adalah terkait dengan perbedaan antara BAP dari Eliezer dan juga BAP dari Kuat Ma'ruf dan juga dari Ferdi Sambo. Di mana kalau berdasarkan pernyataan dari Ferdi Sambo sendiri, ini menyebut tidak pernah memberikan pernyataan untuk menembak atau perintah untuk menembak, sementara perintah yang diberikan adalah hajar cat. Tetapi kalau kita lihat bagaimana kemudian BAP dari Eliezer sendiri, ini memang menyebut bahwa ada perintah untuk menembak. Ayo tembak, sekarang tembak begitu ya, kurang lebih kalau tadi saya lihat bagaimana dakwaan yang juga diterima oleh jurnalis Kompas TV yang ada di lapangan. Nah, ini yang akan menjadi menarik karena bukan hanya fokus pada kesaksian-kesaksian dari keluarga korban, kemudian dari saksi terdakwa, saksi pelaku dalam hal ini, tetapi juga majelis hakim dan JPU ini berhak untuk kemudian mendatangkan saksi ahli. Maka dari itu nanti pembicaraan-pembicaraan yang ada pada situasi baik itu di Duren 3, di Saguling ataupun juga pasca kejadian penembakan Brigadir Yosua Huta Barat ini akan menjadi poin-poin yang dibahas secara detail untuk kemudian menjadi pertimbangan dari majelis hakim ketika nanti memberikan putusan pada saat akhir persidangan. Karena kalau kita lihat terkait dengan adanya makna ataupun juga bagaimana sih konteksnya saat kemudian katakanlah memang Ferdi Sambo memberikan perintah berupa hajar cat. Tetapi di satu sisi kalau saya baca dakwaannya tadi Juno dan juga saudara, ada pernyataan ataupun juga kutipan begitu yang ditulis dalam dakwaan bahwa Eliezer mengetahui betul peluru, satu kotak peluru yang diberikan oleh Ferdi Sambo ini ditujukan untuk menembak Brigadir Yosua. Jadi apakah makna ketika Ferdi Sambo mengatakan hajar cat, memberikan peluru, kemudian juga menjelaskan berkali-kali terkait dengan skenarionya ini mengarah pada penembakan atau justru pada pemukulan dalam tanda kutip kekerasan misalnya. Ini yang harus dikaji lebih jauh lagi dengan alat-alat bukti, kemudian dicocokkan dengan kesaksian-kesaksian ahli, meskipun sampai dengan saat ini belum dirilis Juno dan juga saudara terkait dengan siapa saksi-saksi ahli yang akan didatangkan. Apakah saksi ahli bahasa atau bisa juga dari sisi psikologisnya ketika seseorang memegang senjata api kemudian diberikan perintah dalam bentuk apapun, apakah dorongannya seperti apa, menerimanya seperti apa, apakah itu secara psikologis dimaknai untuk menembak atau memberikan serangan dalam bentuk yang lain. Tentu kita tidak boleh berandai-andai karena ini semua nanti fakta-fakta persidangan tentu saja akan dibuka di dalam ruang sidang, disaksikan oleh jaksa penuntut umum, pengacara, kemudian juga tentu saja oleh majelis hakim. Ada 3 majelis hakim yang mengawal kasus pembunuhan Brigadir Yosua, yakni dipimpin oleh Wahyu Iman Santosa, kemudian juga ada Morgan Simanjuntak, ada juga Alimin Ribut Sujono. Dan kalau saya lihat dari track record ataupun juga kasus-kasus yang sempat ditangani oleh ketiga hakim yang memimpin ataupun juga menjadi bagian dari majelis hakim pada pengadilan
ataupun pada persidangan hari ini memang salah satu diantaranya ini juga sudah terbiasa menangani kasus-kasus pembunuhan. Jadi tentu saja kalau saya mengutip bagaimana pengamat ataupun juga pakar-pakar hukum pidana melihat ini, majelis hakim ini memiliki indera ketujuh, yaitu bukan hanya indera keenam, indera ketujuh, karena berkaitan dengan menganalisa, menggunakan hati nurani, kira-kira dari bukti-bukti yang juga sudah ada, kemudian kesaksian-kesaksian yang ada, majelis hakim bisa menentukan ataupun juga melihat apakah kemudian kesaksian yang disampaikan di meja hijau ini merupakan kesaksian yang benar, fakta, atau justru kebohongan. Nah, ini yang masih kita nanti karena prosesnya juga masih cukup panjang, masih akan dilanjutkan lagi. Kemarin Ferdi Sambo sempat memberikan eksepsi, membacakan eksepsi begitu, dan nantinya akan dijawab juga oleh jaksa pada Kamis pekan ini juga. Dan nanti untuk Eliezer sendiri ini karena tidak menyampaikan eksepsi, kemudian juga bisa lanjut ke proses selanjutnya begitu, nanti akan dilanjutkan pada pekan depan hari Selasa 25 Oktober 2022. Jadi kita masih menanti kira-kira kesaksian-kesaksian apa yang akan muncul di persidangan, dan tentu saja baik itu pihak kuasa hukum, jaksa penuntut umum ini memiliki waktu untuk kemudian mempersiapkan dengan cermat, karena ketika sudah berada di meja hijau tentu saja ini jadi pertarungan bagi keduanya untuk memberikan keadilan yang sesungguhnya bagi pihak yang kemudian memang seharusnya mendapatkan keadilan. Baik, kita masih nantikan proses yang panjang dari persidangan terhadap kasus pembunuhan berencana Brigadir Yosua, bahwa saatnya nanti bahwa ada pemeriksaan terhadap pemeriksaan para terdakwa dan juga pemeriksaan saksi baik ahli dan juga alat bukti yang nanti akan dihadirkan dalam persidangan. Terima kasih rekan Niputu Trisnanda dari Pengadilan Jakarta Selatan. Dan saudara, breaking news Kompas TV terkait dengan sidang perdana Barada Eliezer akan kami lanjutkan setelah jeda. Indomie, kepikiran apa ya? Ya, bikin warmindo aja. Dibikin jadi jajanan unik bisa loh. Kenapa enggak dibikin jadi yang keren? Bisa jadi sesuatu yang nyeni juga. Indomie, hidupkan inspirasimu. This is really amazing. Sensodyne Repair and Protect Deep Protection memiliki kandungan novamin, membentuk lapisan mineral untuk perlindungan mendalam gigi sensitif. Jadi, kita bisa mengkonsumsi semua makanan favorit kita tanpa khawatir rasa ngilu. Emangnya ada waktu buat sakit kepala? Panadol Extra, cepat redakan sakit kepala dan nyeri yang mengganggu. Dapat diminum sebelum makan dan tidak menyebabkan kantuk. Yah, sekarang isi Oreo lebih banyak nih. Isi Oreo kini lebih banyak. Beli sekarang. Kemarin aku antar orang berkali-kali, padahal kepala ini pusing. Ada obat sakit kepala. Oskadon aja. Oskadon aktif bekerja di pusat sakit kepala. Dapat diminum sebelum makan tanpa ngantuk. Oskadon pancen uli. Oreo wafer. Nanti. Hah? Nyesel nggak bisa ngomong keras. Oreo wafer, 7 lapis, tebal, terasa coklatnya renyah. Aku gak akan nyerah meskipun gerah dan keringat menggangguku. Karena Dettol perlindungan 12 jam dengan sensasi cool 5 derajat. Segarnya bikin aku unstoppable. Berani taklukkan panasmu. Vitamin dan mineral dalam tubuh seperti bahan bakar yang akan berkurang setiap hari. Akibatnya, tubuh dan organ-organ di dalamnya tidak akan bekerja maksimal. Penuhi kebutuhannya dengan Nutra4Gold. Dengan 22 vitamin dan mineral, membantu semua yang hilang balik normal. Recharge your body, recharge your life. Nutra4Gold. Sapiku. Wah, kalau dilihat dari gejala klinisnya, sapi Bapak terkena PMK. Baiknya dipotong bersyarat ya, Pak. Nah, selain potong bersyarat, ada beberapa cara yang bisa kita lakukan untuk mencegah penularan virus PMK ini, Pak. Yang pertama ada biosecurity, yang kedua ada vaksinasi, yang ketiga pengobatan, dan dipotong bersyarat menjadi opsi yang paling akhir. Mari kita sama-sama basmi PMK dari bumi Indonesia. Duh, lagi meeting penting malah sakit kepala. Malah bikin bete. Untung kita selalu sedia minyak angin cap kapak. Minyak angin cap kapak, pilihan kita.
Anda menyaksikan Breaking News Kompas TV terkait dengan sidang perdana terdakwa Barada Eliezer atas kasus pembunuhan berencana Brigadir Yosua Huta Barat. Dan saudara, jaksa menyatakan setelah ditembak Eliezer, tubuh Yosua masih bergerak kesakitan. Melihat Yosua masih hidup, Ferdi Sambo menembakkan kepala Yosua hingga tidak lagi bergerak. Ferdi Sambo menghampiri korban Nofriansah Yosua Huta Barat yang tergeletak di dekat tangga kamar mandi dalam keadaan tertelungkup, masih bergerak-gerak kesakitan. Lalu untuk memastikan benar-benar tidak bernyawa lagi, saksi Ferdi Sambo yang sudah memakai sarung tangan warna hitam menggenggam senjata api dan menembak sebanyak 1 kali mengenai tepat kepala bagian belakang sisi kiri korban Nofriansah Yosua Huta Barat hingga korban meninggal dunia. Tembakan saksi Ferdi Sambo tersebut menembus kepala bagian belakang sisi kiri korban Nofriansah Yosua Huta Barat melalui hidung, mengakibatkan adanya luka bakar pada cuping hidung sisi kanan luar. Lintasan anak peluru telah mengakibatkan rusaknya tulang dasar tengkorak pada 2 tempat yang mengakibatkan kerusakan tulang dasar rongga bola mata bagian kanan, menimbulkan resapan darah pada kelopak bawah mata kanan yang lintasan anak peluru telah menimbulkan kerusakan pada batang otak. Dilanjutkan majelis. SH SIKMH dengan akal licik untuk menghilangkan jejak serta untuk mengelabui perbuatan merampas nyawa korban Nofriansah Yosua Huta Barat. Kemudian saksi Ferdi Sambo SH SIKMH menembak ke arah dinding di atas tangga beberapa kali, lalu berbalik arah dan menghampiri korban Nofriansah Huta Barat, lalu menempelkan senjata api HS nomor seri H233001 milik korban Nofriansah Yosua Huta Barat ke tangan kiri korban Nofriansah Yosua Huta Barat. Untuk kemudian saksi Ferdi Sambo SH SIKMH berbalik arah dan menggunakan tangan kiri korban Nofriansah Yosua Huta Barat untuk menembak ke arah tembok di atas TV. Selanjutnya senjata api HS nomor seri H233001 tersebut diletakkan di lantai dekat tangan kiri korban Nofriansah Yosua Huta Barat dengan tujuan seolah-olah telah terjadi tembak-menembak antara terdakwa Richard Eliezer Pudihang Lumiu dengan korban Nofriansah Yosua Huta Barat. Selain itu, jaksa juga membacakan dakwaan terhadap Richard Eliezer. Dalam dakwaannya, jaksa menegaskan Ferdi Sambo memerintahkan Barada Eliezer untuk menembak Yosua. Namun bukannya berpikir untuk mengurungkan dan menghindarkan diri dari rencana tersebut, terdakwa Richard Eliezer Pudihang Lumiu justru melakukan ritual berdoa berdasarkan keyakinannya, meneguhkan kehendaknya sebelum melakukan perbuatan merampas nyawa korban Nofriansah Yosua Huta Barat. Sedangkan saksi Ricky Rizal Wibowo sudah mengetahui rencana tersebut tidak masuk dalam keadaan rumah dinas Duren 346, tetap berdiri di garasi rumah untuk mengawasi keberadaan korban Nofriansah Yosua Huta Barat yang sedang berdiri di taman halaman rumah dinas tersebut, guna memastikan korban Nofriansah Yosua Huta Barat tidak kemana-mana. Ya saudara, selain itu jaksa penuntut umum mengatakan Barada Eliezer bukannya mengurungkan niat menembak Brigadir Yosua, namun Eliezer malah berdoa sebelum melakukan penembakan. Namun bukannya berpikir untuk mengurungkan dan menghindarkan diri dari rencana tersebut, terdakwa Richard Eliezer Pudihang Lumiu justru melakukan ritual berdoa berdasarkan keyakinannya, meneguhkan kehendaknya sebelum melakukan perbuatan merampas nyawa korban Nofriansah Yosua Huta Barat. Sedangkan saksi Ricky Rizal Wibowo sudah mengetahui rencana tersebut tidak masuk dalam keadaan rumah dinas Duren 346, tetap berdiri di garasi rumah untuk mengawasi keberadaan korban Nofriansah Yosua Huta Barat yang sedang berdiri di taman halaman rumah dinas tersebut, guna
memastikan korban Nofriansah Yosua Huta Barat tidak kemana-mana. Baik, dalam persidangan tadi bahwa jaksa penuntut umum memberikan dakwaan pasal pembunuhan berencana pasal 340 KUHP pidana dan juga dakwaan kedua pasal 338 atau terkait dengan pembunuhan biasa. Dan saat ini sidang telah ditutup, majelis hakim akan mengagendakan pemeriksaan saksi, 12 orang saksi dari keluarga ataupun orang tua keluarga korban Yosua Huta Barat. Breaking news Kompas TV terkait dengan sidang perdana terdakwa Barada Eliezer atas kasus pembunuhan berencana Brigadir Yosua kami akhiri. Saya Harjuno Pramedito, terima kasih. Sampai jumpa. Aku gak akan nyerah meskipun gerah dan keringat menggangguku. Karena Dental Cool, perlindungan 12 jam dengan sensasi cool 5 derajat. Segarnya bikin aku unstoppable. Berani taklukkan panasmu. Kebas dan kesemutan akibat kurang vitamin neurotropik? Minum Hemaviton Neuroforte. Vitamin neurotropik B1, B6, B12 efektif obati kerusakan sel saraf akibat kurang vitamin neurotropik. Hemaviton Neuroforte. Kalau ada Indomie, kepikiran apa ya? Ya bikin luar Indo aja. Dibikin jadi jajanan unik bisa loh. Kenapa enggak dibikin jadi yang keren? Bisa jadi sesuatu yang nyeni juga. Indomie, hidupkan inspirasimu. Emangnya ada waktu buat sakit kepala? Panadol Extra, cepat redakan sakit kepala dan nyeri yang mengganggu. Dapat diminum sebelum makan dan tidak menyebabkan kantuk. Vitamin dan mineral dalam tubuh seperti bahan bakar yang akan berkurang setiap hari. Akibatnya, tubuh dan organ-organ di dalamnya tidak akan bekerja maksimal. Penuhi kebutuhannya dengan Nutra4Gold. Dengan 22 vitamin dan mineral, membantu semua yang hilang balik normal. Recharge your body, recharge your life. Nutra4Gold. Sesaat lagi, Anda akan menyaksikan Kompas Siang yang didukung oleh Jalani sidang perdana, Barada Richard Eliezer tidak mengajukan eksepsi atas dakwaan jaksa penuntut umum dalam kasus pembunuhan Brigadir Yosua. Saya mohon maaf. Semoga permohonan maaf saya ini dapat diterima oleh pihak keluarga. Tuhan Yesus selalu memberikan kekuatan serta penghiburan buat keluarga almarhum Bang Yosua. Saya sangat menyesali perbuatan saya, namun saya hanya ingin menyatakan bahwa saya hanyalah seorang anggota yang tidak memiliki kemampuan untuk menolak perintah dari seorang jenderal. Terima kasih. Usai sidang dakwaan, Barada Eliezer menyatakan penyesalan karena menembak Yosua dan meminta maaf kepada keluarga Yosua. Tuhan Yesus selalu memberikan kekuatan serta penghiburan buat keluarga almarhum Bang Yosua. Orang dengan gangguan jiwa atau ODGJ yang dirawat di lingkungan Pondok Sosial Keputih, Surabaya dilatih keterampilan membuat kerajinan tangan untuk bekal kelak kembali ke tengah masyarakat. Selamat siang saudara, Kompas Siang hari ini hadir selama 60 menit ke depan dengan beragam informasi penting dan menarik. Selain ketiga informasi utama tadi, kami juga akan hadirkan berita mengenai perkembangan pemeriksaan kasus tragedi Kanjuruhan. Ketua PSSI Muhammad Irawan hari ini meminta agar pemeriksaan dirinya ditunda. Inilah Kompas yang selengkapnya di Kompas TV, independen, terpercaya. Jaksa penuntut umum membacakan dakwaan terhadap Barada Eliezer.
Eliezer didakwa melanggar pasal 340 KUH pidana tentang pembunuhan berencana terhadap Brigadir Yosua Huta Barat. Eliezer menurut jaksa melakukan pembunuhan berencana bersama-sama 4 tersangka lain, yakni Ferdi Sambo, Putri Chandrawati, Kuat Ma'ruf, dan Ricky Rizal. Sidang pembacaan dakwaan digelar di Pengadilan Negeri Jakarta Selatan. Kehadiran Eliezer sebagai terdakwa dikawal ketat oleh LPSK. Eliezer didakwa melakukan pembunuhan berencana terhadap Brigadir Yosua bersama-sama dengan 4 tersangka lain. Usai pembacaan dakwaan, Eliezer menyatakan menerima dakwaan dan tidak mengajukan eksepsi. Sebab matinya orang ini adalah akibat kekerasan senjata api di daerah dada yang telah menembus paru. Kekerasan senjata api pada kepala bagian belakang secara tersendiri juga bersifat fatal dan dapat menyebabkan kematian. Waktu kematian diperkirakan terjadi antara 8 atau 9 hingga 16 jam sebelum tindakan pengawetan atau embalming pada organ ginjal. Perbuatan terdakwa Richard Eliezer Pudihang Lumiu sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 340 KUHP pidana junto pasal 55 ayat 1 ke 1 KUHP pidana. Saat sidang perdana Eliezer, dukungan berdatangan. Pendukung berharap Eliezer bisa ungkap fakta sebenarnya dan membuat kasus ini menjadi terang. Jelang sidang dimulai dengan terdakwa Baradae Eliezer, dukungan berdatangan berharap kejujuran Eliezer bisa mengungkap kasus pembunuhan Brigadir Yosua Huta Barat. Pendukung bernama Rihli Fam ID ini menjelaskan, jika Eliezer mampu mengungkap kebenaran yang selama ini masyarakat harapkan di persidangan. Kita bisa menilai itu gimana, kita langsung ngerasa supaya Icat itu bisa jujur, karena kalau misalnya dia jujur baru tuh kebuka semua gimana motifnya pembunuhan brigadir ini. Tapi kalau misalnya dia udah jujur, kita jadi respect, makanya bentuk hashtag Save Baradae gitu, karena kita juga tahu ya Icat orangnya baik. Kita sebenarnya nggak kenal dia sih, tapi beberapa backgroundnya dia juga jejaknya dia dari dia jadi komunitas alam, terus dia juga banyak bantu orang juga. Jadi kita tahu kalau Icat itu sebenarnya kepribadiannya baik. Kita langsung bergabung dengan jurnalis Kompas TV Niputu Trisnanda yang memantau jalannya persidangan di Pengadilan Negeri Jakarta Selatan. Putu, usai pembacaan dakwaan, Eliezer menyatakan tidak mengajukan eksepsi. Apa alasannya? Ya, selamat siang Pak Skalis dan juga saudara. Kalau melihat bagaimana pernyataan dari kuasa hukum atau pengacara Eliezer, memang dirasa dakwaan yang disusun oleh jaksa penuntut umum ini sudah dirasa cermat dan juga tepat. Artinya meskipun ada sejumlah hal yang memberatkan Eliezer terkait dengan fakta-fakta ataupun juga temuan-temuan dan barang bukti yang mengarah pada keterlibatan Eliezer, pengacara dalam hal ini merasa bahwa apa yang disampaikan ini sudah sesuai dan nanti akan langsung dibuktikan pada saat pembuktian dengan mendatangkan sejumlah saksi, baik itu saksi ahli ataupun juga saksi pelaku. Kalau kita lihat bagaimana perjalanan sidang pada hari ini yang berjalan kurang lebih selama 2 jam, tadi dimulai lebih cepat karena diagendakan mulai pada pukul 10.00 waktu Indonesia bagian Barat, tetapi karena Eliezer juga tiba lebih awal, majelis hakim juga sudah siap, jaksa penuntut umum juga sudah siap, sehingga proses persidangan ini 30 menit lebih awal dimulainya, yakni pada pukul 9.30 waktu Indonesia bagian Barat. Ada sejumlah hal ataupun juga poin-poin yang jadi sorotan dan juga menarik untuk dibahas dan juga diikuti Pak Skalis dan juga saudara. Beberapa hal yang tadi disampaikan berkaitan dengan adanya poin-poin ataupun juga temuan-temuan yang memberatkan Eliezer. Mulai dari bagaimana Eliezer terlibat dalam proses penembakan, meskipun kalau kita lihat bagaimana kemudian BAP yang ditulis oleh Eliezer dan juga ditulis dalam dakwaan ini menuliskan peluru ataupun juga tembakan-tembakan yang dikeluarkan atau dilakukan oleh Eliezer ini tidak mengakibatkan kematian dari Brigadir Yosua Huta Barat, sementara yang mengakibatkan kematian adalah 2 tembakan terakhir yang berasal dari Ferdi Sambo, yang mengarah dari kepala menuju ataupun juga menembus ke arah hidung, tetapi ada keterlibatan Eliezer di situ. Selain itu juga Eliezer dengan
sadar dan juga mengetahui ketika diberikan satu kotak berisi peluru untuk diisi di senjatanya Glock 17 ini juga tidak bertanya ataupun juga menentang adanya skenario ataupun juga upaya-upaya penembakan yang sudah dirancang oleh Verdi Sambo. Dan satu hal lagi juga ada kesempatan-kesempatan yang sebetulnya bisa dilakukan Eliezer mulai dari berbicara kepada Verdi Sambo ataupun juga berbicara kepada Brigadir Yosua Huta Barat untuk meninggalkan lokasi. Tetapi dalam hal ini juga ada perlawanan dari kuasa hukum Eliezer yang menyampaikan bahwa memang berpegang teguh pada pasal 51 di mana pasal 51 ini berkaitan dengan adanya perintah jabatan. Ini mengatur tentang perintah jabatan baik itu yang memang sah gitu, misalnya Eliezer sebagai anggota Polri tentu harus menjalankan hal-hal ataupun juga tindakan-tindakan yang seharusnya dilakukan oleh anggota Polri sebagai ajudan dan lain sebagainya. Tetapi juga ada aturan ataupun juga ada perintah-perintah tidak sah yang bisa juga diberikan oleh atasan kepada bawahan. Nah, ini juga yang sejalan dengan permintaan maaf yang disampaikan oleh Eliezer di akhir persidangan, di mana Eliezer ini menyampaikan dan juga menyatakan, mengklaim bahwa dirinya adalah anggota Polri yang tentu saja memiliki keterbatasan untuk membantah ataupun juga tidak melakukan perintah-perintah yang diberikan oleh atasannya. Dan kalau kita melihat bagaimana kemudian hal-hal yang terjadi pada hari ini, kemudian juga sidang berjalan dengan cepat, tidak ada pembacaan eksepsi, dan langsung meminta untuk mendatangkan saksi-saksi untuk diuji kebenaran-kebenaran dan juga dakwaan-dakwaan yang disematkan di nama Eliezer. Tentu saja kita melihat ada titik terang harapannya yang nantinya bisa terjadi selama proses persidangan berlangsung. Ya, ini kalau kita lihat memang status justice kolaborator ini sudah disematkan di nama Eliezer oleh LPSK. Tetapi di satu sisi nanti majelis hakim juga bisa menentukan di akhir persidangan apakah status justice kolaborator yang saat ini disematkan di nama Eliezer ini bisa mengurangi atau bahkan bisa mengeluarkan Eliezer dari dakwaan-dakwaan yang diberikan kepada Eliezer. Kita tahu sampai dengan hari ini JPU masih teguh dengan pasal-pasal yang diberikan kepada Eliezer, ini masih sama dengan yang diberikan juga oleh penyidik dari Barreskrim Polri, yakni pasal 340 terkait dengan pembunuhan berencana dan subsidiarnya atau yang premiernya adalah terkait dengan pembunuhan berencana, kemudian subsidiarnya adalah terkait dengan 338 atau pasal yang berkaitan dengan pembunuhan. Sanksinya ini cukup berat, Pak Skalis dan juga saudara, bisa maksimal penjara, minimal 20 tahun pidana penjara, kemudian juga bisa diberikan sanksi hukuman mati. Tentu saja dalam hal ini majelis hakim ini memiliki kewenangan untuk menimbang apakah kesaksian-kesaksian yang ada selama proses persidangan, barang bukti dan juga saat melihat langsung terdakwa yang memberikan kesaksian-kesaksian, ini merupakan kesaksian yang murni, fakta, atau justru ini kebohongan. Karena nantinya ini akan mengarah pada putusan dari majelis hakim di akhir persidangan. Kita masih menanti, Pak Skalis dan juga saudara, kalau tadi Eliezer ini tidak menyampaikan keberatan ataupun juga nota pembelaan begitu terkait dengan apa yang disampaikan oleh jaksa karena sudah dirasa cermat dan juga tepat, berbeda dengan Verdi Sambo dan juga sejumlah tersangka lain atau terdakwa lain yang dalam hal ini ada Putri Chandrawati, ada Kuat Ma'ruf dan juga Ricky Rizal. Verdi Sambo kemarin sempat membacakan eksepsi dan nanti jawabannya akan diberikan 3 hari setelah masa sidang, yakni pada Kamis depan. Jadi kita masih menanti apakah akan ada gejolak baru yang disampaikan dalam proses persidangan atau justru fakta-fakta yang sudah terbuka sedikit demi sedikit kepada publik ini akan terus begitu adanya sampai dengan akhir persidangan dan kita lihat siapa sebetulnya aktor utama dan yang bertanggung jawab atas kematian Brigadir Yosua agar keadilan ini bisa juga diterima oleh pihak keluarga Brigadir Yosua Huta Barat. Pak Skalis. Melaporkan langsung dari Pengadilan Negeri Jakarta Selatan, Niputu Tristanda. Terima kasih. Saudara, usai pembacaan dakwaan, Ketua Majelis Hakim meminta jaksa penuntut umum menghadirkan 12 orang saksi untuk diperiksa di persidangan selanjutnya. Ke-12 orang saksi termasuk pengacara Yosua, Kamarudin Simanjuntak, dan keluarga Yosua. Karena Eliezer tidak mengajukan eksepsi, maka sidang pemeriksaan saksi akan dilakukan Selasa pekan depan. Jadi untuk persidangan Selasa depan kami putuskan 12 orang saksi, itu di dalam berita acara pemeriksaan saksi ada
Saudara Kamarudin Simanjuntak, Samuel Huta Barat, Rosti Simanjuntak, Maharesa Rizky, Yuni Artika Huta Barat, Devianita Huta Barat, Novita Sarinadea, Rohani Simanjuntak, Sangga Parulian, Roslin Emika Simanjuntak, Indrawanto Pasaribu, dan terakhir Vera Mareta Simanjuntak. Tolong dihadirkan ke persidangan mengingat jarak dan waktu. Kami memberikan keleluasaan kepada jaksa penuntut umum untuk bisa diperiksa sesuai dengan perma tentang COVID. Jadi bisa Zoom. Apakah mereka mau dihadirkan di sini, kecuali yang alamatnya di sini, atau mereka mau diperiksa di Jambi? Kita akan gunakan Zoom. Silahkan berkoordinasi dengan Kejaksaan Tinggi Jambi dan kami akan bersurat kepada Ketua Pengadilan Negeri Jambi agar mereka menyediakan tempat dan ruang, sehingga mereka tidak perlu datang ke sini, tapi kita bisa periksa melalui Zoom. Siang ini kami juga sudah tersambung dengan ayahanda Brigadir Yosua Samuel Huta Barat dan juga keluarga yang sejak pagi tadi juga memantau jalannya sidang perdana Barada Eliezer. Pak Samuel, halo selamat siang. Apa kabar Pak? Sehat. Syukur Pak Samuel, tadi sudah menyaksikan sidang perdana Barada Eliezer. Tanggapannya Pak Samuel setelah melihat sidang tadi bagaimana? Dari dimulainya persidangan, kami mengikutinya dari pagi hingga selesai. Di dalamnya itu terjadi bahwa tim pengacaranya Eliezer tidak memberi tanggapan. Jadi dalam hal ini Eliezer meminta maaf kepada kami, orang tua dari almarhum Joshua beserta keluarga. Memang itulah yang sangat kami tunggu-tunggu dari dulu. Baik, jadi tadi juga mendengar permohonan maaf dari Barada Eliezer ya Pak Samuel? Ya. Bagaimana tanggapannya Pak? Tanggapan kami dari orang tua almarhum, memang itu selalu diajarkan buat kita selaku umat beragama. Apalagi Eliezer mengakui kesalahannya. Apabila kita tidak memaafkan, seseorang sudah mengakui kesalahannya, itu berarti kita sudah bersalah juga. Dalam hal ini, kami memaklumi posisi RE di dalam peristiwa itu. RE kan yang diperintah oleh atasannya untuk menghabisi nyawa almarhum Joshua. Oleh karena itu, kami memaafkan Eliezer, tapi kita ikuti terus proses hukum yang berjalan. Bagaimana dengan dakwaan yang tadi disampaikan jaksa penuntut umum untuk Barada Eliezer? Apakah ada hal-hal yang Pak Samuel ataupun keluarga cermati dari dakwaan tadi? Kalau soal dakwaan yang dipaparkan oleh jaksa penuntut umum, ya saya rasa sudah cukup transparan. Jadi tidak ada lagi yang dipertanyakan oleh Pak Samuel dan juga keluarga, Pak? Lebih mendetailnya dipertanyakan saja ini sama kuasa hukum kami. Soalnya saya kurang begitu bisa menanggapinya. Oke, minggu depan juga tadi Majelis Hakim meminta kehadiran ada pengacara, kuasa hukum dan juga beberapa keluarga untuk hadir di persidangan pekan depan. Sudah dihubungi oleh Kejaksaan, Pak Samuel? Memang kami dari Jambi, ada saksi 11 orang. Kami tadi mendengar yang diberikan oleh Pak Hakim 2 pilihan. Saksi yang 11 orang boleh hadir di Jakarta, Pengadilan Jakarta Selatan, atau di Pengadilan Tinggi Jambi. Tapi tadi kami sudah bermusyawarah dengan istri, biar lebih efisien, kalau boleh kami melalui Zoom di Jambi.
Baik, jadi nanti rencananya akan di Jambi saja. Kalau tadi permintaan majelis hakim akan di ruang sidang di Jambi berarti ya Pak Samuel? Ya, itu pun kami nanti konsultasi dulu lagi dengan penasihat hukum. Tapi kalau menurut saya pribadi, kalau boleh di Jambi melalui Zoom. Oke, karena tentu akan lebih simpel juga untuk efisien. Betul, untuk 11 orang yang akan hadir di persidangan. Sudah menyiapkan Pak nanti apa saja yang akan disiapkan oleh keluarga dan juga 11 orang tadi yang akan dipanggil pada pekan depan Pak Samuel? Yang pertama kita persiapkan mental dan kesehatan kita. Dan yang kita utarakan nanti di pengadilan ya sesuai dengan BAP yang dimintai keterangan dari kita di bulan-bulan yang lalu. Baik, dan ke-11 orang ini sudah menyatakan siap akan hadir Pak Samuel sebagai saksi? Yang ke-11 orang belum kami berkonsultasi. Soalnya baru setengah jam yang lalu kami dapatkan kabar dari Jakarta, itu pun melalui media. Baik, jadi nanti akan dikonsultasikan dulu tentunya ke pihak pengacara keluarga juga ya Pak Samuel? Iya. Baik, terima kasih banyak Pak Samuel, siang ini sudah bergabung di Kompas Siang. Semoga jalannya sidang juga tentunya hasilnya akan bisa adil seadil-adilnya. Dan keluarga selalu sehat Pak Samuel tentunya untuk menghadapi persidangan pada pekan depan. Terima kasih Pak Samuel, sehat selalu. Amin. Saudara, pasca sidang dakwaan, Barada Richard Eliezer menyatakan lagi permintaan maaf kepada almarhum Yosua Huta Barat dan keluarga Yosua. Eliezer menyatakan menyesal atas perbuatannya menembak Yosua. Sekali lagi, saya menyampaikan turut berbelasungkawa yang sedalam-dalamnya untuk kejadian yang telah menimpa almarhum Bang Yos. Saya berdoa semoga almarhum Bang Yos diterima di sisi Tuhan Yesus Kristus. Dan untuk keluarga almarhum Bang Yos, Bapak Ibu, Resa, serta seluruh keluarga besar Bang Yos, saya memohon maaf. Semoga permohonan maaf saya ini dapat diterima oleh pihak keluarga. Tuhan Yesus selalu memberikan kekuatan serta penghiburan buat keluarga almarhum Bang Yos. Saya sangat menyesali perbuatan saya, namun saya hanya ingin menyatakan bahwa saya hanyalah seorang anggota yang tidak memiliki kemampuan untuk menolak perintah dari seorang jenderal. Terima kasih. Minggu 16 Oktober 2022, Rutan Bareskrim. Buat dua Wilgos, cuma ada satu kecap. Kecap sedap kedelai hitam spesial. Terbukti bikin masakan looks good, taste good. Hitam kecapnya pekat. Smooth meresap. Caramelize-nya bikin lapar. Wow, ngebers di mulut. Manis gurihnya lumer di lidah. Lo wajib coba. Lebih kental. Lebih wangi. Sedap. Pokoknya Wilgos approve. Kecap sedap kedelai hitam spesial. Looks good, tastes good. Dari Wings Food. Tahu gak sih, bekas botol plastik jenis PET ini nantinya bisa berubah menjadi barang baru lagi. Seperti bental air ini. Inilah konsep ekonomi sirkular. Konsep daur ulang plastik berbasis ekonomi sirkular dimulai dari penggunaan plastik dari konsumen, pengumpulan dan pemilahan sampah plastik lalu diproduksi menjadi barang baru. Prosesnya, plastik PET dikumpulkan melalui jasa online, pemulung, dan pengepul dari lingkungan. Lalu dibeli oleh pabrik daur ulang, akan diolah menjadi bahan baku dan barang jadi baru, seperti dakron, baju olahraga, dan juga karpet. Sudah jelas kan? Kemasan plastik PET memberi banyak benefit lain untuk menggerakkan roda perekonomian negara. Untuk membantu menyukseskan gerakan ekonomi sirkular, kita, masyarakat Indonesia, harus memulai pilih sampah dari rumah sekarang juga. Sendi sehat semangat goes ya. Amin. Sendi Anda aktif geraknya. Amin. Akan banyak hal baik terjadi saat sendi kita sehat. Amin. Olahraga teratur, bila perlu minum Wellmove. Wellmove halal.
Untuk membantu atasi capek, pegal, dan nyeri otot, pakai Hotin Cream. Kalau untuk meredakan nyeri sendi, rematik dan keseleo, nah, itu pakai Hotin DCL baru. Bahan aktif DCL-nya efektif mengobati rematik, lindung, dan nyeri sendi. hotnya Hotin banget deh. bete, bikin asik dengan limpahan keju di Cheese Island. Bikin terleleh-leleh kan? Nggak cuma itu, beli minum gratis appetizer. Pizza Hut selalu lebih bikin puas. Le Mineral beda banget. Lebih smooth, lebih segar. Le Mineral memang berbeda, mengandung mineral esensial, dikemas menggunakan 3 proteksi berlapis. Bikin badan lebih enteng. Le Mineral. Sikat gigi saja masih dapat meninggalkan kuman. Lengkapi dengan Listerine Green Tea setiap hari. Dengan fluoride, melindungi dari gigi berlubang. Gigi kuat, mulut sehat. Di masa kehamilan, asupan air mineral sangat penting. Harus terjamin kualitasnya. Untuk itu, kita pilih Le Mineral. Galonnya begitu bening, selalu baru. Jadi tenang buat aku dan calon buah hatiku. Galon Le Mineral. Perhatian, Mas E, Mbak E, pandemi belum selesai loh ya. Jangan lengah, meski kasus sudah rendah. Disiplin prokes, maskernya tetap dipakai. Satu lagi, vaksin booster, penting itu. Ayo buruan vaksin booster, biar tubuh kebal dan bebas bepergian. Loh, pada mau kemana? Mau vaksin booster atuh Pak Camat. Buat 2 Wilgos cuma ada 1 kecap. Kecap sedap kedelai hitam spesial. Terbukti bikin masakan looks good, taste good. Hitam kecapnya pekat. Smooth meresap, caramelize-nya bikin lapar. Wow, ngebers di mulut. Manis gurihnya lumer di lidah. Lo wajib coba. Lebih kental, lebih wangi, sedap. Pokoknya Wilgos approve. Kecap sedap kedelai hitam spesial. Looks good, taste good. Dari Wings Food. Saudara kuasa hukum terdakwa Barada Richard Eliezer, Roni Talapesi, di akhir pembacaan dakwaan menyatakan tidak akan mengajukan nota pembelaan atau eksepsi. Kuasa hukum Eliezer menilai dakwaan jaksa penuntut umum sudah cermat dan tepat. Lihat di sini dakwaannya sudah cermat, sudah tepat. Dan nanti mungkin kami pikir bahwa kami akan sampaikan nanti di pembuktian. Jadi kami putuskan untuk tidak mengajukan eksepsi. Baik. Itu yang pertama mulia, mohon izin. Yang kedua, sesuai dengan asas peradilan agar cepat, kami mohon kepada yang mulia maupun melalui jaksa penuntut umum untuk menghadirkan saksi bernama Ferdi Sambo, Putri Chandrawati, Riki Rizal Wibowo, dan Kuat Ma'ruf. Sesuai dengan asas peradilan cepat, kami mohon untuk di waktunya 3 hari ke depan. Kami bermohon. Terima kasih mulia. Terima kasih. Baik, kita akan periksa saksi. Mereka akan tetap dijadikan saksi dan dipanggil ke persidangan ini. Tapi waktunya tidak sekarang, tidak dalam waktu dekat ini. Pasca sidang dakwaan, Barada Richard Eliezer menyatakan lagi permintaan maaf kepada almarhum Yosua Huta Barat dan keluarga Yosua. Eliezer menyatakan menyesal atas perbuatannya menembak Yosua. Sekali lagi, saya menyampaikan turut berbelasungkawa yang sedalam-dalamnya untuk kejadian yang telah menimpa almarhum Bang Yos. Saya berdoa semoga almarhum Bang Yos diterima di sisi Tuhan Yesus Kristus. Dan untuk keluarga almarhum Bang Yos, Bapak Ibu, Resa, serta seluruh keluarga besar Bang Yos, saya mohon maaf. Semoga permohonan maaf saya ini dapat diterima oleh pihak keluarga. Tuhan Yesus selalu memberikan kekuatan serta penghiburan buat keluarga almarhum Bang Yos. Saya sangat menyesali perbuatan saya, namun saya hanya ingin menyatakan bahwa saya hanyalah seorang anggota yang tidak memiliki kemampuan untuk menolak perintah dari seorang jenderal. Terima kasih. Minggu 16 Oktober 2022, Rutan Bareskrim. Oke ya, teman-teman terima kasih ya. Silakan. Ya.
Usai Eliezer dibawa kembali ke tahanan Pengadilan Negeri Jakarta Selatan, kuasa hukum Roni Talapesi menunjukkan surat Eliezer kepada publik. Tulisan tangan Eliezer ini dibuat di atas secari kertas dan ditunjukkan Roni Talapesi kepada publik. Eliezer menyatakan penyesalan dan meminta maaf kepada almarhum Yosua dan keluarga Yosua. Dari persidangan perdana Richard Eliezer hari ini yang menarik di kasus pembunuhan Yosua yang menyedot perhatian masyarakat bahwa pihak Barada Richard Eliezer tidak mengajukan eksepsi di sidang hari ini. Nah, apa artinya dalam situasi yang membuat Eliezer jadi terdakwa pembunuhan berencana? Siang ini kita akan bahas bersama ahli hukum pidana Universitas Trisakti Abdul Fikar Hajar melalui sambungan Zoom. Pak Abdul Fikar, selamat siang Pak. Selamat siang, Mbak. Oke, ini yang berbeda dengan persidangan kemarin adalah hari ini Richard Eliezer tidak mengajukan eksepsi. Kuasa hukumnya juga tidak mengajukan eksepsi untuk kliennya terdakwa Eliezer. Ini bagaimana melihat dari apa yang dilakukan oleh kuasa hukum Eliezer ini, Pak Abdul Fikar? Ya, saya kira bukan hal yang aneh ya, bahwa seorang terdakwa atau penasihat hukum tidak mengajukan eksepsi ya, karena yang pertama pasti pertimbangannya adalah lebih pada soal efisiensi waktu gitu ya, karena eksepsi itu kan hanya mengkritisi segi formal dari sebuah dakwaan gitu ya, apakah perbuatan yang dituduhkan di dalam dakwaan itu beralasan atau tidak, cukup ada latar belakang dan alasannya atau tidak gitu ya, bukan soal tepat gitu. Kalau tepat nanti dianggap sudah terbukti gitu ya, padahal belum dibuktikan ini dakwaan ya. Yang kedua soal waktu ya, soal waktu, apakah waktu pengajuan persidangan ini masih dalam tenggang waktu yang memang diperkenankan oleh undang-undang. Karena setiap tindak pidana dan ancamannya dengan segala macam ancaman penjaranya itu adalah ada batas waktunya, ada masa daluarsanya gitu. Nah, itu sebenarnya materi eksepsi itu sekitar itu. Apakah pasal yang didakwakan itu sudah daluarsa atau tidak karena waktu gitu. Nah, yang ketiga soal kompetensi peradilan, yaitu kewenangan Pengadilan Jakarta Selatan untuk mengadili. Apakah Pengadilan Negeri Jakarta Selatan punya kewenangan untuk mengadili? Apakah umpamanya Pengadilan Negeri Majenang seharusnya, karena umpamanya tindak pidananya terjadi di Majenang umpamanya ya, atau rentetan kejadiannya terjadi sejak di Majenang sampai di Jakarta umpamanya. Nah, itu kalau eksepsi itu sekitar itu ya, sekitar surat dakwaan tapi segi formalnya gitu ya, segi formal sebuah dakwaan diajukan di sebuah peradilan gitu. Nah, jadi soal tempat, soal waktu, dan soal apakah tindak pidananya tepat. Nah, karena itu kalau kemudian terdakwa dan penasihat hukumnya merasa sudah ada tidak ada hal-hal yang prinsipil gitu yang bisa diajukan kritik mengkritisi dakwaan ya, maka ya lebih bagus, memang kalau menurut saya lebih bagus tanpa ada eksepsi ya, bisa dijalankan terus. Nah, ini kan bukan berarti bahwa pengacara tidak bekerja, bukan ya, mereka pasti bekerja juga, dia akan melakukan proses pembelaan nanti di proses pembuktian gitu, apakah dengan mengkritisi keterangan semua saksi gitu ya, atau juga umpamanya dengan mengajukan saksi yang meringankan dan sebagainya. Saya kira begitu, Mbak. Oke, tapi kalau eksepsi yang disampaikan di persidangan kemarin oleh Verdi Sambo dan juga Putri Candrawati, apakah menurut Pak Fikar sudah tepat? Ya, nomor satu, eksepsi itu hak ya. Jadi kalau digunakan ya nggak apa-apa. Soal tepat atau tidak tepatnya itu nanti yang akan menilai adalah hakim gitu. Umpamanya ada pernyataan mengenai soal yang saya tangkap kemarin ya, soal dakwaan disusun hanya berdasarkan keterangan satu saksi gitu ya. Nah, tidak dikaitkan dengan keterangan saksi lainnya atau tidak diperkuat. Nah, boleh, tidak apa-apa eksepsi seperti itu. Nanti hakim akan menilai
ada kebenarannya atau tidak gitu. Nah itu kemudian bahwa ini sebenarnya sudah masuk pokok perkara. Perintahnya hanya menghajar, bukan perintah membunuh umpamanya gitu ya, bukan perintah menembak. Kalau itu sebenarnya sudah masuk pokok perkara ya. Tapi nggak apa-apa kalau mau dikemukakan di eksepsi, karena seringkali eksepsi juga dipakai forum oleh tersangka dan penasihat hukum itu untuk menjelaskan kepada publik gitu ya, seolah kan dakwaan itu kan mensugesti bahwa seolah-olah seseorang itu sudah melakukan perbuatan seperti yang didakwakan gitu. Nah eksepsi ini bagian dari menjelaskan juga kepada publik bahwa perbuatan yang dilakukan yang didakwakan oleh jaksa penuntut umum itu tidak persis seperti itu. Nah, jadi eksepsi juga bisa menjadi alat untuk mengemukakan penjelasan kepada publik tentang apa yang dilakukan atau apa yang diperbuat oleh terdakwa. Oke. Gitu, Mbak. Ini tapi kan yang lain, mengapa akhirnya persidangan Richard Eliezer terpisah, karena ada disematkan justice kolaborator di Richard Eliezer. Tapi kalau tadi kita lihat dakwaan kan sebenarnya tidak ada disinggung soal itu ya Pak Fikar. Sebenarnya nanti status justice kolaborator ini akan dijadikan pertimbangan di bagian mana persidangan Pak Fikar? Ya, justice kolaborator itu ya pelaku yang bekerja sama dengan penegak hukum untuk mengungkap seterang-terangnya, sereal-realnya sebuah peristiwa pelanggaran hukum ya, atau sebuah peristiwa kejahatan gitu. Nah itu maksudnya. Maksud akhirnya dari justice kolaborator itu sebenarnya menangkap the big fish-nya, menangkap ikan besarnya gitu ya, atau pelaku utamanya. Nah dalam konteks peristiwa ini kan sudah jelas sebenarnya ya kan, sudah ada tuh pelaku besarnya atau the big fish-nya ada ya, orang yang mengatur dan mengorganisasikan peristiwa ini sudah ada ya, ada FS, ada dan sebagainya, ada beberapa orang itu kan. Nah itu sebenarnya sudah sudah mulai terbuka gitu, artinya bahwa justice kolaborator yang disematkan oleh LPSK kepada Baradae ini ada manfaatnya gitu untuk membongkar atau untuk menjelaskan seluruh peristiwa yang berkaitan dengan peristiwa kejahatan ini. Nah, ini akan menjadi menjadikan kompensasi bagi justice kolaborator atau bagi Baradae ini ya, baik nanti dalam penuntutannya ya, oleh jaksa maupun pada putusannya nanti oleh hakim gitu. Dia akan diberi keringanan ya, kalau menurut aturannya seperti itu. Justice kolaborator itu karena dia membantu penegakan hukum, maka dia akan diberikan kompensasi berupa tuntutan yang lebih ringan atau putusan yang lebih ringan gitu ya. Nah, pernyataan bahwa dia memang mempermudah jalannya persidangan nanti akan termuat di dalam putusan gitu, atau di dalam tuntutan jaksa nanti. Ketika jaksa itu membuat tuntutan, seharusnya umpamanya dituntut 15 tahun tapi dia cuma dituntut 10 tahun. Nah itu biasanya dijelaskan oleh jaksa. Kenapa peran Eliezer ini padahal dia pelaku penembakannya gitu ya, tapi dia dituntut lebih ringan dari yang seharusnya. Nah itu bagian dari peran-peran Baradae ini sebagai justice kolaborator. Begitu, Mbak. Ini juga di sidang hari ini tadi kuasa hukumnya meminta 4 terdakwa yang kemarin sudah sidang dijadikan saksi di pekan depan menjadi saksi pertama. Itu biasanya lazim, Pak Fikar, dilakukan seperti itu? Nah, mengajukan saksi sebenarnya sepenuhnya menjadi otoritas jaksa, ya, sepenuhnya ini menjadi otoritas jaksa karena jaksa yang membuat dakwaan. Maka jaksa yang paling punya kepentingan untuk membuktikan dakwaannya. Bagian mana dulu yang akan dia buktikan. Maka kemudian barulah dia menyusun saksi-saksi mana yang harus lebih dahulu diajukan. Untuk membuktikan bagian ini maka harus saksi ini. Nah itu sebenarnya sepenuhnya menjadi otoritas jaksa. Nah tapi nggak apa-apa. Terdakwa boleh minta kepada hakim ya
untuk kemudian itu diperiksa. Nah, tinggal nanti apakah hakim memerintahkan kepada jaksa untuk membawa saksi-saksi itu. Tapi kalau saya dengar tadi hakim kan sudah memerintahkan supaya jaksa membawa saksi-saksi yang memang harus diperiksa pada pekan depan kalau nggak salah begitu ya. Ya, baik. Terima kasih Pak Abdul Fikar. Siang hari ini sudah membahas soal sidang perdana Eliezer di Kompas Siang. Sehat selalu Pak Fikar. Oke, sama-sama. Saudara Ketua Umum PSSI Muhammad Iriawan meminta penyidik Polda Jawa Timur agar pemeriksaan dirinya ditunda dalam kasus tragedi Kanjuruhan. Hotin Cream selalu ada untuk membantu redakan pegal dan nyeri otot. Panasnya pas, hotnya in sampai ke dalam. Selalu ada Hotin Cream, bantu redakan capek, pegal, dan nyeri otot. Otot dihantam capek pegal habis-habisan. Lawan dengan Hotin Strong. Baru krim otot ekstra panas. Hotnya in, strong sampai ke otot. Atasi capek dan pegal. Nggak lengket tanpa bekas. Hotin Strong. Panasnya berani adu strong. Bete, bikin asik dengan limpahan keju di Cheese Island. Bikin terleleh-leleh kan? Nggak cuma itu, beli minum gratis appetizer. Pizza Hut selalu lebih bikin puas. Fresh Care dipercaya masyarakat Indonesia. Panasnya nyaman. Aromanya fresh. Pilihanku insya Allah halal. Dan hangatnya selalu bikin fresh. Fresh Care. Fresh Care kini hadir dengan Fresh Care Press and Relax. Nyaman dipegang, ada kerokannya. Bisa ngerok, bisa ngeroll sampai belakang. Fresh Care Press and Relax bisa ngerock and roll. Le Mineral beda banget. Lebih smooth, lebih segar. Le Mineral memang berbeda, mengandung mineral esensial, dikemas menggunakan 3 proteksi berlapis. Bikin badan lebih enteng. Le Mineral. Sikat gigi saja masih dapat meninggalkan kuman. Lengkapi dengan Listerine Green Tea setiap hari. Dengan fluoride, melindungi dari gigi berlubang. Gigi kuat, mulut sehat. Hey, ada madu teja sase, madu teja sase, sehat berstamina. Banyak manfaatnya. Madu teja saset, enak sehatnya. Bahaya kurang vitamin D. Onde-mande vitamin D. Berjemur aja, cukup nggak ya? Minum MyWell Vitamin D 1000 IU. Penuhi kebutuhan vitamin D, jaga imun well everyday. MyWell Vitamin D 100% well everyday. Aku pikir semua air mineral itu sama. Le Mineral itu beda, lebih fresh dari yang lain. Le Mineral memang berbeda, mengandung mineral esensial, dikemas menggunakan 3 proteksi berlapis. Segernya. Le Mineral. Kecap sedap kedelai hitam spesial kemasan sachet. Isi lebih banyak, harga cuma Rp1.000. Sekarang lebih untung, beli 2 renceng, berhadiah piring cantik. Yuk bikin masakan makin spesial bareng kecap sedap kedelai hitam spesial. Walau pengap dan sesak, jangan buka masker. Inovasi baru, Fresh Care Patch. Tinggal tempel, bikin fresh seketika. Maskeran nyaman, cool kan? Fresh Care Patch. Saatnya rilekskan kulitmu. Fresh Living minyak zaitun. Kelembutan alami dari wajah hingga ke ujung kaki. Dengan aroma mewah yilang-yilang. Fresh Living minyak zaitun. Cantik terlindungi. Datang dan hadiri Hospital Expo ke-34 yang dirangkai dengan acara Seminar Nasional ke-18 Perhimpunan Rumah Sakit Seluruh Indonesia, Bersih, serta Seminar Patient Safety ke-16, tanggal 19 sampai 22 Oktober di Jakarta Convention Center. Pameran terbuka untuk umum jam 9 pagi sampai 5 sore. Hari terakhir pameran 22 Oktober, buka jam 9 pagi hingga jam 2 siang. Pameran kebutuhan rumah sakit dan alat-alat kesehatan bagi profesional dan masyarakat umum ini diikuti 400 perusahaan dan 700 staf. Di masa kehamilan, asupan air mineral sangat penting. Harus terjamin kualitasnya. Untuk itu, kita pilih Le Mineral. Galonnya begitu bening, selalu baru. Jadi tenang buat aku dan calon buah hatiku. Galon Le Mineral.
Polisi terus mengusut tragedi sepak bola di Stadion Kanjuruhan, Malang, Jawa Timur. Hari ini sedianya polisi akan memeriksa ketua dan wakil ketua Persatuan Sepak Bola Seluruh Indonesia atau PSSI. Namun ketua PSSI Muhammad Iryawan meminta agar pemeriksaan dirinya ditunda. Ketua PSSI Muhammad Iryawan alias Iwan Bule hari ini sebenarnya dijadwalkan untuk diperiksa di Mapolda Jawa Timur. Iwan diperiksa sebagai saksi tragedi Kanjuruhan. Namun perwakilan PSSI mengirimkan surat ke penyidik meminta penundaan pemeriksaan. Untuk informasi lebih lengkap kita segera bergabung dengan jurnalis Kompas TV Nyoman Deni di Mapolda Jawa Timur, Surabaya. Nyoman, selamat siang. Jadi alasannya apa Ketua PSSI Muhammad Iryawan meminta pemeriksaannya ditunda hari ini? Ya Pak Kalis dan juga pemirsa, sedianya pada hari ini penyidik dari Subdit Kabnak di Treskrim Polda Jawa Timur akan memeriksa Muhammad Iryawan atau Iwan Bule, Ketua Umum PSSI, sebagai saksi tragedi di Kanjuruhan, Malang. Namun pada hari ini Muhammad Iryawan atau Iwan Bule melalui surat yang dikirimkan oleh pihak PSSI meminta atau memohon untuk dijadwalkan ulang atau ditunda proses pemeriksaan sebagai saksi pada hari ini dikarenakan Muhammad Iryawan atau Iwan Bule ini sedang ada kegiatan yang tidak bisa ia tinggalkan karena kegiatan tersebut sudah direncanakan pada jauh-jauh hari. Dan Iwan Bule ini meminta jadwal ulang atau pemeriksaan ulang terkait penundaan ini setelah tanggal 20 Oktober mendatang. Seperti itu Pak sekali. Jadi tanggal 20 adalah tanggal pasti untuk pemeriksaan ulang. Jika nanti ada penundaan lagi, apakah kepolisian sudah memberikan pernyataan terkait hal tersebut? Baik, untuk surat penjadwalan ulang panggilan pemeriksaan terhadap Muhammad Iryawan atau Iwan Bule ini memang masih dilakukan proses karena permohonan penundaan pemeriksaan pada hari ini itu baru saja diterima oleh penyidik dan memang proses penundaan ini juga akan dilakukan pembatalan pemeriksaan dan pihak dari penyidik Polda Jawa Timur akan melayangkan surat panggilan kembali untuk diperiksa sebagai saksi tragedi Kanjuruhan. Dan pada esok hari memang pihak kepolisian dari penyidik di Treskrim Polda Jawa Timur terus melakukan langkah-langkah hukum untuk mengungkap tragedi Kanjuruhan ini dan pada esok rencananya akan digelar rekonstruksi di lapangan Mapolda Jawa Timur. Seperti itu, Pak sekali. Baik, berarti apakah sudah ada pernyataan juga dari pihak kepolisian, Nyoman? Belum, jadi ini masih dilakukan proses untuk dilakukan jadwal ulang pemanggilan pemeriksaan terhadap Muhammad Iryawan atau Iwan Bule ini. Dan Iwan Bule menyatakan bahwa dirinya siap diperiksa setelah tanggal 20 Oktober mendatang. Seperti itu Pak sekali. Baik, jadi kita nantikan di tanggal 20 Oktober mendatang. Terima kasih Nyoman Deni melaporkan langsung dari Mapolda, Jawa Timur. Saudara, orang dengan gangguan jiwa atau ODGJ yang dirawat di lingkungan Pondok Sosial Keputih, Surabaya dilatih keterampilan membuat kerajinan tangan. Pelatihan ini diharapkan bisa jadi bekal ODGJ setelah keluar dari pondok sosial. Kehamilan, asupan air mineral sangat penting. Harus terjamin kualitasnya. Untuk itu, kita pilih Le Mineral. Galonnya begitu bening, selalu baru. Jadi tenang buat aku dan calon buah hatiku. Galon Le Mineral. Sikat gigi saja masih dapat meninggalkan kuman. Lengkapi dengan Listerine Green Tea setiap hari. Dengan fluoride, melindungi dari gigi berlubang. Gigi kuat, mulut sehat. Dulu hidup dikontrol gula darah. Sekarang saatnya pegang kontrol bareng Diabetasol. Vita Digest-nya bantu kontrol gula darah. Lancar aktivitasnya karena terkontrol gula darahnya. Diabetasol. Kilaf sama makanan. Gue sih sering banget. Terus ya nyesel banget sih. Habis makan langsung Benekol. Plan Stanol Esternya hajar kolesterol dari makanan yang habis kita makan. Nutrif Benekol. Cara enak turunkan kolesterol. Oxyfit. Oxyfit.
Oxyfit. Oxyfit baru, vitamin D3 1000 IU, penuhi kebutuhan vitamin harian dengan Oxyfit. Dexa. Dulu aku pikir semua air mineral itu sama. Ternyata ya le mineral itu beda. Di luar panas banget. Iya, habis minum le mineral rasanya smooth banget. Ganas? Iya, kayak aroma manisnya. Le mineral memang berbeda. Sumber airnya mengandung mineral esensial. Dikemas menggunakan 3 proteksi berlapis. Segernya. Bikin badan lebih enteng. Pilih sehat, pilih Le Mineral. Mau yang baru dan tetap 1 meter? All New Limo Pizza. Langsung dapat 6 rasa sekaligus. Mau dine-in atau take away? All New Limo Pizza. Selalu lebih puas. Saat kembali beraktivitas, jaga diri dari luar dan tetap jaga imun dari dalam. Minum Stimuno bila perlu. Stimuno, penjaga imun. Mau yang baru dan tetap 1 meter? All New Limo Pizza. Langsung dapat 6 rasa sekaligus. Mau dine-in atau take away? All New Limo Pizza. Selalu lebih puas. Aku pikir semua air mineral itu sama. Le mineral itu beda, lebih fresh dari yang lain. Le mineral memang berbeda, mengandung mineral esensial. Dikemas menggunakan 3 proteksi berlapis. Segernya. Le Mineral. Sikat gigi saja masih dapat meninggalkan kuman. Lengkapi dengan Listerine Green Tea setiap hari. Dengan fluoride, melindungi dari gigi berlubang. Gigi kuat, mulut sehat. Aku gak akan nyerah meskipun gerah dan keringat menggangguku. Karena Dettol Cool, perlindungan 12 jam dengan sensasi cool 5 derajat. Segarnya bikin aku unstoppable. Berani taklukkan panasmu. Sapiku. Wah, kalau dilihat dari gejala klinisnya, sapi Bapak terkena PMK. Baiknya dipotong bersyarat ya, Pak. Nah, selain potong bersyarat, ada beberapa cara yang bisa kita lakukan untuk mencegah penularan virus PMK ini, Pak. Yang pertama ada biosecurity, yang kedua ada vaksinasi, yang ketiga pengobatan, dan dipotong bersyarat menjadi opsi yang paling akhir. Mari kita sama-sama basmi PMK dari bumi Indonesia. Saatnya kita simak cerita menarik dari penjuru Indonesia dalam segmen Cerita Nusantara. Ada sejumlah informasi kali ini dari rekan di Kompas TV Biro Surabaya dan juga Biro Kendari. Kita akan terlebih dulu ke Surabaya, sudah ada Kika Madona. Di sana Kika, ada cerita apa saja hari ini? Ya Pak Salis dan juga saudara, jadi informasi dari Surabaya, yaitu keterampilan untuk orang dengan gangguan jiwa. Jadi orang dengan gangguan jiwa yang dirawat di Liponsos Keputih Surabaya mendapatkan keterampilan kerajinan tangan seperti membuat gelang, lalu juga membuat tali peluit, dan juga membuat keset. Nah, keterampilan ini diharapkan nantinya bisa menjadi bekal bagi para UDGJ saat keluar dari Liponsos. Berikut kami hadirkan informasinya. Lingkungan pondok sosial Liponsos Keputih Surabaya tak hanya menampung dan merawat orang dengan gangguan jiwa atau ODGJ, anak jalanan dan orang terlantar. Di sini juga, pihak Liponsos memberikan pelatihan keterampilan membuat kerajinan pada penghuni Liponsos. Sekitar 30 ODGJ diberi pelatihan membuat kerajinan keset kaki, gelang tangan, dan tali peluit. Pelatihan keterampilan membuat kerajinan dimulai dari bahan hingga diolah menjadi produk jadi. Susahnya apa sih kalau misalkan buat keset atau buat peluit? Jangan seberapa susah sih, cuman kayak agak bingung gitu loh kalau menurutku aku keset itu agak bingung. Terus seneng nggak diajari bikin kerajinan kayak gini? Ya seneng lah, daripada nggak ada kegiatan di sini. Menurut Kepala UPTD Liponsos Keputih Surabaya, Imam Muhaji, pelatihan ini sebagai bekal keterampilan setelah keluar dari Liponsos. Selain itu juga sebagai terapi penyembuhan, melatih ODGJ fokus, konsentrasi, dan bersosialisasi.
Harapan kita setelah reunifikasi atau pemulangan mereka punya keterampilan yang memang bisa sebagai modal lah, minimal di waktu senggang bisa dipergunakan untuk membuat keterampilan-keterampilan. Yang kedua, selanjutnya dengan keterampilan ini sebetulnya selain memberikan keterampilan juga menjadi salah satu terapi aktivitas bagi mereka. Kerajinan hasil karya penghuni Liponsos juga dijual melalui Electronic Peken atau e-Peken yang merupakan media pemasaran dari Pemkot Surabaya. Uang hasil penjualan digunakan untuk kegiatan penghuni Liponsos Keputih Surabaya. Mahendra Triginanjar, Kompas TV Surabaya, Jawa Timur. Ya, itu tadi informasi dari Surabaya, Jawa Timur. Selanjutnya kembali kepada Anda, Pascal. Terima kasih Kika Madonna. Sekarang kita akan ke Kendari, sudah ada Wirya Mustika di sana. Silakan Wirya dengan cerita Anda hari ini. Ya, selamat siang rekan Pascal dan juga saudara dari Kota Kendari, Sulawesi Tenggara. Hari ini kita memiliki beberapa informasi di segmen cerita Nusantara. Saudara, terinspirasi dari sampah kecil yang berserakan di rumahnya. Seorang siswi SMP di Kota Kendari, Sulawesi Tenggara, berhasil merakit sebuah alat penghisap debu dari barang bekas. Alat inovasinya dipamerkan dalam gelaran Festival Pelajar 2022 di Kendari. Pada gelaran Festival Pelajar 2022 yang diselenggarakan pemerintah Kota Kendari, menampilkan berbagai karya seni dan kreativitas pelajar sekota Kendari. Dari berbagai kreativitas ciptaan pelajar itu, salah seorang siswi SMP Negeri 9 Kendari menampilkan alat penghisap debu ciptaannya sendiri. Tidak tanggung-tanggung, alat penghisap debu ciptaan Diva Maheswari Nadiguna Sumayasa itu terbuat dari berbagai barang bekas. Barang bekas itu diantaranya seperti ceret bekas, balok kayu, jaring-jaring, botol bekas, karet, hingga selang. Diva Maheswari Nadiguna Sumayasa mengatakan membuat alat penghisap debu itu terinspirasi karena dirinya sering melihat sampah kecil dari kerajinan tangan yang dibuatnya. Oleh karena itu dirinya termotivasi membuat alat penghisap debu untuk membersihkan sampah-sampah kecil hasil dari berbagai kerajinan tangan yang dibuatnya. Membutuhkan waktu selama 1 bulan lebih dan dengan pendampingan dari guru pembimbingnya untuk menciptakan alat itu. Alat penghisap debu itu merupakan alat yang hemat energi karena menggunakan baterai yang bisa diisi ulang yang mempunyai batas maksimal selama 10 tahun. Selain itu, alat penghisap debu itu juga termasuk alat ramah lingkungan dan praktis karena tidak membutuhkan kabel colok. Ya, dan karet serta selang. Nah, jadi didominasi dengan barang bekas walaupun ada tambahan dari segi elektronika. Ya, bisa dilihat di sini menggunakan dia namanya baterai li-ion. Ya, baterai li-ion yang bisa diisi ulang. Jadi dia hemat baterai, tidak seperti pada kerajinan yang lainnya atau mungkin pada alat yang lainnya menggunakan baterai sekali pakai. Ya, jadi dia kalau baterai sekali pakai langsung buang. Nah, tapi ini bisa diisi ulang. Jadi batas penggunaan maksimal 10 tahun, lama sekali. Nah, kemudian dia juga di sini menggunakan adaptor. Jadi dia di sini adaptornya ya. Dia mengubah arus AC menjadi DC dan juga ada modul charger sehingga tidak masalah kalau misalnya dicas terlalu lama atau misalnya daya baterainya berkurang karena tidak akan merusak baterai. Nah, untuk segi manfaat sendiri, ini sangat bermanfaat untuk sebagai ramah lingkungan. Kami sebagai guru di SMP 9 Kendari khususnya sebagai guru daripada Diva seorang ini, walaupun dengan yang lainnya teman-teman itu amat bangga untuk Diva sendiri karena saya perwalian dari 81, sekarang dia sudah 91. Gimana Bu? Kalau bentuk bimbingan sama dengan mereka semua, tidak ada khusus. Nanti dia sendiri yang memberikan untuk dirinya sendiri. Nah, kami meratakan semua dengan siswa. Dalam gelaran Festival Pelajar ditampilkan berbagai hasil karya seni pelajar, kerajinan dari berbagai macam kain, kulit kerang, hingga aneka plastik lainnya. Yusnandar, Kompas TV Kendari, Sulawesi Tenggara. Dan itulah tadi informasi dari Kendari, Sulawesi Tenggara. Kembali ke studio. Terima kasih Wirya Mustika dan sebelumnya ada Kika Madonna dari Surabaya. Terima kasih teman-teman. Kompas yang segera kembali dengan informasi lainnya, jangan kemana-mana.
saja masih dapat meninggalkan kuman. Lengkapi dengan Listerine Green Tea setiap hari. Dengan fluoride, melindungi dari gigi berlubang. Gigi kuat, mulut sehat. Kakek pingin tahu apa gigi palsunya bisa ngunyah ayam goreng yang renyah. Untung kakek pakai Polydent yang dengan kuat melekatkan gigi palsunya hingga 12 jam. Kakek pun bebas makan apa saja. Tersedia di apotek terdekat. Moyang baru dan tetap 1 meter. All new Limo Pizza. Langsung dapat 6 rasa sekaligus. Mau dine-in atau take away? All new Limo Pizza. Selalu lebih puas. Perhatian, Mas E, Mbak E, pandemi belum selesai loh ya. Jangan lengah, meski kasus sudah rendah. Disiplin prokes, maskernya tetap dipakai. Satu lagi, vaksin booster, penting itu. Ayo buruan vaksin booster, biar tubuh kebal dan bebas bepergian. Loh, pada mau kemana? Mau vaksin booster atuh Pak Camat. Kerja gini resikonya masuk angin. Pecah tuh badan. Minum TJ masuk angin pertama kemasan botol. Sekali pencet setara 1 saset. Redakan masuk angin dengan sensasi mint yang greng. TJ masuk angin. Pecah anginnya. Keluarga nomor 1. Rasa nomor 1. Kesehatan nomor 1. Apapun nomor satunya, madu TJ pilihanku. Madu TJ, madu pilihanku. Le Mineral beda banget. Lebih smooth, lebih segar. Le Mineral memang berbeda, mengandung mineral esensial, dikemas menggunakan 3 proteksi berlapis. Bikin badan lebih enteng. Le Mineral. Kecap sedap kedelai hitam spesial kemasan pouch. Isi lebih banyak, cuma 2.000. Beli 6 pouch, berhadiah piring cantik. Beli kecap sedap kedelai hitam spesial kemasan pouch. Berhadiah piring cantik. Isi lebih banyak, cuma 2.000. Yuk masak sedap setiap hari. Omehar, minyak ikan pilihan dari laut dalam. Omehar, suplemen omega 3 esensial. Dalam mini kapsul, lebih mudah ditelan. Diproses dengan teknologi modern di Amerika. Bantu pelihara kesehatan tubuh kini dan nanti. Bos bawel, anak rewel, well, my well. Baru, my well vitamin C plus zinc. Bantu jaga daya tahan tubuh. Well, my well vitamin C plus zinc. Dulu, hidup dikontrol gula darah. Sekarang, saatnya pegang kontrol bareng Diabetasol. Vita Digest-nya bantu kontrol gula darah. Lancar aktivitasnya karena terkontrol gula darahnya. Diabetasol. Kilaf sama makanan. Gue sih sering banget. Terus ya nyesel banget sih. Habis makan langsung benekol. Plan Stanol Esternya hajar kolesterol dari makanan yang habis kita makan. Nutrif Benekol, cara enak turunkan kolesterol. Aku gak akan nyerah meskipun gerah dan keringat menggangguku. Karena Dental Cool, perlindungan 12 jam dengan sensasi cool 5 derajat. Segarnya bikin aku unstoppable. Berani taklukkan panasmu. Wah, kalau dilihat dari gejala klinisnya, tapi Bapak terkena PMK. Baiknya dipotong bersyarat ya, Pak. Nah, selain potong bersyarat, ada beberapa cara yang bisa kita lakukan untuk mencegah penularan virus PMK ini, Pak. Yang pertama ada biosecurity, yang kedua ada vaksinasi, yang ketiga pengobatan, dan dipotong bersyarat menjadi opsi yang paling akhir. Mari kita sama-sama basmi PMK dari bumi Indonesia. Partai Golkar memecahkan rekor muri kategori jalan sehat serentak terbanyak di Indonesia. 2 juta lebih peserta serentak mengikuti dari 514 kabupaten kota di Indonesia. Hari ulang tahun ke-58 Partai Golkar diwarnai dengan aksi jalan sehat serentak di Indonesia. Jalan sehat ini diikuti 37 Dewan Perwakilan Daerah Partai Golkar se-Indonesia. Di Jakarta, Ketua Umum Golkar Erlangga Hartarto dan ribuan peserta memadati kawasan Gelora Bung Karno, Jakarta. Jalan sehat ini jadi simbol Indonesia sehat dengan memecahkan rekor muri jalan sehat serentak terbanyak. Jalan sehat ini dilakukan sebagai simbol supaya Indonesia sehat. Oke, good. Dan acara ini diikuti oleh 514 kabupaten kota se-Indonesia.
Dan dalam waktu bersamaan tercatat jumlah peserta 2,7 juta. Khusus di tempat ini 70.000. Dan tadi yang menyiapkan rekor muri mengatakan ini rekor di satu tempat 70.000. Dan ini menjadi bagian dari rangkaian ulang tahun ke-58 Partai Golkar dan sekaligus persiapan readiness, kesiapan Partai Golkar di 514 kabupaten kota. Saudara, situasi memang terus membaik namun kita tetap waspada karena COVID-19 masih ada. Selalu pakai masker saat beraktivitas di dalam ruangan, vaksinasi lengkap dan booster untuk perlindungan sempurna demi imunitas kita semua. Akhir kata saya Paskali Siswari menutup Kompas Siang hari ini. Sampai jumpa. Terima kasih Anda telah menyaksikan Kompas Siang yang didukung oleh putaran kedua DFB Pokal Oktober ini di Borussia Dortmund. Siap beradu strategi dan menebar ancaman kepada di Roten Hannover 96. And he does so with purest passion. Rabu 19 Oktober live pukul 10:45 malam. Annemeyer takes aim. Pasukan Bugerstatter FC Augsburg bertekad menjegal tim raksasa The Bavaria Bayern Munchen. A game you want to watch. Kamis 20 Oktober live pukul 1:30 dini hari International Match DFB Pokal di Kompas TV. Selamat siang saudara, menemani waktu siang Anda di hari Selasa di tanggal 18 Oktober 2022. Saya Muhammad Syahreza hadir selama 1 jam ke depan dalam program Sapa Indonesia Siang. Ada 3 sorotan utama kami hari ini. Di antaranya kita lihat bersama. Yang pertama ini dia. Hari ini Barada Eliezer ini menjalani sidang perdana kasus pembunuhan Brigadir Yosua di Pengadilan Negeri Jakarta Selatan. Dan dalam agenda pembacaan dakwaan, jaksa menyatakan setelah ditembak Eliezer, Ferdi Sambo ikut menembak Yosua. Selanjutnya yang juga jadi sorotan siang hari ini, kalau kita lihat gambar yang satu ini saudara, jadi selesai banjir bandang, warga Kabupaten Jemberana, Bali mulai membersihkan rumah mereka. Tidak adanya akses air menyulitkan warga membersihkan lumpur sisa banjir yang mengotori rumah mereka. Selanjutnya yang juga jadi sorotan ini ada seekor gajah Sumatera. Itu dia gambarnya ditemukan mati di area perkebunan warga. Diduga karena memakan pupuk dan cairan pestisida milik warga. Ketiga informasi ini dan juga sejumlah informasi lainnya yang kami hadirkan di Sapa Indonesia Siang hari ini untuk Anda. Sidang kasus pembunuhan Brigadir Yosua dengan terdakwa Richard Eliezer digelar di Pengadilan Negeri Jakarta Selatan pagi tadi. Richard didakwa jadi eksekutor yang menembak Brigadir Yosua atas perintah Ferdi Sambo. Dengan statusnya sebagai justice kolaborator yang ditetapkan oleh Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban LPSK, Richard Eliezer melalui kuasa hukumnya akan konsisten dalam memberi keterangan selama proses sidang berlangsung. Terutama terkait adanya perbedaan keterangan dari Eliezer dan juga Ferdi Sambo soal perintah tembak yang dibantah pihak Sambo dengan perintah hajar. Perbedaan keterangan ini nantinya akan dibuktikan di pengadilan.
Dan saudara, dalam dakwaan dengan konstruksi hukum yang mirip dengan dakwaan terhadap Ferdi Sambo, Senin kemarin, jaksa penuntut umum menyatakan Barada Richard Eliezer menembak tubuh Yosua sebanyak 3 atau 4 kali. Saksi Ferdi Sambo yang sudah mengetahui jika menembak dapat merampas nyawa, berteriak dengan suara keras kepada terdakwa Richard Eliezer Pudihang Lumiu dengan mengatakan, "Woi, kau tembak cepat, cepat kau tembak." Selanjutnya, terdakwa Richard Eliezer Pudihang Lumiu mendengar teriakan saksi Ferdi Sambo. Lalu terdakwa Richard Eliezer Pudihang Lumiu sesuai dengan rencana jahat yang telah disusun sebelumnya, dengan pikiran tenang, matang, serta tanpa ada keraguan sedikit pun, karena sudah mengetahui jika menembak akan mengakibatkan dirampasnya nyawa korban Nofriansah Yosua Huta Barat, langsung mengarahkan senjata api Glock 17 nomor seri MPY 851 ke tubuh korban Nofriansah Yosua Huta Barat dan menembakkan senjata api miliknya sebanyak 3 atau 4 kali sehingga korban Nofriansah Yosua Huta Barat terjatuh dan terkapar. Sementara jaksa menyatakan setelah ditembak Eliezer, tubuh Yosua masih bergerak kesakitan. Melihat Yosua masih hidup, Ferdi Sambo lalu menembak kepala bagian belakang Yosua hingga tak lagi bergerak. Saksi Ferdi Sambo menghampiri korban Nofriansah Yosua Huta Barat yang tergeletak di dekat tangga kamar mandi dalam keadaan tertelungkup, masih bergerak-gerak kesakitan. Lalu untuk memastikan benar-benar tidak bernyawa lagi, saksi Ferdi Sambo yang sudah memakai sarung tangan warna hitam menggenggam senjata api dan menembak sebanyak 1 kali mengenai tepat kepala bagian belakang sisi kiri korban Nofriansah Yosua Huta Barat hingga korban meninggal dunia. Tembakan saksi Ferdi Sambo tersebut menembus kepala bagian belakang sisi kiri korban Nofriansah Yosua Huta Barat melalui hidung, mengakibatkan adanya luka bakar pada cuping hidung sisi kanan luar. Lintasan anak peluru telah mengakibatkan rusaknya tulang dasar tengkorak pada 2 tempat yang mengakibatkan kerusakan tulang dasar rongga bola mata bagian kanan, menimbulkan resapan darah pada kelopak bawah mata kanan yang lintasan anak peluru telah menimbulkan kerusakan pada batang otak. Dilanjutkan majelis. SH SIKMH dengan akal licik untuk menghilangkan jejak serta untuk mengelabui perbuatan merampas nyawa korban Nofriansah Yosua Huta Barat. Kemudian saksi Ferdi Sambo SH SIKMH menembak ke arah dinding di atas tangga beberapa kali, lalu berbalik arah dan menghampiri korban Nofriansah Huta Barat, lalu menempelkan senjata api HS nomor seri H233001 milik korban Nofriansah Yosua Huta Barat ke tangan kiri korban Nofriansah Yosua Huta Barat. Untuk kemudian saksi Ferdi Sambo SH SIKMH berbalik arah dan menggunakan tangan kiri korban Nofriansah Yosua Huta Barat untuk menembak ke arah tembok di atas TV. Selanjutnya senjata api HS nomor seri H233001 tersebut diletakkan di lantai dekat tangan kiri korban Nofriansah Yosua Huta Barat dengan tujuan seolah-olah telah terjadi tembak-menembak antara terdakwa Richard Eliezer Pudihang Lumiu dengan korban Nofriansah Yosua Huta Barat. Dan untuk mengetahui bagaimana jalannya persidangan kasus pembunuhan berencana terhadap Brigadir Yosua dengan terdakwa Richard Eliezer, kami sudah terhubung dengan jurnalis Kompas TV Dani Putu Trisnanda di Pengadilan Negeri Jakarta Selatan. Putu, ini terkait dengan soal adanya perbedaan keterangan antara Ferdi Sambo dan juga Richard Eliezer. Apakah ada hal baru yang terungkap di persidangan hari ini, Putu? Ya, selamat siang Reza dan juga saudara. Sampai dengan siang hari ini memang kurang lebih masih sama, di mana ada perbedaan-perbedaan keterangan, baik itu yang disampaikan Eliezer ditulis dalam BAP, kemudian juga ditulis dalam dakwaan, dan juga BAP yang ditulis ataupun juga diisi oleh Ferdi Sambo CS, yang kemudian juga jadi salah satu alasan mengapa kemudian akhirnya Ferdi Sambo ini mengajukan eksepsi. Yang kemudian menarik untuk disoroti adalah memang ini lebih detail lagi disampaikan Reza dan juga saudara dalam
dalam proses persidangan bahwa kalau mengacu pada BAP kemudian juga pada dakwaan begitu, Eliezer ini menyebut bahwa ada perintah untuk menembak atau melakukan penembakan. Kurang lebih kalau tadi saya baca dalam dakwaan yang disampaikan dalam proses persidangan, kata-kata yang disampaikan oleh Verdi Sambo adalah woi ayo tembak sekarang gitu. Tetapi di satu sisi Verdi Sambo dalam eksepsinya juga menyebut dan di dalam BAP juga disampaikan bahwa tidak ada perintah penembakan melainkan hanya ada perintah hajar cat. Nah, ini yang juga nantinya harus ditindaklanjuti atau diuji lebih jauh lagi oleh majelis hakim, kemudian juga JPU ini memiliki hak dan juga kewenangan untuk mendatangkan saksi-saksi ahli, begitupun juga dengan tim penasehat hukum dari para terdakwa untuk meyakini sebetulnya apakah betul ada perintah untuk kemudian menembak. Karena kalau mengacu begitu pada pernyataan dari Eliezer yang sebelumnya menyebut ada perintah penembakan, kemudian Verdi Sambo menyebut tidak ada perintah penembakan dan hanya ada kata hajar, tentu saja diperlukan kesaksian dari sejumlah ahli. Bisa dilihat bagaimana kemudian ahli bahasa melihat ini. Apakah kemudian kata hajar ini mengarah ataupun juga mengacu pada bentuk-bentuk kekerasan ataupun juga perintah-perintah yang mengarah pada akhirnya penembakan yang kemudian dilakukan oleh Eliezer. Dan kemudian juga bisa saja nanti saksi ahli ini merupakan seorang psikolog ataupun juga dokter psikiater begitu yang memahami apa yang kemudian terjadi secara psikologis. Apakah kemudian ketika Eliezer ini diberikan senjata, kemudian sebelumnya juga sudah diceritakan sejumlah skenario yang disampaikan berulang-ulang begitu kalau yang saya kutip dari dakwaan yang ditulis oleh jaksa penuntut umum. Kemudian juga diketahui bahwa Verdi Sambo ini juga sempat memberikan satu kotak peluru kepada Eliezer dan kemudian peluru-peluru tersebut juga yang dimasukkan Eliezer ke dalam senjata Glock milik Eliezer dan digunakan untuk menembak. Nah, apakah dengan rentetan-rentetan peristiwa penyerta sebelum kata hajar cat ataupun juga kata lain yang dikeluarkan oleh Sambo ini bisa mengacu pada penembakan ataupun juga perintah untuk melukai Brigadir Yosua Huta Barat, tentu saja ini menjadi salah satu hal yang diuji. Selain itu juga yang menarik dari persidangan ini adalah upaya dari pihak pengacara ataupun juga kuasa hukum Eliezer yang tidak mengajukan eksepsi atau nota keberatan. Artinya kalau berdasarkan pandangan dari penasihat hukum Eliezer sendiri, ini memang melihat bahwa dakwaan yang sudah disusun dan juga pasal-pasal yang didakwakan kepada Eliezer sampai dengan siang hari ini sudah cermat dan juga tepat. Sampai dengan saat ini, jaksa penuntut umum ini masih teguh dengan pasal 340 terkait dengan pembunuhan berencana, subsidiarnya adalah pasal 338 terkait dengan pembunuhan, jungto 55 dan juga 56 KUHP. Kalau kita lihat bagaimana kemudian sanksi yang bisa kemudian diberikan, ini juga tidak main-main, Reza dan juga saudara, ancamannya bisa hukuman mati ataupun juga minimal 20 tahun penjara. Dan kalau kita lihat ada status Eliezer sebagai justice kolaborator, tentu saja ini menjadi salah satu senjata yang dimiliki oleh penasehat hukum dari Eliezer untuk juga membawa proses persidangan ini untuk meringankan atau justru juga bisa menjadi jalan keluar bagi Eliezer untuk terlepas dari dakwaan-dakwaan yang diberikan oleh jaksa penuntut umum. Selain itu juga pasal 51 terkait dengan pemberian perintah oleh perintah jabatan ini juga menjadi salah satu poin yang ditekankan oleh kuasa hukum dari Eliezer dan diharapkan dengan adanya pasal 51 ini juga bisa meringankan. Tetapi dengan adanya fakta keterlibatan dari Eliezer ini akan menjadi pertimbangan majelis hakim. Apakah hukuman yang paling pantas untuk Eliezer dan mampukah Eliezer tetap konsisten dengan pernyataannya untuk kemudian bisa memberikan titik terang agar kebenaran ini bisa terungkap di meja hijau. Reza. Baik, terima kasih. Ini Putu Trisnanda melaporkan langsung dari Pengadilan Negeri Jakarta Selatan. Selamat kembali bertugas, Putu. Yang juga jadi sorotan di siang hari ini, saudara, ini terkait dengan jaksa penuntut umum yang mendakwa Barada Eliezer pasal 340 KUHP tentang pembunuhan berencana terhadap Brigadir Yosua Huta Barat. Eliezer, menurut jaksa, melakukan pembunuhan berencana bersama-sama 4 tersangka lain yakni Verdi Sambo, Putri Chandrawati, Kuat Ma'ruf, dan Ricky Rizal. Sebab matinya orang ini adalah akibat kekerasan senjata api di daerah dada yang telah menembus paru. Kekerasan senjata api pada kepala bagian belakang secara tersendiri juga bersifat fatal dan dapat menyebabkan kematian. Waktu kematian diperkirakan terjadi antara 8 atau 9 hingga 16 jam sebelum tindakan pengawetan
atau embalming pada organ ginjal. Perbuatan terdakwa Richard Eliezer Pudihang Lumiu sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 340 KUHP pidana junto pasal 55 ayat 1 ke 1 KUHP pidana. Pasca sidang dakwaan, Barada Richard Eliezer ini kembali menyatakan penyesalannya dan permintaan maaf kepada almarhum Yosua Huta Barat dan juga keluarga. Eliezer menyatakan menyesal atas perbuatannya menembak Yosua. Eliezer berharap permintaan maafnya dapat diterima oleh keluarga almarhum Yosua. Dalam penyesalannya, Eliezer juga mengungkapkan bahwa dirinya hanya anggota yang tidak bisa menolak perintah seorang jenderal. Izin sekali lagi saya menyampaikan turut berbelasungkawa yang sedalam-dalamnya untuk kejadian yang telah menimpa almarhum Bang Yos. Saya berdoa semoga almarhum Bang Yos diterima di sisi Tuhan Yesus Kristus. Dan untuk keluarga almarhum Bang Yos, Bapak Ibu, Resa, serta seluruh keluarga besar Bang Yos, saya memohon maaf. Semoga permohonan maaf saya ini dapat diterima oleh pihak keluarga. Tuhan Yesus selalu memberikan kekuatan serta penghiburan buat keluarga almarhum Bang Yos. Saya sangat menyesali perbuatan saya, namun saya hanya ingin menyatakan bahwa saya hanyalah seorang anggota yang tidak memiliki kemampuan untuk menolak perintah dari seorang jenderal. Terima kasih. Minggu 16 Oktober 2022, Rutan Barreskrim. Oke ya, teman-teman, terima kasih ya. Silakan. Dalam sidang kasus pembunuhan Brigadir Yosua kemarin, jaksa menyebut istri Verdi Sambo, Putri Chandrawati, mengetahui rencana suaminya membunuh Yosua. Kami akan hadirkan informasi lengkapnya saja di Sapa Indonesia Siang untuk Anda. Rambutnya karpet universal, bikin hangat ruang keluarga. Sentuhan seni dan teknologi, karpet universal. Di masa kehamilan, asupan air mineral sangat penting. Harus terjamin kualitasnya. Untuk itu, kita pilih Le Mineral. Galonnya begitu bening, selalu baru. Jadi tenang buat aku dan calon buah hatiku. Galon Le Mineral. Saat kembali beraktivitas, jaga diri dari luar dan tetap jaga imun dari dalam. Minum Stimuno bila perlu. Stimuno, penjaga imun. Le Mineral beda banget. Lebih smooth, lebih segar. Le Mineral memang berbeda, mengandung mineral esensial, dikemas menggunakan 3 proteksi berlapis. Bikin badan lebih enteng. Le Mineral. Kerja gini resikonya masuk angin. Pecah tuh badan. Minum TJ masuk angin. Pertama kemasan botol. Sekali pencet setara 1 saset. Redakan masuk angin dengan sensasi mint yang greng. TJ masuk angin. Pecah anginnya. Keluarga nomor 1. Rasa nomor 1. Kesehatan nomor 1. Apapun nomor satunya, Madu TJ pilihanku. Madu TJ, madu pilihanku. Sikat gigi saja masih dapat meninggalkan kuman. Lengkapi dengan Listerine Green Tea setiap hari. Dengan fluoride, melindungi dari gigi berlubang. Gigi kuat, mulut sehat. Hey, ada madu TJ saset, madu TJ saset, sehat berstamina. Madu TJ saset, enak sehatnya. Bahaya kurang vitamin D. Onde-mande vitamin D. Berjemur aja, cukup nggak ya? Minum MyWell Vitamin D 1000 IU. Penuhi kebutuhan vitamin D, jaga imun well everyday. MyWell Vitamin D 100% well everyday. Kamar mandi sering digunakan. Kuman dan keraknya sulit dibersihkan. WPC Porselen dengan Strong Active Power. Bersihkan kerak dan bunuh kuman tanpa merusak permukaan porselen. WPC, basmi kera bunuh kuman. Wingscare. Aku pikir semua air mineral itu sama.
Le Mineral itu beda, lebih fresh dari yang lain. Le Mineral memang berbeda, mengandung mineral esensial, dikemas menggunakan 3 proteksi berlapis. Segernya. Le Mineral. Walau pengap dan sesak, jangan buka masker. Inovasi baru, Fresh Care Patch. Tinggal tempel, bikin fresh seketika. Maskeran nyaman. Cool kan? Fresh Care Patch. Saatnya rilekskan kulitmu. Fresh Living minyak zaitun. Kelembutan alami dari wajah hingga ke ujung kaki. Dengan aroma mewah yilang-yilang. Fresh Living minyak zaitun. Cantik terlindungi. Gaya dan hobi kita boleh beda. Mantapnya ABC Kopi Susu Gula Aren satukan semua. Baru dengan gula aren asli yang berpadu sempurna. Temani keseruan momennya. ABC Kopi Susu Gula Aren. Gula aren asli, mantap kopi susunya. Omehar, minyak ikan pilihan dari laut dalam. Omehar, suplemen omega 3 esensial. Dalam mini kapsul, lebih mudah ditelan. Diproses dengan teknologi modern di Amerika. Bantu pelihara kesehatan tubuh kini dan nanti. Bos bawel, anak rewel, well, my well. Baru, my well vitamin C plus zinc. Bantu jaga daya tahan tubuh. Well, my well vitamin C plus zinc. Dalam sidang perdana kasus pembunuhan Brigadir Yosua kemarin, ini jaksa penuntut umum menyebut istri Verdi Sambo, Putri Chandrawati, mengetahui rencana suaminya membunuh Yosua. Bahkan Putri Chandrawati sempat mengucapkan terima kasih kepada Barada Richard Eliezer setelah Yosua tewas dibunuh. Sedikit demi sedikit, kasus pembunuhan Brigadir Yosua memasuki babak baru. Teka-teki yang selama ini menjadi misteri perlahan diungkap jaksa dalam sidang perdana yang digelar di Pengadilan Negeri Jakarta Selatan hari Senin kemarin. Dalam dakwaannya, jaksa menyebut istri Verdi Sambo, Putri Chandrawati, mengetahui rencana suaminya membunuh Yosua. Mulai dari memesan PCR hingga mengajak korban Yosua untuk isolasi ke Duren 3. Meski mengetahui rencana pembunuhan ini, Putri tak mencegah pembunuhan terjadi. Saksi Verdi Sambo untuk merampas nyawa korban Nofriansah Yosua Huta Barat yang akan dilaksanakan di rumah dinas Duren 3 nomor 46. Juga diketahui terdakwa Putri Chandrawati. Namun, bukannya membuat saksi Verdi Sambo dan terdakwa Putri Chandrawati yang merupakan suami istri tersebut saling mengingatkan untuk mengurungkan terlaksananya niat jahat, akan tetapi keduanya justru saling bekerja sama untuk mengikuti dan mendukung kehendak saksi Verdi Sambo dengan mengajak saksi Riki Rizal Wibowo, saksi Richard Eliezer Budiang Lumiu, saksi Kuat Ma'ruf, dan korban Nofriansah Yosua Huta Barat dengan alasan untuk melakukan isolasi mandiri di rumah dinas Duren 3 nomor 46. Begitupun juga saksi Riki Rizal Wibowo, saksi Richard Eliezer Budiang Lumiu, dan saksi Kuat Ma'ruf. Selain itu, jaksa juga mengungkapkan Putri Chandrawati sempat mengucapkan terima kasih kepada Barada Richard Eliezer setelah Yosua tewas dibunuh. Tak hanya kepada Eliezer, Putri juga berterima kasih kepada Bribka Riki Rizal dan Kuat Ma'ruf yang mengetahui peristiwa rencana pembunuhan Yosua. Kemudian saat itu saksi Putri Chandrawati selaku istri terdakwa Verdi Sambo mengucapkan terima kasih kepada saksi Riki Rizal Wibowo, saksi Richard Eliezer Budiang Lumiu, dan saksi Kuat Ma'ruf. Saksi Riki Rizal Wibowo, saksi Richard Eliezer Budiang Lumiu, dan saksi Kuat Ma'ruf menyadari sepenuhnya dan tidak sedikit pun menolak pemberian handphone merek iPhone 13 Pro Max dan uang yang dijanjikan oleh terdakwa Verdi Sambo bersama saksi Putri Chandrawati tersebut. Selain itu, dalam persidangan, terdakwa Putri Chandrawati mengaku tak mengerti isi dakwaan jaksa. Hakim pun meminta jaksa memberikan penjelasan kepada istri Verdi Sambo ini. Saudara terdakwa, saudara sudah mengerti atas dakwaan dari jaksa penuntut umum tadi? Mohon maaf Yang Mulia,
Saya tidak mengerti akan dakwaan tersebut. Tidak mengerti. Iya, saya tidak mengerti. Sementara itu, pengacara Putri Chandrawati menyebut kliennya sempat meminta Brigadir Nofriansah Yosua Huta Barat mengundurkan diri pasca peristiwa dugaan pelecehan di Magelang, Jawa Tengah. Teka-teki dalam kronologi peristiwa di Magelang ketika momen Putri Chandrawati yang meminta Ricky Rizal memanggil Yosua mulai terungkap. Dalam percakapan 15 menit antara Yosua dan Putri Chandrawati di Magelang, tim kuasa hukum menyebut saat itu Putri Chandrawati meminta Brigadir Yosua untuk mengundurkan diri. Ricky Rizal Wibowo lalu turun ke lantai 1 rumah Magelang dan memanggil Nofriansah Yosua Huta Barat sambil bertanya, "Ada apa, Yos?" Dan dijawab oleh Nofriansah Yosua Huta Barat, "Nggak tahu bang, kenapa kuat marah sama saya." Selanjutnya Ricky Rizal Wibowo membawa Nofriansah Yosua Huta Barat ke kamar saksi Putri Chandrawati dan menunggu di dekat pintu kasa agar tidak terjadi keributan. Saksi Putri Chandrawati mengatakan kepada Nofriansah Yosua Huta Barat, "Saya mengampuni perbuatanmu yang keji terhadap saya, tapi saya minta kamu untuk resign." Kemudian Nofriansah Yosua Huta Barat keluar kamar sambil menangis dan turun bersama Ricky Rizal Wibowo. Video BAP lanjutan Ricky Rizal Wibowo halaman 1 angka 123 tertanggal 8 Agustus 2022. Pada persidangan, tim kuasa hukum Putri Chandrawati membacakan nota keberatan karena menganggap dakwaan tidak utuh, tidak jelas dan tidak cermat, hanya berdasarkan asumsi, hanya didasarkan satu saksi, mengabaikan fakta, dan tak menegaskan pernyataan terdakwa. Meski demikian, perjalanan pengungkapan kasus pembunuhan Brigadir Yosua masih panjang. Publik terus menanti titik terang kasus ini hingga terungkap dan yang bersalah mendapatkan hukuman yang seadil-adilnya. Tim Liputan, Kompas TV. Berbeda dengan pembacaan dakwaan Verdi Sambo, Richard Eliezer menyatakan tidak akan mengajukan nota pembelaan atau eksepsi. Informasi lengkapnya usai jeda di Sapa Indonesia Siang sesaat lagi. Fresh Care dipercaya masyarakat Indonesia. Panasnya nyaman. Aromanya fresh. Pilihanku insya Allah halal. Dan hangatnya selalu bikin fresh. Fresh Care. Fresh Care kini hadir dengan Fresh Care Press and Relax. Nyaman dipegang, ada kerokannya. Bisa ngerok, bisa ngeroll sampai belakang. Fresh Care Press and Relax bisa ngerock and roll. Sajadah universal, sentuhan seni dan teknologi. Insya Allah, sholat makin khusyuk. Sajadah universal, pas untuk ibadah. Hotin Cream selalu ada untuk membantu redakan pegal dan nyeri otot. Panasnya pas, hotnya in sampai ke dalam. Selalu ada Hotin Cream, bantu redakan capek, pegal, dan nyeri otot. Otot dihantam capek pegal habis-habisan. Lawan dengan Hotin Strong. Baru krim otot ekstra panas. Hotnya in, strong sampai ke otot. Atasi capek dan pegal. Nggak lengket tanpa bekas. Hotin Strong. Panasnya berani adu strong. 1000 mg vitamin C untuk membantumu tetap sehat. 4 rasa menyegarkan untuk pilihan sesuai selera. Dengan lisensi dan sertifikat terpercaya untuk produk berkualitas. Healthy inside, fresh outside. Fresh Care dipercaya masyarakat Indonesia. Panasnya nyaman. Aromanya fresh. Pilihanku insya Allah halal. Dan hangatnya selalu bikin fresh. Fresh Care. Fresh Care kini hadir dengan Fresh Care Press and Relax. Nyaman dipegang, ada kerokannya. Bisa ngerok, bisa ngeroll sampai belakang. Fresh Care Press and Relax bisa ngerock and roll. Le Mineral beda banget. Lebih smooth, lebih segar. Le Mineral memang berbeda, mengandung mineral esensial, dikemas menggunakan 3 proteksi berlapis. Bikin badan lebih enteng. Le Mineral. Sendi sehat, semangat goes ya. Amin. Sendi Anda aktif geraknya. Amin.
Akan banyak hal baik terjadi saat sendi kita sehat. Amin. Olahraga teratur, bila perlu minum Wellmove. Wellmove halal. Untuk membantu atasi capek, pegal, dan nyeri otot, pakai Hotin Cream. Kalau untuk meredakan nyeri sendi, rematik dan keseleo, nah, itu pakai Hotin DCL baru. Bahan aktif DCL-nya efektif mengobati rematik, linu, dan nyeri sendi. hotnya Hotin banget deh. Di masa kehamilan, asupan air mineral sangat penting. Harus terjamin kualitasnya. Untuk itu, kita pilih Le Mineral. Galonnya begitu bening, selalu baru. jadi tenang buat aku dan calon buah hatiku. Galon Le Mineral. Sikat gigi saja masih dapat meninggalkan kuman. Lengkapi dengan Listerine Green Tea setiap hari. Dengan fluoride, melindungi dari gigi berlubang. Gigi kuat, mulut sehat. Sido muncul berpengalaman 70 tahun mengolah herbal dengan varian produk yang paling lengkap. Inovasi terbaru, tolak angin soft capsule. Kami percaya Sido muncul. Kalau masuk angin, Orang pintar minum tolak angin. Aku gak akan nyerah meskipun gerah dan keringat menggangguku. Karena Dettol Cool, perlindungan 12 jam dengan sensasi cool 5 derajat. Segarnya bikin aku unstoppable. Berani taklukkan panasmu. Sendi sehat semangat goes ya. Amin. Sendi Anda aktif geraknya. Amin. Akan banyak hal baik terjadi saat sendi kita sehat. Amin. Olahraga teratur, bila perlu minum Wellmove. Wellmove halal. Untuk membantu atasi capek, pegal, dan nyeri otot, pakai Hotin Cream. Kalau untuk meredakan nyeri sendi, rematik dan keseleo, nah, itu pakai Hotin DCL baru. Bahan aktif DCL-nya efektif mengobati rematik, linu, dan nyeri sendi. hotnya Hotin banget deh. Sidang perdana Verdi Sambo dalam kasus pembunuhan Brigadir Yosua telah digelar kemarin. Dalam eksepsi atau nota keberatan, pihak Verdi Sambo meminta hakim menerima eksepsi mereka dan menyatakan dakwaan jaksa batal, sehingga Verdi Sambo dibebaskan dalam perkara ini. Sidang perdana Verdi Sambo dalam kasus pembunuhan Brigadir Yosua telah digelar di Pengadilan Negeri Jakarta Selatan kemarin. Verdi Sambo langsung mengajukan eksepsi atau nota keberatan yang dibacakan jaksa penuntut umum dalam kasus pembunuhan Brigadir Yosua. Dalam eksepsi, tim dari kuasa hukum Verdi Sambo menyampaikan bahwa timnya masih akan menunggu jalannya persidangan dan akan membuktikan bahwa beberapa keterangan yang disampaikan oleh jaksa tidak semuanya sesuai dengan keterangan kliennya, terdakwa Verdi Sambo. Salah satunya bahwa Verdi Sambo menyatakan tidak turut menembak Brigadir Yosua. Ya, saya pikir keterangan Pak FS yang itu juga disampaikan ke kami, beliau tidak pernah menembak langsung. Nah, makanya nanti ini akan dikonfrontasikan antara apa yang disampaikan dalam dakwaan jaksa penuntut umum. Tentu jaksa penuntut umum karena mendalilkan, menyampaikan fakta itu harus membuktikan faktanya. Bebannya ada di penuntut umum. Sebaliknya kami dengan apa yang kami sampaikan bahwa Pak FS tidak pernah melakukan penembakan langsung, tetapi itu dilakukan oleh Richard gitu. Nah, itu juga nanti tentu kami sajikan faktanya sesuai dengan apa yang kami miliki. Nanti kita lihat, kita akan nilai kesesuaian bukti-bukti. Ada saksi-saksi kan banyak di dalam peristiwa itu. Nanti kita lihat bagaimana keterangan saksi-saksi lain menguatkan yang mana. Saya pikir kita mesti sabar menunggu sampai dengan proses pembuktian nanti. Kuasa hukum Verdi Sambo juga menambahkan bahwa jaksa penuntut umum mengabaikan fakta skenario pembunuhan berencana Yosua Huta Barat. Kuasa hukum Sambo menyatakan, skenario pembunuhan disusun setelah Yosua tewas, bukan saat di rumah pribadi Jalan Saguling. Terdakwa Verdi Sambo menyampaikan berulang kali perencanaan penembakan terhadap korban Nofriansah Yosua Huta Barat dan menjelaskan alasan saksi Richard Eliezer Budihang Lumiu untuk menembak korban Nofriansah Yosua Huta Barat dengan skenarionya adalah dan seterusnya. D. Pada saat saksi Richard Eliezer Budihang Lumiu menyerahkan senjata api jenis HS nomor seri H233001 milik korban Nofriansah Yosua Huta Barat, terdakwa Verdi Sambo sudah menggunakan sarung tangan warna hitam sebagai bagian dari persiapan pelaksanaan merampas nyawa korban Nofriansah Yosua Huta Barat. E. Selanjutnya, terdakwa Verdi Sambo yang sudah mengetahui jika menembak dapat merampas nyawa berteriak dengan suara keras kepada saksi Richard Eliezer Budihang Lumiu dengan mengatakan, "Woi, kau tembak cepat, cepat, woi kau tembak." E.
Jaksa penuntut umum tidak cermat dalam menguraikan rangkaian peristiwa dalam surat dakwaan karena telah mengabaikan fakta yang sesungguhnya, yaitu pada faktanya berdasarkan keterangan BAP Ricky Rizal Wibowo dan Kuat Ma'ruf menjelaskan bahwa skenario tersebut disampaikan pada saat Ricky Rizal Wibowo, Kuat Ma'ruf, dan Richard Eliezer Pudihang Lumiu bertemu dengan Ferdi Sambo di bilik ruang pemeriksaan provos setelah kejadian penembakan terjadi, bukan pada saat di lantai 3 rumah Jalan Saguling. Dalam sidang, tim kuasa hukum Sambo meminta hakim membatalkan dakwaan jaksa. Menurut kuasa hukum Ferdi Sambo, ringkasan dakwaan jaksa tidak menguraikan peristiwa secara utuh, termasuk rangkaian peristiwa yang terjadi di Magelang. JPU dinilai hanya bersandar pada satu keterangan saksi tanpa mempertimbangkan keterangan saksi lainnya. Kuasa hukum Ferdi Sambo menilai jaksa tidak cermat dan menyimpang dari hukum. Ringkasan surat dakwaan yang tidak menguraikan peristiwa secara utuh antara lain: surat dakwaan tidak menguraikan rangkaian peristiwa yang terjadi di rumah Magelang. Bahkan terdapat uraian dakwaan yang hanya bersandar pada satu keterangan saksi tanpa mempertimbangkan keterangan saksi lainnya. 3. Surat dakwaan disusun oleh jaksa penuntut umum dengan tidak hati-hati dan menyimpang dari hasil penyidikan serta tidak memenuhi syarat material sebagaimana yang telah kami jelaskan mengenai ketentuan perumusan dakwaan secara singkat dalam poin 4 ketentuan perumusan dakwaan, sehingga surat dakwaan berdasarkan pasal 143 KUHP harus dinyatakan batal demi hukum. 4. Salah satu keberatan kami atas surat dakwaan adalah jaksa penuntut umum tidak cermat dan menyimpang dari ketentuan hukum karena menyusun dakwaan dengan melakukan pemecahan penuntutan atau splitsing atas satu perkara tindak pidana. Selanjutnya, sidang kasus pembunuhan Brigadir Yosua dengan terdakwa Ferdi Sambo akan dilanjutkan Kamis 20 Oktober 2022 di Pengadilan Negeri Jakarta Selatan dengan agenda tanggapan jaksa atas eksepsi dari tim kuasa hukum. Tim Liputan, Kompas TV. Berbeda dengan pembacaan dakwaan Ferdi Sambo, kuasa hukum terdakwa Barada Richard Eliezer, Roni Talapesi, di akhir pembacaan dakwaan menyatakan tidak akan mengajukan nota pembelaan atau eksepsi karena dakwaan jaksa penuntut umum sudah cermat dan tepat. Kuasa hukum Eliezer juga mengajukan Ferdi Sambo, Putri Chandrawati, Ricky Rizal, dan Kuat Ma'ruf sebagai saksi dalam sidang Eliezer. Tetapi kami melihat di sini dakwaannya sudah cermat, sudah tepat. Dan nanti mungkin kami pikir bahwa kami akan sampaikan nanti di pembuktian. Jadi kami putuskan untuk tidak mengajukan eksepsi. Baik. Itu yang pertama, Mulia, mohon izin. Yang kedua, sesuai dengan asas peradilan agar cepat, kami mohon kepada Yang Mulia maupun melalui jaksa penuntut umum untuk menghadirkan saksi bernama Ferdi Sambo, Putri Chandrawati, Ricky Rizal Wibowo, dan Kuat Ma'ruf. Sesuai dengan asas peradilan cepat, kami mohon untuk di waktunya 3 hari ke depan. Kami bermohon. Terima kasih, Mulia. Terima kasih. Baik, kita akan periksa saksi. Mereka akan tetap dijadikan saksi dan dipanggil ke persidangan ini. Tapi waktunya tidak sekarang, tidak dalam waktu dekat ini. Saudara, tetaplah bersama kami di Sapa Indonesia. Saat lagi akan hadir sejumlah informasi menarik lainnya untuk Anda. Tetaplah bersama kami.